Mohon maaf tadi kalau ada kita baca. kata-kata yang menyinggung ya. Ya, sama-sama ya. Bang. Nih. Ya, makasih ya. Nih, sama-sama Bang. Ya kan nih. Ini kita baca lagi ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri oleh karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Berarti ada utusan iblis di dalam diri Paulus. Kayak mana sih? Untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Udah 3 kali. Tetapi di sini dijawab, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-kuasa menjadi sempurna. Tidak dikabulkan. Si utusan iblis itu bersemayam di dalam diri Paulus. Tafsir terus. Loh, ini bunyinya, ini bukan tafsir, ini bunyinya. Yalah, suka kau lah. Lo kok suka kau? Itu menolak fakta. Yang kayak gitu. Coba pengakuan nih. Di sini coba di nomor 8-nya, sampai Paulus berdoa kepada Tuhan udah 3 kali tidak dikabulkan. Tafsir aja. Lo ini ayatnya bunyinya kucruk. Kok jadi tafsir sih? Udah dibilang di situ mengecoh, dibilang-bilang lagi. Iya, utusan iblis itu yang ada di dalam diri Paulus mengocoh Paulus. Kan gitu. Iya kan, mempengaruhi Paulus. Nah, Paulus itu terganggu, berdoa kepada Tuhan agar sudah 3 kali agar utusan iblis ini pergi atau mundur, tapi tidak dikabulkan, dibiarkan berada di dalam diri Paulus. Ini Paulus. Ini pengakuan Paulus. Ini ada hal yang menarik. Ini dalam data nih, apa namanya nih ya? Ini PMC atau ini National Library of Medicine. Jadi ini kajian data ilmiah tentunya. Ini kan bahasa Inggris. Nah, ini dijelaskan nih. Bang, hubungan antara. Abang percaya sihir nggak, Bang? Ini baca nih ya. Ini contoh nih. Nih kita baca ya, nih baca nih. Hubungan antara epilepsi dan religiusitas telah menjadi bahan perdebatan yang berlangsung lama. Epilepsi telah mempengaruhi beberapa pemimpin agama sepanjang sejarah. Hiperreligiusitas dapat diamati pada pasien dengan epilepsi lobus temporal sebagai komponen apa yang terjadi gestikular dan panjang, melibatkan ciri-ciri perilaku dan kepribadian lainnya seperti ini ciri-cirinya kekhawatiran filosofis, rasa pribadi, dan seterusnya, dan ilibitas. Disebutkan Santo Paulus, Rasul Paulus, kemungkinan menderita epilepsi lobus temporal. Ia adalah seorang jenius. Ini kajiannya ada loh. Ini yang punya ini ya Bu. Ini kalau kau keberatan ini aja nih. National Library of Medicine. Berarti kan yang bertanggung jawab. Di sini disebutkan. Ini sih aslinya bahasa Inggris ya. Kita ke originalnya nih. Di sini dicontohkan yang kena penyakit epilepsi di sini adalah Paulus. Tapi ini bukan. Bang percaya sama sihir nggak, Bang? Nih, ya ini contohnya Paulus kena, percaya saya. Iya, percaya ada. Ini contohnya pengakuannya. Kan ditanya, abang percaya sama sihir enggak? Nih, ini transitnya nih. Nih yang saya bilang nih. Nih, emosional dan mudah tersinggung nih. Rasa akan takdir pribadi, emosionalitas dan mudah tersinggung. Santo Paulus, nih Rasul, kemungkinan menderita epilepsi lobus temporal. Ia adalah seorang jenius dan keunggulan intelektualnya di budaya yang halus. Jadi ini salah satunya. Bisa jadi karena ada pengaruh tadi. Ini sebuah kajian loh ya. Ini bukan. Ini saya cuma bacakan. Umat Muslim tidak boleh menghujat ya. Kita cuma baca data. Ini dari Amerika. Ini ada benderanya. Ini nih namanya nih. Oke. Makanya di sini dikatakan dia itu dirasuki oleh utusan iblis yang menggocok Paulus. Ada duri dalam daging gitu. Dia sudah 3 kali berdoa agar mundur dari Paulus, ternyata dibiarkan oleh Tuhan. Berarti Paulus dipengaruhi. Makanya dalam sebuah kajiannya, ya kajian medis ya di sini dicontohkan Paulus ini yang kena penyakit epilepsi. Bukan Paulus ini yang kena penyakit epilepsi. Paulus yang kena, gimana sih? Loh, enggak, aku nggak cerita Paulus, abang. Menurut abang, sihir itu ada nggak, bang? Ada, itu contohnya Paulus tadi.
Ya, aku nggak nanya si Paulus. Ya aku kan jawab. Gimana sih? Sihir nggak ada bang? Ada nggak bang? Ya contohnya ada, kena Paulus. Di dunia abang sekarang. Loh, kayak mana? Iya percaya ada, sihir itu ada. Dicontohkan sihir tadi ya? Paulus. Ya, orang yang percaya sihir memang gitu bang, gak waras bang. Jadi Anda nggak percaya kalau sihir itu ada? Iya, sihir laku bang. Iya, loh, Nah, kayak mana abang sih? Jadi onta. Enggak, sekarang saya tanya Anda, kalau Anda percaya nggak kalau sihir itu ada? Nggak ada, nggak percaya bang. Lah, pengakuan Sihir Paulus kan berarti aku bohong. Jadi onta bang. Paulus berarti Sihir kan bohong aku kalau jadi gitu. onta. Nggak, sihir kan aku jadi onta bang. Loh, Paulus berarti bohong. Nggak tahu, aku nggak ada berada. Oh ya udah, kalau nggak tahu ya susah. Berarti Aku kamu tanya bukan sihir Kristen. Nggak usah diskusi. Onta, bang. Enggak, contohnya aja itu loh, Paulus yang dirasuki oleh si roh jahat, Ya siap, utusan bang, iblis. tinggi-tinggi bang, tapi percaya sama dunia sihir bang. Mending abang belajar sihir aja lah bang. Loh, itu buktinya Nggak pernah Paulus abang yang kena. sekolah 12 tahap sampai kuliah, tapi Di situ ujung-ujungnya Paulus percaya mengaku sama ada sihir. iblis, ada utusan iblis merasuki Paulus. Kamu nggak percaya? Itu aja. Kau aja nggak ngerti artinya. Dia bilang ada Ragu dia. pengkhianat yang Enggak, kamu diutus percaya iblis. nggak? Itu kan dimaksudkan ada pengkhianat yang diutus iblis. Tapi kok nggak ngerti di situ kan? Karena kau Iya, percaya nah iblis. itu utusan iblis itu bersemayam dalam siapa? Kau nggak akan ngerti karena kau lebih percaya. Iya, makanya dunia kasih saya sihir. ngerti. Utusan Sia-sia iblis itu sekolah bersemayam kau. dalam diri siapa? Ya sia sekolahmu bos. Yeah. Kalau kau percaya Utusan sama sihir. iblis di situ bersemayam dalam diri siapa? Gagal ku sekolah kau kalau kau percaya sama sihir. Gak berani jujur. Percaya sama dunia gaib. Gak berani jujur. Ah, masuk nih Juma nih. Loh, Anda nggak percaya alam gaib? Enggak. Yesus aja masuk ke alam maut, kayak mana sih? Lucu. Oh, Anda ini bukan Sia-sia Kristen ya? sekolahmu bos. Anda ini bukan Sekolah Kristen ya? tinggi tapi percaya sama dunia gaib sama sihir. Udahlah nggak usah sekolah lagi, buang aja ijazah. Padahal kitabnya itu banyak sekali penguasa roh jahat, kerasukan Beelzebul. Kita percaya sihir. Itu ketika ketika Enggak, Yesus menyembuhkan orang kerasukan Beelzebul itu kamu nggak percaya? Itu mujizat bos, bukan sihir. Loh, bukan Yesusnya. Pelaku sihir. Ini kan nggak nyambung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cuma bisa dapat gelar dari mana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, aku Lanjut. bawa dulu bang Cuma ya, dengarkan penjualan madu kita bang. Ada banyak lumayan penjualan madu. Mau kabur kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur semua kan? Satu kan? Ya. Ah, Silakan ya Bang Cuma kalau mau jualan tuh, sama kabur madu kan? Bang aja. Kabur kan? Nggak tertarik bang sama madu bang. Oke Mereka Bang kalau Cuma, makasih bang. Melihat saya tuh kayak melihat malaikat maut memang. Abang kan raja penyihir, makanya dibilang gurunda. Guru seorang penyihir. Penyebab makhluk kuburan kalau lihat aku pada kabur gitu. Takut Lanjut, meninggalkan madu kita, Bang. kegilaan gitu. Dan kegilaan. Bang, makasih Bang Cuma ya, sering baca-bacakan Bible di tempat-tempat ibadah bang. Makasih Bang Cuma. Alhamdulillah banyak yang waras jadinya kan ya. Iya. Bacakan aja bang di tempat ibadah bang. Oh sering pun. Banyak yang apa bang? Yang Dan percaya, Bang. orang-orang Makasih, mendengarnya Bang itu Cuma. tertawa semua. Apalagi Yang penting, ketika yang penting saya Bang Cuma bacakan membacakan apa? Bible. Saya bacakan ada orang cari mayat Tuhannya itu satu masjid tertawa. Iya. Gak apa-apa. Yang penting Bible itu abang baca, abang Saya pegang, ditanya, biar enggak abang itu imani. mayat yang dicari itu Itu suatu sembahan langkah yang mereka. bagus. Iya, itu Langkah sembahan awal yang mereka. bagus. Jadi pas keluar pada hari ketiga dari kubur, itulah Tuhan mereka. Oh, jadi mereka nyembah makhluk kuburan. Ya iya, apalagi. Bang Cuma, abang percaya sama sihir enggak bang? Percaya? Oke bang, makasih bang. Salam waras aja bang ya. Iya, Batu percaya. yang bisa bicara percaya bang? Percaya.
Oke, daging kambing yang bisa bicara percaya juga? Percaya. Gulai kambing yang bisa bicara? Percaya dong, percaya. Oke, percaya sama gulai kambing yang bisa bicara Bang ya? Oh iya, orang hebat. Oh. Kamu percaya ada manusia melahirkan Tuhan? Ada? Percaya? Kamu percaya? Kamu percaya ada manusia bisa bunuh Tuhan? Kamu percaya nggak ada manusia bisa bunuh Tuhan? Abang nggak akan masuk akal Bang. Abang percaya? Ada nggak manusia bisa bunuh Tuhan? Kau percaya nggak? Tanya aja satu Bang. Abang dapat gelar gurunda dari mana? Ada manusia bisa bunuh Tuhan. Kamu percaya nggak? Nanti aku jawab, tapi abang jawab juga ya. Abang dapat gelar gurunda dari mana ya? Oh, dari gereja yang menobatkan saya sebagai guru. Maha guru. Iya. Maha guru. Gurunda ya. Jadi para pendeta itu manggil aku Maha Guru Bang Zuma. Enggak, soalnya kalau di daerah Sumatera Bang, Gimana Zuma itu artinya kebun Bang. Yang tadi itu Zuma. apa? Yang tadi itu apa? Ada Zuma, orang katanya. membunuh Tuhannya, kamu percaya? Suruh para. Udahlah Bang, di mute Bang. Lanjutlah Bang, jualan madu kita Bang ya. Semoga laris Bang Zuma. Iya, nanti kalau makasih, Bang. ketemu Semoga Yesus laris pasti Yesus madunya minta ya. madu tuh. Lalu Yesus makan ikan goreng Nanti dan aku minum pesan. sedikit Nanti madu. kalau apa, tapi dicampur kencing otak sedikit Bang, biar jadi obat Untuk khasiat apa Bang. Tuhan minum madu? Katanya biar tidak mencret. Nah, pakai kencing onta sedikit Bang, biar berkhasiat Bang. Tuhan kemudian makan Ya, Bang, madu, cuma- makan ikan goreng. Nanti jangan lupa kasih kencing onta sedikit Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Tuhan Madunya makan ikan taruh dicampur goreng. onta sedikit Bang ya. Hai. Kencing. Jangan lupa Bang, kencing ontanya campurkan. Kalau kencing onta Ya, Bang. diminum itu masih ada manfaatnya. Iya, itu Kalau dia, Bang. babi Kenapa nggak dimakan selama ini ya? banyak nggak ngakui Bang. Babi dimakan gimana? Ya, babi. Bang, ya Bang. Makasih Babi Bang ya. dimakan manfaatnya apa? Resepnya. Neraka. Tidak ada di Bible minum kencing onta dibakar api, tapi di Yesaya 66 nomor 17-18 pemakan Makasih babi Bang, udah dibakar. dibacakan intinya Bang. Hai. Makasih Pemakan banyak Bang, babi udah dibacain dibakar. intinya. Pemakan babi itu dibakar habis pemakan babi. Iya, makasih Bang, udah Yesaya dibacain Injil Bang. 66. Iyalah. Sering-sering Bang bacakan Bible Oh Bang, di tempat iya, ibadah Bang. kata teman-temanku ini Bang Zuma kalau baca Bible itu jangan yang Amsal dong. Ya gitu Kenapa lah, emang? harus gitu Kenapa? Bang. Abang kan Kalau baca Amsal itu memurtadkan kenapa secara tidak rupanya? langsung. Karena kalau baca Amsal itu kekuatannya melebihi obat kuat katanya. Waduh, kenapa bisa? Jin-jinnya selangkangan. Nah, iya, karena di Amsal Jin-jinnya itu selangkangan. isinya cuma selangkangan terus. Yes, Amsal. Bahkan ketawa teman-teman saya ketika dibilangnya bahwasanya ada perempuan Madunya jangan lupa. selangkangannya taruh keluar kencing ontanya Tuhan. sedikit. Waduh, gimana dong? Yakin itu ada Tuhan keluar dari Nah, selangkangan? selamat berjualan, Bang, Bilang ya. Sembahannya mereka ini Selamat keluar jualan, dari Bang. selangkangan gitu loh. Jangan lupa campur kencing onta sedikit Bang. begitu. Iya Bang, Jadi, oke Bang. Jadi kencing Makasih, onta Bang, dengan dibacakan Tuhan mereka Injilnya, Bang. sama-sama keluar dari selangkangan. Iya, kencing onta Ya, keluar dari selamat jualan, selangkangan Bang, ya. onta. Jangan Tuhan lupa mereka campur juga dari kencing keluar dari onta. selangkangan manusia. Alamak, alamak. Niat hati menghujat, malah bubuk. Gak sanggup dia kan menghujat. Hancur. Susah karena tidak ada mutiara diberikan kepada babi. Jadi kalau babi membabi buta wajah, namanya juga babi kan gitu. Ini tadi Oten nyantri loh di lini pertemanan request ini Li. Banyak. Di antrian. Kok tiba-tiba musnah habis? Kenapa Iya. ini host? Iya, banyak. Kata Yesus jangan berikan mutiara kepada babi. Allahu Akbar. Di sana hujan nggak teman-teman, sahabat-sahabat, hujan nggak? Di sini aman, Gurunda. Alhamdulillah. Di daerah saya juga hujan dari tadi. Cuman reda sekarang. Di sini sempat hujan sebentar. Aku lagi di gunung. Oh. Iya.
King, selamat malam, King. King, selamat malam. Dibuka videonya, King. King. Hai, King. Jatim aman. Oke, alhamdulillah. Palembang hujan, alhamdulillah. Hujan berkah. Iya, di sini dingin, teman-teman, tapi di bawah kayaknya panas. Di bawah panas ya? Panas dulu ini hostnya nggak nyiapin AC. Banyak yang kepanasan. Aduh. Di belakang studi yang aman, asrama haji itu balik. Malili aman, alhamdulillah. Semarang hujan, masya Allah. Purwakarta adem. Riau hujan. Hujan di Riau itu untuk ini, untuk bunga sawit keluar lagi bulan depan. Morowali hujan, berkah semua itu. Bandung adem, Kalteng hujan. Cuman di bawah yang panas. Serius, Malaysia pun hujan. Kaltim hujan. Sarawak adem. Ternate hujan, gerimis. Kendari hujan, di bawah panas. Papua hujan. Pontianak hujan itu. Nabire hujan. Ambon dingin, Jakarta panas dingin. Jawa Tengah aman. Lepas hujan Korea gerimis, Depok dingin. Tetanggaku panas. Tetanggaku panas. Loh, kok turun? Kok turun sih? Malah yang Itu sahabat kita Pak Naoma di mana beliau? Naoma itu siapa sih? Mauna. Mauna. Serius dia itu belajar. Iya. Pak Haji Ishak, Oten. Kalau po adem. Kupang hujan. Cianjur tidak seperti di bawah, berarti tidak panas. Kalteng hujan. Samarinda adem. Sukabumi hujan. 6% panas. Cuman gereja yang panas di bawah kata Jagurna. Munte aman kah? Alhamdulillah, masya Allah. Nabiri aman? Nabiri? Bulukumba hujan. Bethlehem panas. Ya ini coba izin siapa dulu. Interisti ini monitor Interisti dari sekte mana? Saya dari sekte pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Masya Allah. Muslim ya. Ini mumpung nggak ada Oten ini, mending cerita bola kita bang. Waduh. Oke, izin ada yang mau disampaikan dulu. Ini kita lagi forum diskusi lintas agama seperti biasa. Iya bang, itu kayaknya Oten ini lagi sepi nih, lagi ngumpul di gereja mungkin ini. Latihan disco. Iya. Tapi bener loh, kemarin aku lihat mereka ibadahnya lagi jingkrak-jingkrak depan umum di luar. Oh ya? Serius, kaget aku. Latihan itu Dinda. Latihan. Kata gereja mula-mula apa latihan untuk menggantikan filmnya ini Simon yang disalib. Simon kan yang disalib kalau dari teman kita itu. Iya, Simon Kirin. Dan katanya yang disalib itu iblis menurut siapa pendeta mula-mula ya kemarin itu ya. Ada kan dia memang
Nama akunnya maksudku. Iya, Gerunda, pendeta mula-mula. Pendeta mula-mula kan? Iya. Bukan Nanti Simon ada- Kere, kok Simon Kere pula. Simon Kirene. Itu maksudku Gerunda, Simon Kirene. Dibilangnya Simon Kere. Simon Kere itu temanku. Waduh. Dipecat dari abangnya, makanya dia Kere. Simon Petruk. Bukan, ada aja nih yang di YouTube juga. Masa Simon Petruk. Di bawah masih cerita-cerita hujan dah. Suka marah hujan. Jadi sepi komalnya kan aku datang, benar gak? Pancing aja Gerunda, pancing aja. Hampir saya lagi ngundang-ngundang. Belum siap mental Gerunda. Belum siap mental. Mereka lagi happy-happy masalahnya jingkrak-jingkrak. Beneran jingkrak itu? Ini ya, aku spill ya, ada boleh nggak sih? Nggak Boleh, nyampe boleh. sih, cuman berapa detik. Cuman aku nggak setuju aja kemarin temanya dia tertulis bahwa Turun. karena manusia tidak bisa naik, maka naudzubillah itu kalimatnya Allah turun menjadi manusia. Aduh, Wah, itu yang bikin aku kesel juga ini. Inilah kemarin dia itu. Aduh, sebentar. Saya buka Waduh. dulu. pakai nama Tuhan kita pula tuh. Nah itu dia, itu. Ntar ya, aku kemarin dapat cuman berapa detik sih. Mana, ntar. Ini lagi mau ngopi malah lihat mereka lagi jingkrak-jingkrak tuh. Ini tempat umum ini deh. Iya. Kenapa nggak ditegur dia pakai nama Allah gitu? Iya. Oh saya di situ sudah langsung ada lempar kursi. Sudah ada izin itu. Iya maksudnya kenapa nama Tuhan kita di bawah? Nah itu ada nanti yang khutbahnya itu yang ini nih. Tuh. Anak-anak muda target. Aduh, bikin kaget aja. Ntar ya, saya bukain dulu yang temanya bikin kesel. Bang Andi hampir ini ya kita tidak intervensi dengan agama mereka ya, cuma ketika mereka menggunakan istilah seperti ini yang membuat umat Islam itu tidak setuju dan keberatan nih. Ini dia bikin tema di saat manusia tidak lagi mampu naik, Allah turun ke dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ini temanya yang tadi jingkrak-jingkrak itu. Saya yakin Penghinaan itu. betul sekali. Penghinaan. Sama ketika mereka mengatakan di saat Sang Hyang Widi tidak bisa turun, manusia tidak bisa naik, maka Sang Hyang Widi turun. Ya marahlah orang Hindu. Begitu juga kita gitu loh. Memanglah mereka ini. Assalamualaikum bos-bosku. Baru selesai badai di Nabire ini. Selesai badai. Badai kencang juga. ini. Berarti tidak panas di sana. Badai lompus. Badai lampu. Waalaikumsalam. Yang kencang. Berarti tidak panas. Tidak panas lah. Rawa je panas. Oh ramai sih. Iya. Bambangi. Bambangi rawa. Padahal 5 balok-balok pas hadiah komandan. Masuk orang generasi. Bantu bambaal. Ini borongi sumpahin. Ku balok-balok kasih. Masa topu ngorok. Oke. Assalamualaikum. Saya mute bos. Tunggu balik poin. Bah. Gas, Bang. Pak Siang, Pak Haji Syah. Sambil saya undang-undang. Taruh hujan. Kok jadi sepi nih komentar rame kali ku tengok. Padi rame Gerunda. Bahkan saya sampai ngasih tema itu ribetnya antar denom gitu. Iya,
Delapan Kristen semuanya di atas, cuman saling cakaran-cakaran tentang genom. Ya udah saya mute dulu sementara. Kalau ada yang naik tanyakan aku, bilang aku udah tidur ya. biar naik. Atau tulis aja judulnya, naik Oten, Bang Sumar sudah tidur. Langsung malu istirahat. Aduh. Tadi King itu Oten ya Os ya? Oten deh Ustaz. Oh, Langsung kabur. kenapa tadi disapa nggak ada suaranya? Oh ini dia request lagi. Ya yang Kristen yang mau diskusi silahkan naik. Diskusilah baik-baik ya. Kalian itu tadi jangan juga ribut. Dikasih kesempatan di sini diskusi malah rame. Waduh, langsung. Langsung kejang-kejang. Waduh. Kenapa turun lagi? Gak ada yang nge-kick, gak ada. Dwi, selamat malam Dwi. Dwi, selamat malam. Dwi, selamat malam Dwi. Dwi, selamat malam. Ini sudah 2 kali minta multi. Sambil di tetap layar teman-teman. Tadi rame Otennya, tapi ketika ada Bang Zuma turun semuanya. Jam 4 sudah nggak ada yang mau naik. Bang Baal, sudah tidur Bang Baal? Bang Baal? Ya. Oh masih ada, silakan ada gerunda itu. Biar cair. Bang Juma kalau orang kafir itu masuk neraka nggak Bang Juma? Aku pura-pura tidur. Agak ada Oten, aing lir. Aduh, mana Otennya nih? Kenapa ya kalau Bang Juma naik di Komal mana-mana penontonnya tuh Oten semua banyak gitu loh. Katanya penghujat, tapi dikejar-kejar terus Bang Juma. Kenapa ini Oten betul? Mereka ini benci, mereka benci sama aku. Benar-benar cinta. Sok tahu. Iya, di mana Bang Juma ada di situ Oten ngobrol. Sahabat Aquarius Love, thank you. Tapping di bawah doang. Benci dia, benar-benar cinta. Menurut mereka ini kok beda materinya dari pendeta gitu. Dalilnya sama, narasinya beda. Tapi ya masuk akal di Bang Zuma, makanya mereka ngikut. Cuman belum hidayah belum datang. Gitu. Terus ini Bang Juma, ini kan tanggal 25 Desember, saya nggak tahu hari apa nih. Tapi mereka ini ada yang berbeda juga, ada yang tidak mau merayakan di antara mereka nih. Kenapa kok bisa begitu? Ada yang mau, ada yang tidak gitu. Iya, itu tadi yang sering saya katakan bahwa
memang mereka dalam proses beragama itu bukan karena ilmu, tapi karena doktrin doang, ikut-ikutan. Nah, ada yang mencoba untuk menelaah tentang 25 Desember ini dengan menggunakan akal. Mereka nggak menemukan dalil, akhirnya mereka nggak rayakan gitu. Kalau yang merayakan itu kan cuma ikut-ikutan doktrin doang. Sama seperti saudara Arom. Itu kan karena ada pulusnya katanya, makanya dia mau ikut. Gitu. Gitu Bang. Ada yang menggunakan akal, nggak mau merayakan. Tapi yang tidak menggunakan akal cuma doktrin, ya tetap aja dilakukan gitu. Tapi kan Oten nggak punya akal katanya. Memang karena di dalam kitab mereka 2 Korintus 10 nomor 5 itu kan, jangankan pengetahuan, jangankan kecerdasan berpikir manusia, pengetahuan Tuhan aja itu ditawan sama mereka, sama Paulus. Pengetahuan Tuhan ditawan. Udah tanya valid Bang, cuman kok pintar ditanya apa dijawab, tanya apa? Kan ada tertulis. Kalau tidak tertulis juga kita nggak berani, nggak seperti mereka, nggak tertulis mereka lakukan. Oke, disapa dulu Bang Krusder, izin Bang juga. Aduh, ini ada. Bang Krusder. Iya Bang. Oh lanjut aja diskusi santai ya dengan Bang Juma ya. Kalau nggak tahu, tanya ya begini aja, kalau nggak usah diskusi, kau tanya aja sama Bang Juma, ngakunya cerdas, pintar, sama coba tes. Sampai mencret Bang Juma, silakan tanya, silakan. Cici naik Cici. Ada saya tanya, betulkah Yesus curi gandum? Betulkah Yesus curi keldai dan gandum? Kalau definisi mencuri itu kan mengambil milik orang tanpa izin. Oh, jadi Yesus berdosa. Mengambil barangnya orang tanpa izin berdosa atau tidak? Oh, jadi menurut kau Yesus berdosa. Aku tanya dulu, mengambil barang orang tanpa izin dosa atau tidak? Tapi mengapa malaikat kata Yesus adalah kudus? Saya Siapa yang percaya cakap malaikat kamu, percaya cakap Zuma. Berarti di kitabmu malaikat pun sesat berarti ya? Oh, jadi Zuma yang betul, malaikat salah. Enggak, kamu aja dulu. Mengambil barang orang tanpa seizin pemiliknya, itu dosa atau tidak menurutmu? Iya, tapi mengapa malaikat kata Lukas Malaikatnya 1 ayat 35 Malaikatnya mau Yesus dibaptis adalah itu. kudus. Malaikatnya mau dibaptis itu. Malah iblis saja kata Yesus adalah yang kudus dari itu Allah. sama berarti sama. Berarti kau lebih teruk dari iblis. Berarti Bibelmu yang salah Zuma. sejarah. Penulisnya Dengar dulu, berarti. Zuma. Kau yang harus dengar saya. Bukan saja Penulis malaikat kata, Bibelmu. sabar Zuma. Berarti saya kan penulis disuruh Bibelmu tanya. yang memfitnah. Iya saya jelaskan. Iya, Berarti saya penulis tanya. berarti penulis Bibelmu itu salah dengan Belum mengatakan saya tanya, Yesus Zuma. Coba dengarkan dulu. mengambil milik orang tanpa izin. Berarti Oh, Bibelmu Tuhan itu yang punya keldai salah. ada masa itu. Berarti penulis kitabmu yang salah, wartawannya yang salah. Salah catat itu. Masa Tuhan curi Zuma, dengar keledai? dulu Zuma. Ketika keldai diambil, Tuhan punyanya ada di sana dan dia Tapi tidak izin. membiarkan. Tapi tidak izin. Dibiarkan. Tidak izin. Oh, dibiarkan itu apa Tidak Zuma? izin. Tidak izin. Tidak izin. Iya, enggak izin. Emang ada tertulis dia izin? Dengar dulu. Enggak. Kau tenang. Kau tenang Zuma. Justru Dinda, ketika santai, kemudian Dinda. ketika kemudian murid-murid Yesus melepaskan keledai itu, ditanya sama yang punya, kenapa kau lepaskan keledainya? Dia biarkan kan? Apa nggak malu gitu? Dia malu. biarkan kan? Tapi kan sudah mencuri itu namanya. Di mana mencuri? Dia Mengambil barang orang biarkan. tanpa izin.
Di mana tanpa izin Juma? Kok mana baca coba Markus? Nanti sabar. Kau kasih saya dalilnya di mana dia izin, sabar, coba. Juma. Di mana dia izin, coba tunjukkan. Dengan saya pun kau takut, apalagi dengan Edis. Di mana dalilnya? Saya tanya di mana dalilnya? Aku mau bagi dalil. Oke, silakan. Silakan. Apakah Yesus nanti mengembalikan benda itu? Silakan. Markus, tenang Zuma ya. Tunggu saya bilang. Markus berapa? Nanti dulu sabar. Dalam Lukas 19 ayat 33, sabar. Jangan takut Zuma. Lukas 19 ayat 33, empunya kedai ada di sana. Ketika murid-muridnya ambil, empunya kedai ada di sana. Ada orangnya di situ. Apa kata orangnya? Sabar Zuma. Apa kata orangnya? Iya sabar Zuma, aku belum habis. Apa kata orangnya? Kau ini guru ndak? Aduh, jangan bodoh kali kau. Jangan idiot. Jangan idiot. Sabar Kamu Zuma, jangan idiot. Jangan idiot. Boleh. Aduh, jangan idiot. Jangan idiot. Kata yang punya keledai apa? Tanya saya. Apa nanti kata dulu. yang punya keledai? Zuma. Idiot. Zuma. Orang idiot. Zuma. Idiot. Penyembah makhluk kuburan kau ditanya. Apa kata yang mulai punya sudah keledai keluar itu? bahasa-bahasa kebun binatang. Sabar Iya, penyembah Zuma. makhluk kuburan. Kutanya samamu. Kemudian dalam Markus 11 ayat 5 dan 6. Selesaikan dulu Lukas 19:33. Empunya keldai membiarkan keldai itu diambil. Lukas 19:33 apa kata orangnya? Apa kata mencuri Zuma. Apa kata yang punya di Lukas 19:33? Coba. Selesaikan Punya keldai ada di sana. Selesaikan dulu di sana. Selesaikan. Apa kata orangnya? Kemudian sabar Zuma. Apa kata yang punya keledai? Yang punya keledai katanya apa? Penyembah makhluk kuburan. Penyembah makhluk kuburan. Penyembah makhluk kuburan. Kemudian dalam Markus 11 ayat 5 dan 6. Empunya keledai membiarkan keledai itu diambil. Makanya di mana curinya? Pemilik keledai itu. Jawab dulu, Mas. Dijawab itu. Makhluk kuburan. Tapi dia bising. Penyembah pencuri keledai. Apa jawab yang punya keledai itu? Apa katanya? Ketika keledainya diambil, apa katanya? Ini takut dengan saya. Loh, saya bertanya loh. Lukas 19:33. Apa kata si pemilik keledai ketika ketahuan kalau Yesus punya murid mencuri atas perintah Yesus? Di mana mencurinya? Apa kata yang punya keledai? Jawab. Oke, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Jadi apa jawab murid-muridnya? Itu namanya ketangkap basah. Ketangkap basah. Aduh, saya pikir kau nih pencuri, pintar, rupanya basah. botol. Ditanya sama yang punya keledai, mengapa kau melepaskan keledai itu? Mengapa kau lepaskan keledai itu? Dia enggak izin. Di Markus 11 ayat 5 dan 6, dia membiarkan pencuri keledai ketangkap basah. Ada Tuhan curi keledai. Ada Tuhan mencuri keledai. Tangkap basah Tuhannya. Dia kan melepaskan keledai orang tuh. Yang punya bilang dia biarkan atau tidak? Mengapa kau melepaskan keledai itu, kampret? Bila dijawab dia aduh, parah. Ini penyembah pencuri keledai ini. Bangga kali. Pintar, rupanya botol juga. Kali Tuhan yang mencuri keledai. Tuhan curi keledai, bangga. Kasian kali. Mari kita tertawain teman-teman. Tuhan dia curi keledai.
Kenapa kau melepaskan keledai itu, ha? Dasar maling, dasar maling, lepaskan keledai orang tanpa izin. Dasar maling, pencuri keledai. Siapa yang suruh kau? Aku disuruh sama Yesus, paman. Ternyata raja maling. Kirain Tuhan, ternyata raja maling, maling keledai. Sudah Zuma. Maling keledai. Sudah Zuma. Pencuri disembah, pencuri keledai. Macam kanak-kanak kan si Zuma ini kan. Pencuri keledai. Tuhan lu maling keledai. Masih mau kau datang besok? Ternyata kamu penyembah maling. Sendel loh. Gak bisa diskusi beliau Gurunda. Maksudnya pingin diskusi, pingin menjatuhkan. Malah nggak malu dia. Tuhannya ketahuan curi keledai. Ya Allah. Tapi kan namanya juga Oten, mana ada malunya. Selamat malam C. Ini ada Cici, teman saya. Cici, ibu kamionnya. Insyaallah bentar lagi malam beliau. Masih menyembah maling keledai? Iya, enggak lagi. Katolik beliau, Katolik. Waduh. Pencuri keledai kok disembah. Sama Koko suruh naik ke sini biar dapat pelajaran dari Gurunda katanya. Ko Ivan, beliau juga Makassar katanya Gurunda. Ko Ivan. Tapi Cici ini orang Tangerang, ya. Cici orang apa Cici? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Silakan kalau mau berinteraksi dengan Gurunda, tanya-tanya tentang masalah Islam atau kekristenan silakan. Aku nyimak dulu ya. Iya. Silakan. Biasanya ke Ivan ada di bawah kok Ivan. Ada di bawah itu. Ada di bawah Koko. Iya. Masya Allah. Ya silakan teman-teman Kristen ya. Barusan ada Michael Jackson minta multi, makanya saya turun di Crusader. Mana Michael Jackson? Naik lagi Michael Jackson. Multi lagi Michael. Lucu aja sih. Aduh. Nggak ada yang bawa bahas keledai, curi keledai, curi gandum. Dia yang datang bawa permalukan dirinya. Memang orang kita aja tutup-tutupi kok. Kalau Tuhannya nyuri keledai, dia sendiri yang buka aibnya. lucu. Miss siapa ya? Miss Indonesia. Ustaz Arif, Adinda juga mau mualaf itu. Oh, kalau Adinda ini minta multi karena beliau pengagum berat Gurunda katanya. Hoi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss ya. Ya, assalamualaikum buat rekan-rekan semua ya. Terkhusus Bang Suma ya, Bang Suma agak gareba. Saya baik-baik, alhamdulillah, Masya Allah. Bang Suma sedikit ada mungkin banyak pemberitahuan mungkin. Kebetulan saya orang Bugis nih Bang Suma, orang Sulawesi, orang Bone, orang Sepeng. Jadi gini Bang Suma ya, ada sedikit mungkin penyampaiannya. Siap. Di daerah Sopeng itu, mungkin Bang Suma kenal itu daerah Lapacabu. Iya. Dulu ada kenal dengan bioskop Puncak. Ya kebetulan daerah Lapacabu itu kan dulunya itu semua Muslim, tapi setelah tahun 80-an misionaris masuk memurtadkan mereka. Kebetulan ada keluarga saya, yang murtad dulu tahun 87 kalau nggak salah. Saya sempat ke sana, pada saat itu belum ada gereja. Lalu saya masuk lagi tahun 2009, sudah ada gereja di sana.
Jadi ini indikasi bahwa pemurtadan di Sulsel itu diutamanya di daerah Sopeng, juga di daerah antara Malino dan Maros, kemudian di area Camba. Mungkin ini perlu kehati-hatian Bang, saya pemberitahuan ini. Kebetulan saya juga itu adalah seorang pencinta alam, biasa masuk ke daerah itu, khususnya di daerah Tangerang. Itu mereka mensiasati ya. Jadi pegunungan Tangerang itu antara Malino dan Maros. Bagaimana tanggapan Bang Sumai? Iya, saya 2 bulan yang lalu ke TKP langsung, dan itu betul. Mereka buka lahan jauh, memang jauh dari pemukiman untuk saat sekarang. Tapi 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun itu akan menjadi kota besar. Dan mereka sudah duduk di sana. Jadi di hutan belantara itu, waktu saya ke sana ada berdiri gereja besar. Ada 5 gereja, itu masing-masing jaraknya 200 sampai 300 meter saja. Dan di dalam hutan itu mereka bikin semacam sekolah. Di situ juga ada wisma besar. Dan menurut warga petani-petani yang ada di sekitar situ, bahwa ramainya itu nanti hari Minggu. Dan rata-rata yang datang itu iring-iringan mobil-mobil mewah. Jadi memang mereka punya program, hampir seluruh Indonesia itu membuat semacam base camp di beberapa titik. Nanti di sana mereka mencoba untuk mengajak yang sudah dimurtadkan, misalnya dari Jawa atau dari Kalimantan atau dari Sumatera, itu datang ke Sulawesi, bercocok tanam di situ. Nanti setelah bercocok tanam, mereka diajak untuk berinteraksi dengan warga-warga setempat yang malas sholat, yang tidak pernah sholat, bahkan yang malas untuk belajar Islam. Mereka dipancing dengan minuman keras, dikasih modal untuk bikin pabrik tua. Sehingga kalau dekat-dekat sudah kayak gini nih, udah kumpul tuh di tempat yang saya maksud itu, pemuda-pemuda Islam yang jauh dari Islam itu udah pada kumpul tuh nanti di situ. Malam Natal mereka ngumpul sama-sama di sana. Nah, kalau saya melihat, menurut Pak Imam yang ada di situ, katanya memang pemuda-pemuda di sini itu sengaja dikasih lahan untuk mereka kerja sebagai buruh. Nanti digaji, dan acap kali ketika ada kebaktian mereka diajak untuk bergabung. Lama-lama menurut Pak Imam itu sudah ada yang menikah. Jadi murtad masuk ke kelompok mereka. Dan itu penduduk asli. Dan itu memang program mereka. Bagaimana bisa masuk ke satu wilayah mereka dengan pola yang tadi. Beli lahan, hutan atau gunung. Tak ada kemudian tak ada kampung di situ, tak ada manusia tinggal di sana pun mereka beli. Yang penting ada target bahwasanya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan ini akan menjadi desa, dan diupayakan desa yang ada bukan lagi desa yang penduduknya Islam, tapi di kalangan mereka. Dan itu hampir seluruh Indonesia mereka galakkan. Nah, ini memang kita harus berhati-hati. Saya turun langsung sampai pada saat itu kami viralkan, saya dengan tim Arimatea. 3 hari setelahnya turun dari pihak kepolisian memeriksa ada apa ini, kok kemarin dapat ada orang Islam turun di sini, ngapain? Ya, kita turunlah karena kita tahu situ mayoritas Islam, kok ada gereja besar berdiri di tengah hutan, untuk apa? Siapa sasarannya gitu? Itu kan jelas-jelas siapa jadi sasaran, karena sekitar wilayah itu 99,9 Islam. Kok tiba-tiba ada di hutan, di pinggir kampung, ada gereja besar berdiri. Dan itu bisa saya buktikan, bisa saya tunjukkan tempatnya. Ada 4 gereja besar. Di situ ada dari Katolik, ada dari Protestan, ada semua sekte di situ. Mereka sudah punya program. Itu di Maros, Bang. Itu di Maros. Itu programnya mereka tuh.
pintarnya dia beli hutan. Setelah beli hutan, ya mereka bikin pelan-pelan, membangun pelan-pelan. Jadi yang sudah dimurtadkan dibawa ke situ, diasramakan, dididik mereka. Pokoknya polanya sudah diajarkan semua. Itu cara mereka. Sementara kita di Islam tidak ada yang gitu. Mereka lah yang menggalakkan itu. Jadi benar di semua ya. Jadi Benar. apa yang mereka bisa garap itu Malino ya. Iya, Malino. Goa, kemudian Maros, dan Sopeng. Itu hanya Iya, tiga ya. Kebetulan saya orang Bone itu biasa keliling ke kampung-kampung. Tidak berani dia masuk di Bone karena orang-orang Bone keras ya. Dia apa istilahnya pantang dengan yang gitu-gituan ya. Tahun 2000 Bang, 2000 saya didatangi misionaris. Saya ditawarkan uang. Waktu itu ditawarin uang. lagi. Misionarisnya siapa? Ditawarin duit. Kemudian Siapa namanya? Waktu itu kalau nggak salah dia ada 7 orang satu tim itu. Kemudian ada 3 bule. Saya ditawarin uang untuk ikut di tim mereka. Saya tolak. 3 hari kemudian nelpon lagi. Siapa misionarisnya? Jangan ngibul. Tunggu dulu Bang, tunggu dulu. Kemudian Ngibul aja dari tadi. Tunggu dulu lah ini. Kemudian dia nelpon lagi untuk ketemu waktu itu. Saya bilang saya nggak bisa ketemu aja Bang, cuma kita nggak ini kok nggak menawarkan lagi yang seperti itu. Nah pas kita ketemu, memang dia tawarkan lagi, tapi disuruh berhenti. Nggak usah murtad, tapi berhenti aja jadi apologet. Saya juga tolak. Lalu kemudian disampaikan gini, kalau begitu Bang Suma ikut aja kami. Kebetulan kita mau jalan-jalan nih. Jalan kemana? Aku bilang gitu. Dia jalan ke Jeneponto. Bukan Jeneponto. Bang, jangan dongeng dong. Takalar terus Jeneponto. Habis itu kata dia kita Sinjai. Habis itu dari Sinjai kita masuk ke Sopeng, Maros, baru kembali ke Makassar. Itu aja. Dan ini cek Bang Suma pakai ambil. Setelah itu kemudian kami balik pulang. Saya bilang enggak, itu tidak akan mungkin. Nah akhirnya. Emang ditawarin uang berapa? Akhirnya waktu itu. Tunggu dulu lah. Akhirnya waktu itu timnya mereka kembali ke Jawa. Setelah sampai di Jawa, heboh teman-teman apologet Islam. Ada fotonya nggak? Kemudian setelah mengheboh di situ, kurang lebih 3 minggu, tiba-tiba saya ditelepon sama Ahi Sugi. Saya ditelepon Ahi Sugi, waktu itu menelpon juga sama Bang Heri. Ngibul lagi, ngibulnya jangan kebanyakan Bang. Heri, apa sih anak anjing ini? Kenapa kau anak anjing, anak lonte? Kau mana buktinya? Anak lonte, anak lonte. Agamamu memang begitu, anak lonte, anak anjing. Ngomong pakai agamamu bukti, memang begitu, anak anjing. Ngomong agamamu pakai itu bukti. disebar dengan cara begitu, anak lonte, Muhammad sebarkan anak anjing. Islam lewat. Dah kau turun biadab, lonte, anak anjing, anak babi, anak setan. Kau saya bicara baik-baik kau ya. Kau sudah minoritas, belagu amat kau. Kukunya nanti jantung baru kau rasa. Ini pengalaman hidup saya. Kau pula yang sibuk. Memang kerjamu itu kan, anak babi, anak setan. Ya ini Ahi Sugi buktinya tuh. Orang gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cerita terkait dengan misionaris yang datang ke Makassar. Habis itu teman kita yang satu orang itu murtad. Sini kan. Iya. Orang gila memang, saya anak lonte, biadab, anjing, makan babi. Saya bicara baik-baik pun. Yang begitu caramu kan, cara agamamu menyebarkan kan. Video-video saya lengkap baru-baru ini. Ada nggak yang lihat video saya yang baru-baru ini yang viral bersama dengan Ustaz Iwan dari Arimatea? Ada kan di TikTok tuh? Saya datang langsung di markas mereka yang di Maros itu. Dasar biadab, anak anjing, biadab, anak setan, anak tuyul. Itulah kalau lahir dari lonte begitu otaknya.
Kurang ajar kan, orang lagi ngomong dibilang jualan obat. Oh sorry, saya baru ingat, kan tadi Oten ya? Oten ya tadi ya? Oten lah. Oh, iya. Karesting. Oh, sorry. Gas Maje Sak. Iya, saya baru ingat ternyata Oten. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Aduh, Bang Sumeni harus sabar, harus selalu ingat kalau Oten itu memang begitu. Lupa saya. Tapi kan memang dia anak lonte. Karena di tempatnya dia tidak ada syarat sah nikah, cuman kawin doang. Silakan Bang Mr. Dar di bawah naik, sudah saya Ada lagi tuh yang menulis di bawah, Indonesia akan damai tanpa Islam. Nenekmu kiper. Justru Nusantara ini damai karena Islam. Seandainya tidak ada Islam, mungkin sampai hari ini pembunuhan di mana-mana dilakukan oleh oknum yang beragama sama seperti agamamu. Kalian sakit hati karena minoritas. Coba kalian mayoritas. Coba lihat di Papua sana. Maaf ya. Coba di Papua sana tuh. Karena kalian mayoritas, apa yang terjadi di sana? Penggal kepala, sikit-sikit bunuh orang, sikit-sikit mutilasi, sikit-sikit tembak orang. Karena mayoritas, sok jagoan. Untung kalian minoritas. Kalau mayoritas, hancurlah negara ini kubuat. Ya, Cici. Kapan syahadatnya Cici? Iya. Ya, kapan mau syahadat Cici? Jangan ditunda-tunda, Cici. Itu sama Ko Ivan nanti. Sama Koko Ivan ya. Iya. Iya, kalau Koko Ivan kemarin kan sempat bilang jangan ditunda-tunda kan gitu kan. Kalau memang sudah dapat hidayah, menerima kebenaran Islam, silakan pakai jilbab, kemudian nanti Koko Ivan menghubungi Gurunda katanya kan kemarin itu. Bang Juma, Stasuki. Kapan kira-kira Ji? Musyahadat? Segera ya. Kalau mayoritas Oten itu begini negerinya. Coba dibesarin. Di Philadelphia itu orang udah kayak zombie itu. Ini Oten. Tengok tuh. Kayak gitu. Apa nggak ngeri tuh? Tidur di jalan, entah kayak mana tuh. Bayat hidup ya. Iya. Nggak ada semangat lagi dah. Tuh. Ini contoh Philadelphia ini. Tuh. Kenapa begitu ya? Kecanduan narkoba. Oh, kan segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Iya kan ya? Iya, kayak gini nih. Itu orang semua itu? Iya, berdiri tapi diem aja sambil kayak gitu kan? Oh, mungkin lagi sikir lagi. Nggak ada lagi. Bukan lagi sikir. Lagi istighfar mungkin, zikir. Kecanduan obat. Karena segala sesuatu yang masuk ke mulut itu tidak menajiskan. Itu makanya yang keluar dari mulut itulah yang najis, yang masuk kagak. Tapi perasaan mereka biasa aja itu. Ya kan ya? Nikmat. Tuh berdiri di tengah jalan saya naudil aja itu.
Kayak gitu. Tuh, ini yang ini. Kayak ruko itu. Tuh. Kayak gitu lama, kayak gitu tuh. Tuh pada ngeletak di jalan. Ini. Ya benar yang dikatakan oleh Pendeta Mel Ato itu. Di mana mayoritas Kristen, di situ kebejatan moral semakin meningkat. Untung ada Islam, kata dia. Sarang kejahatan. Berarti praktiknya Roma 5 nomor 20 dong ya. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia semakin melimpah. Maka berlomba-lomba memperbanyak dosa biar kasih karunia melimpah gitu maksudnya mungkin. Jangan-jangan Philadelphia itu mayoritas Muslim, ya? Ada aja. Iya, betul itu. Tuhan aja mereka bantai, apalagi manusia. Betul. Masuk akal. Ya gitu tadi ceritanya teman-teman. Jadi saya menolak gitu. Saya waktu itu sempat berpikir ada apa ke Takalar, ke Sinjai, ada apa ke Sopeng, Maros, terus kembali. Nah lama-lama terdengar isu bahwa memang titik-titik yang disebutkan itu adalah tempat mereka untuk melancarkan aksi pemurtadan itu. Oh iya. Yang kena malah saudara kita, Hendra Wijaya. Hendra Wijaya namanya ya? Hendra Wijaya. Aku pikir Hendra siapa gitu. Padahal dia sempat bikin tabloid waktu itu untuk dibagikan di Istiqlal. Sempat dia nelpon menangis sama aku kan karena dapat dimarahi katanya. Aku dimarahi sama Pak Desugi. Kenapa? Iya, aku dianjing-anjingin sama dia, dibilang binatang sama Bang Andre juga. Siapa? Sama teman kita yang di Kalimantan siapa namanya? Heri Andrianus. Ya, Heri Andrianus. Ya salah sendiri, ku bilang Dek. Masa gara-gara duit kau murtad? Mungkin mana lagi bang? Oke mana lagi? Aku juga butuh hidup kali dia. Jadi Isugi marah. Semuanya marah sama dia. Cuman aku yang memberikan napas ke dia. Nggak ada lagi. Nggak ada harapan bagi teman-teman seperjuangan. Isugi marah sama dia. Sama akunya dia ini. Karena saya berharap kan, ya udah kau sekarang Kristen debat dengan saya kan gitu tuh waktu itu. Nggak berani aku, nggak berani. Iya betul. Aku ingat itu. Aku ingat. Jadi ini Akhi Sugi saksi kehidupan kami dari dulu-dulu. Jadi ada beberapa teman-teman seperjuangan waktu itu sudah tidak bersama dengan kita hari ini. Ada yang sudah meninggal dunia. Ada satu orang itu yang murtad. Jadi ya termasuk kita andalin beliau ya kan ya, Akhi ya waktu itu. Iya. Karena kalau nggak salah beliau di divisi hukum atau apa waktu itu ya? Belum lah, ya masih di WA kok belum ada ini lah. Iya maksud saya dia kerja di hukum gitu. Kalau nggak salah sih sarjana hukum anaknya. Sama-sama kita berjuang. Tiba-tiba dia setelah misionarisnya tidak sanggup dengan Bang Zuma, dia yang jadi korban. Jadi itu bukan cerita kosong, itu pengalaman kami. Gak usah terlalu jauh lah, baru-baru ini juga kita datangi misionaris di acara kita kok buktinya. Bagi-bagi baju kaos. Apaan sih? Aduh. Kerjaan kalian ini. Merekel, selamat malam Merekel. Merekel, selamat malam Merekel. Merekel, selamat malam. Malam. Ya, dari sekte mana bang?
Sekte kabur. Waduh, kabur. Kabur. Ke Jakarta mungkin habis lebaran, teman. Waduh, ampun saya kalau ini. Ahi. Ada yang cari Ahi. Nih, Bang Putra. Masuk Ahi. Bukan Putra, Bang Sili deh, Dayet. Selamat malam. Putra. Malam Bang. Islam Kristen Bang. Iya. Saya Kristen. Oh. Agama saya Kristen. Ya silakan, apa yang mau mau diskusi, mau bertanya atau ditanya? Ya, saya mau bertanya saja. Apakah benar agama Muslim memutar Ka'bah dan mencium batu itu? Coba bisa dijelaskan? Silakan Ahi. Agama Samawi maksudnya. Berunda? Ya udah, itu aja. Iya udah. Ya udah, itu aja. Udah tahu Kalian ngapa jawab. ditanya Bang? Memang Muslim itu tawaf. Semua para Berarti nabi betul mengajarkan juga. tawaf Bang. Berarti betul juga jikalau Muslim percaya kepada anak orang. Hah? Percaya kepada anak orang, Maryam, seorang ibu. Hubungannya apa dengan pertanyaan pertama Bang? Ya, tadi saya mempertanyakan pertanyaan pertama. Kau bilang sudah. Karena saya kasih pertanyaan kedua. Kau minta pertanyaan pertama. Aneh sekali kau dengan semua ini kamu dua. Oh, jadi nggak ada hubungannya pertanyaan pertama dengan kedua. Iya, saya tanya dua-dua. Udah. Nah, Pertanyaan kedua apa? Kalau nggak ada hubungannya ya udah. Apa kedua? Kau tidak tulis itu. Diulang aja, diulang. Pertanyaan kedua yaitu, apakah benar di agama Muslim percaya kepada anak Maryam, anak orang, gitu? Ya percayalah. Emang ada sapi beranak orang? Ya memang Maria tidak orang. tahu. Ya percayalah Bang. Anak Maryam mempunyai bapa yaitu Allah. Oh berarti Apakah betul? berarti Tuhan kawin Allah. sama Maria gitu maksudnya? Kau dengar? Apakah betul Allah itu yang mengutus Yesus ataupun Nabi Isa datang ke dunia adalah Allah yang sebenarnya? Yesus nggak ngomong gitu. Bahkan kata Yesus kalau ada yang menyebut dia Tuhan katanya anjing. Nah ini kau sudah berdusta. Siapa Enggak. kau bersama-sama Kau baca Matius 15 ayat 26. Itu ada orang perempuan nyebut Yesus Tuhan. Ini disamakan dengan anjing Bang. Kau mendengarkan perkataan semua manusia berdosa. Tidak, manusia di situ yang kata Yesus, oh Tuhan, anak Daud sambil sujud tuh kan. Oh Tuhan, anak Daud tolonglah aku. Apa jawab Yesus? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Siapa yang tidak menganggap kalau Mesias datang sebagai anak manusia berarti dia adalah penyesat dan antikristus. Itu jelas sekali Dalam Bang. dua Yohanes Perempuan pasal itu 1. menyebut Yesus Tuhan. Nih, Oleh Yesus disamakan Yohanes dengan pasal anjing. 3, Coba kau baca ayatnya Bang. Kau baca Bang. Kau bacalah. Jangan Jelas gitu, kok. saya baca. Saya tanya kau aja nggak bisa jawab baru. Lah, kan Saya sudah saya baca, jawab tadi. Anda kan bertanya sama Iya, saya, iya, apakah iya. Anda percaya Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia? Saya jawab, menurut Yesus orang yang menyebut dirinya Tuhan itu disamakan dengan anjing. Ya, anjing itu adalah penjilat. Apakah benar? Nah, berarti Kau itu Kristen penjilat dong, penjilat? kan nyebut Yesus Tuhan. Kau adalah penjilat percaya anak orang? Apa sih orang ini nggak jelas, nggak genah nih cara debatnya nih, nggak bisa Dari bantah. cara bahasamu saja Coba, kau coba. sudah aneh. Kau Gimana lihat ya? di situ di Matius 15 ayat 25, Jangan aja kau 26. dari tadi dia. Itu jelas sekali menurut Yesus sendiri orang yang menyebut Yesus Tuhan itu disamakan dengan anjing. Di Matius Yang berkata 7 ayat siapa? 22-23 orang yang menyebut Yang Yesus berkata Tuhan siapa? akan diusir. Saya tanya kau, yang berkata siapa? Yesus. Yang sekarang yang berkata Yesus siapa? Saya ngutip perkataan Yesus. Gak Salah orang kayak gini nggak ada gunanya Ustaz Arif. Berarti Nggak kau jelas penjilat, ya. ya? Debat sama orang gila kayak gini nggak jelas. Gila. Males saya. Udah.
Entah apa-apa, ini orang mabuk ini. Enggak bisa, aduh Pak. Sabar Ahi, sabar. Ingat, dia kan oten. Dia kan oten. Memang oten itu harus koplak ya kan? Iya, sabar, sabar. Dia kan oten. Dia kan oten, sabar, sabar. Memang satu paket. Satu paket. Lanjut. Nanya apakah kamu percaya Yesus Tuhan kan gitu. Ya tidaklah, karena menurut Yesus yang menyebut dirinya Tuhan disamakan dengan anjing. Nah, kan jelas itu ayatnya. Gimana otak nih? Aduh. Gak ada oten sepi, ada oten bikin jengkel. Otak nggak punya kok ngajak debat. Aduh. Ini ada Kalau debat itu punya ilmu lah. Mau 1 jam saya layani, kalau adu aja sama saya layani. Ini kayak orang mabuk ngajak debat. Aduh, pusing sendiri saya dibuatnya. Kalau adu aja saya nggak akan pusing. Tapi kalau delemeng kayak gitu pusing aku. Nggak sanggup aku nyerah ngadepin orang kayak gitu, nyerah aku. Coba Kristen yang mumpuni naikkan lah biar enak debatnya Ustaz Arif. Ini Pak Adi. Ini Ustaz Suki. Aduh, ini malah. Gurunda ini siapa lagi nih? Halo Gurunda. Ya. Halo. Nah, Malam. malam Bang. Ini yang waras atau yang gila kayak tadi ini? Coba. Ya, Gurunda tanpa masker. Jadi ini saya mau ditanya atau boleh bertanya nih? Si Munte nih. Saya yang tanya Bang. Boleh saya tanya? Itu keledai yang dicuri Yesus sudah dibalikin belum? Nah itu pertanyaan saya tuh. Jawab. Macet. Kalau nggak jawab saya turunkan ya. Cek. Sudah saya jawab loh. Oke, Rat. Syukron. Jadi tentang perihal itu saya kurang tahu dibalikkan atau tidak dibalikkan. Di keimanan Kristen, apapun yang di bumi ini adalah milik Tuhan. Sudah ya? Saya nggak tanya imannya Kristen. Saya tanya yang tertulis di Bible itu kan di dalam Matius 21 ayat 1 sampai 3, Markus 11 ayat 1 sampai 3. Yang penting kan sudah saya jelaskan dan sudah saya jawab. Itu saya nggak nanya imanmu. Cuma di situ kan Yesus itu kan memerintah muridnya untuk maling keledai orang. Ya kan? Nah, ini tapi apakah dibalikin atau belum? Mau tanya jawab diskusi atau mau debat kusir nih? Bagaimana saya dibilang debat kusir? Saya punya data, memang di situ Yesus menyuruh. Ya kan sudah dijawab, kok Anda paksakan loh. Laikroafidin, tidak ada paksaan dalam Islam. Anda Islam atau apa sih agama Anda? Emang saya maksa kamu untuk masuk Islam? Kan enggak. Terus Anda memaksakan keimanan saya? Keimanan orang Kristen? Saya nggak tanya imanmu. Saya tanya berdasarkan Bible, bukan tanya imanmu. Kalau imanmu kau mau nyembah sandal jepit juga los, nggak ada urusan. Begini ngakunya berilmu. Ilmu apa yang Anda bawakan? Jawab pakai data dong. Kalau belum mana datanya, kalau udah mana Anda datanya. Bertanya kan tentang gitu. keimanan. Keimanan tuh ya di Bible di Yang ayat bahas imanmu siapa? Aku nggak bahas imanmu. Dijawab dengan keimanan. Yang bahas imanmu siapa? Aku nggak bahas imanmu. Aku tanya yang di Bible. Di Bible itu jelas Yesus itu ya berjanji nanti akan dibalikkan. Nah, makanya saya tanya, udah dibalikin belum hasil curian itu? Minta ditanya sok-sokan. Pusing kau kan? Karena namamu udah begitu, maka pertanyaan saya begitu. Coba kau pakai apa? Namamu yang baik-baik, jangan pakai foto orang. Nggak akan saya hajar kau.
Ini udah pakai gambar kayak gitu. Pakai nama kayak gitu ya aku hajar lah kau. Iya, dari apa aja niat menghujat dia, makanya nggak saya layani baik-baik. Sabar Ahi, dia kan oten. Dia kan oten. Dia kan oten, kan satu paket. Satu paket. Yang kita heran kalau yang naik baik, itu tanda-tanda mu'alaf itu kalau sudah mulai baik. Tapi kalau udah kayak gitu itu masih oten dia. Satu paket. Sabar. Baru sadar Bang cuma kalau itu oten tadi. Gas Pak Desak. Kelihatan dari cara diskusinya tuh, caranya menanggapi gitu, caranya menjelaskan satu paket itu Bang. Yang naik kok pada gila-gila semua sih. Dulu ini Islam semua yang mau naikin. Ada sinaganya nih. Meluncur jatuh. Mr. Dar, silakan naik, ayo Mr. Dar, naik Mr. Dar. Aduh. Iya, yang oten ketik 3, yang mau naik, silakan. Masalahnya sudah aku undang banyak oten, tapi nggak ada yang mau naik. Ayo Mr. Dar, naik Mr. Dar. Dar. Coba teman-teman Islam dibatalkan permintaannya ya, teman-teman Islam. Iya, jadi di tempat kita yang minoritas Muslim di sini itu Ustaz, itu azan subuh itu kalah itu dengan lagu-lagu rohani. Jadi kita yang ini bukannya dibangunkan dengan tarhim, tapi dibangunkan dengan lagu-lagu rohani. Di mana itu Bang? Nabiri beliau Pak Haji Ishak. Jauh Ustaz. Nabiri beliau Ustaz Sugi. Saya biasa WA dengan Bang Sugi, masih belum API belum terbentuk, sudah sering WA. Ya, mohon maaf lupa juga. Itu sudah bosan dengan Bang semua. Jadi kita sampai-sampai sudah hafal lagu rohani juga tiap subuh. Di Mamere ya? Di mana Pak Mamere? Ferry, waduh welcome Pak Ferry. Nabire Ustaz. Nabire ya, Nabire, Mamere. Mamere itu angin Mamere. Nabire. Masya Allah, barakallah fikum. Nabire Papua. Ya. Enggak disetel ini. Apa namanya? Skill gitu. Mungkin mereka lupa itu lagu-lagu. Tapi ya kita sudah hafal juga sambil goyang-goyang juga menuju masjid. Ini kalau C ini Islam apa Kristen C ini? Beliau Katolik Ustaz Sugi, cuma tinggal syahadat.
Cici. Tunggu apa lagi Kak C? Iya, terserah ke Ko Ivan katanya. Ko Ivan. Ada di bawah Ko Ivan. Ya, ada yang mau ditanyakan Kak C? Tentang Cici. Islam boleh. Tanya aja, nggak usah segan. Anda sopan, saya segan. Saya itu tergantung lawannya. Silakan Kak C. Apa yang mau ditanyakan Kak C? Mumpung saya naik ke Komal nih, saya udah lama nggak naik-naik ini. Di bawah aja nengok debat tuh. Silakan Kak C. Enggak, nanti sama Ko Ivan dah. Mau apa? Silahkan Nanti Cici. sama Ko Ivan. Gak usah malu, gak apa-apa Cici. Ngapa malu Kak? Enggak sih, malu. Kemarin beliau satu Komal dengan saya, Ustaz Sugi dengan Ko Ivan. Katanya kalau nanti suatu apa ya, mudah-mudahan antara 1-2 hari ini beliau mau syahadat, mau naik ke Komal dengan Ko Ivan dibimbing oleh Gurunda gitu. Masya Allah, semoga terjadi apa yang direncanakan. Ya kalau bisa C sebelum Natalan C ya C. Ko Ivan Nanti ada di supaya bawah bisa merayakan ini apa Hari Mu'alaf sedunia. Betul. Ko Ivan kalau ada di bawah tipeng Ko Ivan. Koko. Mana kok Ivan? Kata Naik Ko kok Ivan Ivan. itu kalau nggak ada Oten sama Bang Handi di Jamba dikira Oten. Kalau Ko Ivan sudah Muslim, beliau juga Muslim orang beliau. Makassar. Iya, orang Makassar. Kalau kayak Kak Cici ini udah nggak percaya lagi Yesus Tuhan nggak? Silakan Cici. Cici dibuka mic-nya. Cici. Iya. Masih percaya Yesus Tuhan? Enggak. Enggak. Ya udah, nunggu apa lagi kalau udah nggak percaya, ngapain harus bertahan di sana? Ya kan, udah nggak percaya lagi Yesus Tuhan. Nah, Anda udah nggak bisa jadi Kristen lagi itu kalau nggak percaya Yesus Tuhan. Nah, ngapain lagi bertahan di situ? Berarti Anda waras. Nggak percaya Yesus Tuhan tuh udah waras tuh, sesuai ajaran Yesus sendiri. Karena dari perkataan Yesus yang segitu banyak, tidak satu pun keluar dari mulut Yesus bahwa dia Tuhan. Bahkan ada puluhan ayat Yesus ngaku utusan Tuhan. Gitu kan. Terus untuk apa lagi masih bertahan di situ Kak Cece? Kalau Kak Cece itu tahu, ya kan, betapa buruknya kekafiran itu, Anda itu tidak akan menunda ya kekafiran walaupun 1 detik itu. Saya harus segera mu'alaf. Ya. Anda tidak akan bertahan, maksud saya bertahan walaupun 1 detik di dalam kekafiran. Betapa indahnya kalau kita itu sudah menjadi Islam. Islam ini agama yang realistis, agama yang sesuai untuk kehidupan. Solusi untuk kehidupan kita itu ya Islam. Kalau ajaran-ajaran terdahulu udah nggak cocok lagi dijalankan sekarang. Contoh ya, di dalam agama Yahudi, wanita yang sedang menstruasi itu harus diasingkan. Segala barang yang disentuh jadi najis. Coba kalau itu dipraktekkan sekarang, bagaimana dengan guru wanita lagi menstruasi, nggak bisa ngajar dong. Yang jadi polisi nggak bisa bertugas, ya kan? Belum lagi nanti setelah selesai haid dia harus memotong 2 merpati.
Nah kalau di dunia ini ada 3 miliar wanita, berarti ada 6 miliar burung merpati yang harus dipotong. Habislah burung merpati, rusak kehidupan. Makanya ajaran-ajaran terdahulu itu udah nggak layak lagi. Yang layak itu Islam. Ketika perempuan menstruasi, dia tidak menajiskan sesuatu. Cuma dia dilarang beribadah yang sifatnya mahdoh. Seperti sholat, ya, puasa, terus baca Quran, ya, dengan menyentuh Quran. Nah, itu dilarang. Tapi ibadah-ibadah lainnya itu tidak dilarang. Begitu, Kak. Naik sini kau, itu salah. Dari dulu kayak gitu aja gak berani naik kau. Betul salah. Divisukan aja moderator. Mana? Gimana C? Kapan mau login C? C? Ya, Kapan mau login? tunggu Ko Ivan ya. Tunggu Ko Ivan katanya. Ko Ivan ayolah Ko Ivan. Ini gimana ini? Ini Anda jadi asbab loh ini. Iya. Koko kalau ada di bawah naik kok minta multi kok. Kenapa harus nunggu Ko Ivan, Kak? Pacarnya Ko Ivan. Jawab gak sih? Iya. Oh, Masya Allah. Ya Ko Ivan udah pasti setuju lah. Mana mungkin dia mau berpasangan dengan orang yang beda agama kan? Kan dilarang di Islam. Kalau Ko Ivan Islam ya nggak mungkin kan gitu. Nunggu apa lagi? Aduh, kotor lagi nih Ustaz Sugi. Coba Ustaz Sugi kasih paham Ustaz. Apa ini tuh? Yang ditanya dari tadi, Yesus di mana mencuri keledai katanya. Siapa yang nanya? Ini yang naik ini. Oh, Malaikat kalau Yesus, kalau Yesusnya nggak mencuri keledai Yesusnya, cuma Yesus memerintah. Sugi. Lukas 1 ayat 35, malaikat kata Yesus kudus. Kata malaikat. Tapi prakteknya Yesus Iya, sendiri mau nggak percaya kudus. cakap malaikat atau percaya cakap Zuma? Sekarang gini, kalau Yesus kudus berarti nggak pernah berbohong kan? Ya, malaikat kata kudus. Iya, saya tanya kalau dia kudus berarti nggak pernah berbohong kan? Ya, tidak pernah berdosa. Tapi kenapa iblis dibohongi sama Yesus? Mau dengar cakap malaikat kah? Mau dengar cakap Sugi? Nah, saya tanya, kenapa iblis dibohongi oleh Markus Yesus? 1 ayat 24, Aduh, nggak malah denger, nggak iblis denger. sendiri Yang berkata enak lah, Yesus yang enak adalah lah. yang kudus Gak dari Kita debat gantian. yang Allah. enak. Gak mau gantian. Gini, ini kan. Setan sendiri Ini saya tahu Yesus buktikan. yang Coba, kudus coba. dari Allah. Coba buktikan Zuma kepada kata Aduh. Yesus berdosa. Ini orang koplak juga ini yang naik. Coba gantian, Dimas. Coba Dimas. gantian. Malah Pilatus Dengar dulu, saja dengar dulu, mengatakan biar tahu, Gubernur Romawi biar tahu yang dipermasalahkan. Coba kau sampai dengar. apa pada Ya. dirinya. Yesus berkata kepada iblis, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya saja engkau berbakti. Coba kau tunjukkan di mana ada iblis disuruh nyembah Allah. Masuki. Coba kau jawab itu. Di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah? Silakan. Yesus kudus. Coba kau buktikan coba. Kata Yesus tiada kesalahan. Allah ini malah ngeromet sendiri udah Tapi turunin. Zuma kata Yesus orang pencuri. Turunin. Macam mana ini? Nggak jelas ini. Oh ini. Nggak berani dia. Moderator. Saya mau buktikan Yesus itu penipu berdasar Bible. Nah, dia nggak berani nanggepin. Aduh. Bahkan iblis ditipu oleh Yesus.
Di dalam Matius 4 ayat 10 dikatakan, nyala iblis sebab ada tertulis, engkau iblis harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Saya minta ayat di mana ada tertulis iblis disuruh nyembah Allah. Buktikan pada saya. Kalau nggak ada, penipu Yesus. Padahal kata Yesus di dalam Yohanes, ya, di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu dikatakan iblis bapak segala dusta. Tapi saya tidak menemukan di Bible iblis itu pernah berdusta. Justru yang sering berdusta itu Yesus. Iblis pun ditipu. Coba, ada Kristen bisa buktikan di mana iblis disuruh nyembah Tuhan? Muridnya pun ditipu. Di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba buktikan kepada saya, tertulis di mana itu? Muridnya ditipu, iblis ditipu. Ayo Ten, naik Ten. Yang sebenarnya yang penipu iblis atau Yesus di sini? Banyak di bawah oten-oten, cuman gak berani naik. Akunnya di privat lagi. Coba saya bisukan komentarnya, barangkali kepanasan nanti naik. Ayo naik yuk, yang merasa kepanasan naik. Kalau laki-laki, nggak tahu kalau perempuan. Katanya kudus, tapi itu kan tipu. Kudus apanya? Ngajak diskusi tapi nggak mau dengar perkataan orang. Itu dia Ustaz. Koplak kan? Hotel Singapura itu, hotel botol itu. Aduh. Sabar Tat, mereka kan oten. Oh iya betul. Mereka kan oten. Sabar. Sabar ya, sabar. Ayo anak Teos, yang merasa anak Teos silakan. Ini ada 2 slot kosong, yuk silakan naik. Aduh, minta naik lagi nih Ustaz. Usahlah, orang nggak dengar apa yang dipermasalahkan, nggak bisa diskusi, ngapain dinaikin? Ini siapa ini beda idaman? Yang bisa diajak diskusi aja. Mau ngomong apapun boleh silahkan, tapi bisa diajak diskusi gitu loh. Pria idaman, selamat malam. Pria idaman, selamat malam pria idaman. Muslim. Oh ya. Turun dulu, turun Ustaz. Ya, kepencet. Ayo anak Teos, silakan anak Teos. Biasanya kalau nggak ada gurunda banyak tadi. Ada 7 oten di atas. Ada gurunda ya udah. Turun coba. turun, Ahi turun, biar oten naik. Sampai Bang Billy juga naik, Bang Billy. Bang Billy Yahudi. Mana? Tadi Ustaz di sini. Oh. Awalnya Kang Dito dikeroyok oleh 8 oten semuanya. Oh tadi itu oten-oten betina itu ya? Iya betina semua, banyak yang betina. Iya itu tadi saya live-kan juga itu. Oh gitu iya. Aduh konsilian Kardeno gitu. Nih. Waduh ini Pak Suki nih. Halo selamat malam Pak Suki, udah lama gak jumpa kita Pak Suki. Iya, selamat malam Bun
Pada Suji. Sehat. Selamat malam juga Bang Juma, Bang Alif, Bang Baal. Ya, selamat malam. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak Suki? Oh iya, apa ya? Saya sih mau menyampaikan ini ya. Pak Suki ini masalahnya tidak mengakui Yesus Tuhan, gimana? Mau diskusi. Semenjak debat dengan saya dia Jadi sudah langsung malai sudah pikirannya berjalan itu. dong ya. Waktu itu kita debat di Sudah masalah kepikiran, Yohanes 10 ayat 34 dari 30 sampai 34 Pak Suki ya. Aduh. Iya. Langsung wah iya bener juga katanya. Dari situ mulai berubah pandangan Pak Suki itu saya lihat. Berarti Pak Suki hanya menganggap Yesus itu utusan ya, Pak Suki, ciptaan kedua gitu, Pak Suki. Bang Arif, Dia manusia. udah berani lagi Tuhan naikin itu saya. menciptakan dua manusia. Iya, ciptaan Adam kedua kan. Betul. Bantah itu Bang, kalau enggak ini, Anda bantah ini. Bantah apa? Ini Yesus itu ciptaan kedua. Udah berani, ntar di-kick lagi, di-mute lagi kalau kalah debat. Enggak, tadi Anda itu enggak sopan. Ada orang ngomong kau nyamber-nyamber. Loh, Yang punya saya sopan lah minta Suki. buktinya. Gini, kalau cuman klaim aja tanpa bukti itu namanya ngibul. Saya bukti Bang, saya saksi Bang waktu itu Bang. Sekitar Anda tahun juga mana 2000. buktinya? Ya waktu itu ya belum dipoto lah. 2000. Jadi gini loh Bang, kamu mau percaya saya nggak ada untungnya, kamu nggak Ya, percaya saya nggak ada ngibul. ruginya Bang, nggak harus saya buktikan sama kamu. Untuk apa? Emang ngibul itu. Ya udah, Masa tahun menurutmu nggak 2000? apa-apa. 2017 itu kejadiannya itu. Silakan Pak Suki, saya mau ngobrol sama Pak Suki itu. Jadi menurut Anda Yesus itu ciptaan ya Pak Suki ya, dan itu memang setuju sih. Karena memang dalam Wahyu 3:14 itu Yesus itu ciptaan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan. Begitu Pak Suki. Iya. Itu bukan maksudnya Yesus ciptaan. Itu lihat. Silakan sama Pak Suki, sama-sama Kristen nih. Coba. Nah ini bukan Kristen kalau bilang Yesus bukan Tuhan ciptaan, bukan Kristen. Saya udah silakan sering Pak nih Suki. nemu Kristen palsu di Komal ini. Tadi siang Bukan juga. hanya nemu, semuanya bilang begitu kok. Anda bilang Semuanya bukan Kristen. mana? Emangnya Islam? Pak Suki Islam? Lah pura-pura nanya terus bersandiwara. Pak Suki Kalau dia Islam? Kristen dia ngerti. Saya Kalau tanya nggak Pak ngerti, Suki dulu, bukan Pak Kristen. Suki Islam? Pak Suki? Kristen. Itu bukan pembuktian. Halo. Kristen tuh nggak. Pak Suki Kristen kan? Itu kan sama aja kayak si Suma tadi ngomong ngacong ngalor ngidul nggak ada bukti. Kalau orang kan cuma ngomong saya Kristen, tapi faktanya dia nggak percaya Yesus adalah Tuhan, ya bukan Kristen namanya. Pak Suki punya Berarti kayak Edis itu bukan Kristen dia ya, Edis ya? Ya nggak tahu, kalau dia debat sama saya bisa buktikan. Saya kan nggak pernah debat sama dia. Edis juga mengakui Yesus bukan Tuhan, dia punya Tuhan. Coba kau katakan Edis bukan Kristen. Mana coba? Kalau Edis bilang Yesus bukan Tuhan, ya saya nggak pernah dengar dia bilang Yesus bukan Tuhan. Kalau benar dia bilang begitu, ya dia bukan Kristen. Cuman kayaknya Anda pelintir-pelintir kayak si Suma, ini tukang pelintir. Videonya banyak Bang, videonya banyak tuh. Mana tuh bikin satu ke saya, coba diputerin. Waktu debat Coba dengan puterin. Nandar, cari aja sendiri situ. Coba mana bukti, jangan suruh saya cari yang nggak ada. Males, nggak Kalian ngelayanin ini. kamu. Itu beban pembuktian ada sama Anda, sama kamu, bukan sama saya. Kamu yang bilang. Udah dia- sering, kita semua udah sering lihat. Tanya netizen tuh di bawah tuh. Udah sering lihat. Sama kayak si Suma tuh ngomong nggak ada bukti. Minta bukti. Sudah. Pak Suki Islam apa Kristen Pak Suki?
Udah dijawab tadi. Nanya 1000 kali dia bilang Kristen, tapi kalau dia nggak tahu ya, nggak tahu Alkitab, mengatakan Yesus itu ciptaan, itu dia bukan Kristen. Ya, makanya buktikan, diskusikan dengan Pak Suki. Pak Suki juga. Berarti Bible bukan kitab suci Kristen ya? Loh, apa hubungannya? Iya, kan di situ dikatakan Yesus itu ciptaan. Enggak, itu mana kata-katanya Yesus. Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Firman di situ Yesus bukan. Itu bukan ciptaan, permulaan dari itu artinya semua ciptaan adalah melalui Dia. Itu mana artinya, ada seperti itu? Bunyinya nggak begitu ayatnya. Jangan kau jangan kau perintir. Firman dari Amin, saksi yang setia, permulaan dari ciptaan Tuhan. Kok kau pelintir ayatnya? Dari ciptaan bukan ciptaan, artinya dia yang memulai permulaan dari ciptaan. Siapa permulaan dari ciptaan? Yesus yang memulai penciptaan itu, seperti Yohanes 1. Ayatnya nggak begitu, bunyinya ayatnya nggak begitu. Ayatnya nggak begitu, Bo. Jangan kau pelintir. Kok pelintir? Ayatnya nggak bilang Yesus adalah ciptaan. Coba kalau ayatnya sebut Yesus adalah ciptaan. Coba saya tanya. Coba saya tanya. Siapa permulaan? Siapa ciptaan pertama kali di situ siapa? Itu tidak menyebutkan Yesus adalah ciptaan pertama. Kalau di situ sebut Yesus adalah ciptaan pertama. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Tuhan. Siapa permulaan dari ciptaan Tuhan di situ? Ya, permulaan Yesus yang memulai penciptaan. Di situ tidak dikatakan Yesus mulai penciptaan. Aduh, kau ini pelintir-pelintir aja kau ini. Kau tahu itu apa? Yang dipakai itu apa? Arche. Dari permulaan. Arche, itu kata Yunani itu arche. Lah ya arche. Artinya sumber, asal mula, penyebab, bukan ciptaan. Kau kalau mau ngerti, kau lihat bahasa aslinya. Itu coba artinya kau baca bahasa Yunaninya semua di situ apa? Coba. Arche itu bahasa yang dipakai kau baca itu semua. arche. Kalau kau ngerti coba kau baca semua. Itu juga dipakai dalam Lukas 12 ayat 11. Arche itu untuk otoritas, dia adalah sumber, asal mula. Dialah yang memulai penciptaan itu, bukan dia adalah ciptaan. Berarti LAI salah terjemah. LAI nggak sebut Yesus adalah ciptaan. Kata Indonesia nggak ada yang sepadan dengan kata itu, makanya dipakai permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus pencipta. Adalah ciptaan yang mula-mula. Berarti Yesus pencipta. Ciptaan yang mula-mula dengan permulaan dari ciptaan. Berarti Yesus pencipta. Permulaan artinya dia yang memulai itu penciptaan itu. Aduh. Dia adalah sumber, itu kata Yunaninya. Yesus pencipta berarti ya. Ya, Yesus adalah pencipta, masih nanya lagi. Kau udah tahu sama saya, kalian udah mencret-mencret. Berarti di kejadian yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Jawab. Yesus. Yang menciptakan langit, menciptakan Muhammad, menciptakan Allah. Kalau Allah itu gantian dulu. Pak Suki, yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus. Pak Suki, silakan Pak Suki. Gantian. Yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim, Bapa. Bukan Yesus. Di surga. Bukan Yesus. Menjelaskan. Bukan. Bukan. Jadi kan? Matius 19 ayat 4 itu Yesus mengatakan bahwa Dia yang menciptakan manusia sejak semula. Betul, Matius 19 ayat 4 itu. Laki-laki dan perempuan. Tidakkah engkau membaca, kan begitu Pak Suki, tidakkah engkau membaca, Ia yang menciptakan manusia sejak semula laki-laki dan perempuan. Yesus berkata iya, bukan aku. Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Yesus berkata aku adalah kehidupan. Hidup, Yesus itu adalah hidup. Di luar Yesus nggak ada kehidupan. Satu apa Pak Suki? Itu adalah kebangkitan dan hidup. Mengerti nggak artinya itu? Ya sudah, gantian.
Silakan. Bang Suki ini bukan Kristen, kalian tuh memang suka ngada-ngadain orang-orang ngaku-ngaku Kristen. mau cari biar rame komalnya. Pak Suki agamanya Islam, Pak Suki. Kau tanya 1000 kali saya nggak percaya. Nah itu Kristen bilangnya Pak Suki. Waduh. Gerejanya gereja apa Pak Suki? Gue bisa aja bikin komal. Dengar. Gue ajak teman gue Bang, yang diem dulu bang. Gua Kau suruh dia hargai ngaku kalau ada Islam. orang ngomong bang. Ya. Saya nanya sama Pak Suki, gerejanya gereja apa Pak Suki? Gereja Suara Kebenaran Injil. Nah ini saya coba bacakan ini di Jakarta. Oh di Jakarta. Mall Harta Gading. Oh tuh. Ya, ini saya bacakan begini nih. Bang ya. Saya coba baca di sini aja di Wahyu 21 ayat 23 ya. Di sini ada ayat begini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Jadi ada tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Elohim meneranginya dan anak domba itu lampunya. Jadi artinya apa? Elohim itu disimbolkan sebagai matahari yang punya sumber, punya sinar, ya punya sinar, punya cahaya. Nah bulan ini tidak punya cahaya, tetapi dia memantulkan cahaya dari matahari. Nah itulah bayangan daripada Elohim dan Yesus, Bapa dan Anak. Ini itu ayat tidak mengatakan Yesus itu ciptaan, ya. Sekarang kamu coba jelaskan ayat ini. Perkataan Yesus ini, aku adalah kebangkitan dan hidup. Itu apa artinya? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Iya, sebelum dia bangkitkan si Lazarus. Ya dengarlah kan mau dijawab. Masa kau ngomong bentar, terus? Karena orang ini kan nggak tahu. Ini sebelum dia bangkitkan. Dijawab aja belum kok nggak tahu gimana sih kau ini? Dia kan masih Kristen kau diam dulu, saya sama dia, kau jangan ikut-ikutan. Ini pemain lama ini Pak Suki. Kau debatnya nggak kondusif kau. Kalau mau dijawab tuh didengar. Jangan main keroyok, ini saya sama dia, kau diam. Ya. Jelas Yesus berkata sebelum bangkitkan Lazarus, aku adalah kebangkitan dan hidup. Nah, silakan tanggapi Pak Suki. Kamu diem. Kau diem kau. Ya gini Bang. Jadi kalau abang mengerti ya, saya kasih ayat yang awal aja yang sering kali dibaca ya. Yohanes 3 Nah itu jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, jangan kasih ayat lain. Itu ayatnya jelas. Kau diam dulu kau. Nggak jelas nih orang ini. Jangan keroyokan. Ya, kalian tuh tiap hari saya naik sini kalian keok semua debat sama saya. Ya katanya loh, kamu itu nggak bisa nampilin data. Sampai terdiam, sampai turun sendiri kemarin itu. Gue kasih data ya. Aduh. Kalian udah keong. Kamu suruh buka mute kemarin itu. Bisa patah. Datanya, makanya datanya tampilin. Muhammad nggak bisa buat mujizat. Datanya tampilin, datanya. Muhammad ini malah kemana-mana orang ini. Nih, kalian bilang nggak ada data nih. Surah Maryam 28. Kenapa ini apa Muhammad salah identifikasi? Yang kau bahas apa? Kenapa Muhammad salah identifikasi? Karena Muhammad yang ngarang Quran. Nggak jelas nih, nggak jelas kalah. Udah kalah sama orang gila nggak apa-apa. Saya memang kalah kalau sama kelas anjing kayak gini, saya kalah. Turunin aja lah. Ini anjing asal gonggong aja. Dia nanya sama Pak Suki, mau dijawab dia nerocos. Itu anjing namanya. Nggak bisa kondusif kau. Silakan Pak Suki. Apa maksudnya akulah kebangkitan dan hidup itu Pak Suki? Silakan Pak Suki. Ya, Yesus kan mengatakan akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku ya akan hidup walaupun dia sudah mati. Akulah kebangkitan itu artinya bahwa di dalam hidupnya dia itu melakukan kehendak Bapa. Di dalam kehidupannya dia tidak melakukan kehendaknya sendiri. Maka kalau orang melakukan kehendak Bapa sepenuhnya, dia akan hidup. Nah makanya Bapa mengatakan di dalam dirinya ada hidup. Diberikan juga hidup
di dalam diri anak. Nah, setelah Yesus itu benar-benar melakukan kehendak Bapa, sehingga dia mengatakan anak tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Itulah tipe anak yang sesungguhnya. Makanya dia kata sebagai anak yang unik atau anak tunggal, satu-satunya yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Bapa di sorga. Nah, sehingga karena dia melakukan segala sesuatunya hanya untuk pekerjaan Bapa dan melakukan kehendak Bapa, maka dia memiliki hidup di dalam dirinya. Nah, karena kehendak Bapa kan berasal dari Bapa. Bapa itu hidup. Maka kalau orang kosong, maka dia ada isinya, kan ada istilah ya. Kalau kosong, maka ada isi. Kalau dia ada isi, berarti dia kosong, kan begitu. Karena dia mengosongkan dirinya, merelakan dirinya diisi oleh firman, sehingga dia kepenuhan firman atau kepenuhan logos atau kepenuhan hikmat. Nah, orang yang kepenuhan hikmat itu sama aja kepenuhan Elohim. Jadi kalau orang kepenuhan Elohim, dia punya sifat-sifat daripada Elohim itu, punya sifat karakter daripada Elohim. Nah, Elohim itu hidup, maka dia pun akan memperoleh hidup itu. Sedikit Itulah Pak Suki. kebangkitan, dan dia pertama kali mencapai gambar rupa Elohim. Sedikit Pak Suki. Jadi itu bukan dimaknai secara harafiah, akulah hidup, akulah kebangkitan, itu tidak secara harafiah kan. Itu perumpamaan sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara kepadamu dengan terus terang. Berarti itu perumpamaan Pak Suki ya, tidak bisa dipahami secara harafiah ya. Silakan Pak Suki. Iya, ibaratnya yang hidup itu sesungguhnya. Jadi waktu dia bangkit itu sebenarnya juga dia kebangkitannya dari kematian kan. Nah, kenapa dia dibangkitkan oleh Bapa? Karena dia tidak bersalah, tidak punya dosa. Jadi dia tidak layak masuk dalam alam maut. Nah, alam maut tidak bisa mencegahnya, makanya dibangkitkan. Jadi mengatakan dia kebangkitan itu jangan berpikir dia bangkit sendiri, tetapi dibangkitkan karena dia saleh. Dia taat kepada Bapa, maka dibangkitkan. Nah, tadi kalau teman yang Bang itu mengatakan dia berpikir Yesus itu bangkit sendiri. Dan padahal dia dibangkitkan kan, kalau kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 kan, ya dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah, waktu dia menjadi Tuhan kan buat kemuliaan Bapaknya. Nah, sama kita pun bagi kemuliaan Bapa. Jika ya di dalam nih 1 Korintus 2 ayat 7, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat. Nah, hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Nah, kalau kita kepenuhan hikmat, itu sama aja kepenuhan firman, itu pun kita dimuliakan. Sama dengan Yesus pun, dia pun kepenuhan firman di dalam Lukas 2 ayat 52. Tetap dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Elohim dan manusia. Yesus pun berjuang hingga dia kepenuhan hikmat. Karena orang yang penuh hikmat itu berarti dia dapat hidup benar di hadapan Bapa. Gitu Bang. Jadi sama ya Bang kalau kita baca di dalam Matius 12 ya. Matius 12 ayat 41 ya. Ini kan yang jahat itu oleh Yesus pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, ya kan? Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Berarti kebangkitan di situ adalah pertobatan. Ya. Pak Suki. Berarti kebangkitan di situ adalah pertobatan. Orang mantap. Ya, jadi gini Pak Suki. Jadi gini bangkit, sedikit Pak Suki. Nah. Sedikit ya. Jadi gini, kita kan lihat sejarahnya Yahudi. Yahudi ini adalah bangsa yang pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Itu kalau kita baca dari Hosea sampai nanti ke Maleakhi. Memang dahulu bangsa Yahudi itu bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan. Pada zaman kapan? Kan gitu. Pada zamannya Musa sampai Hosea.
Nah setelah zamannya Hosea sampai ke Maleakhi, ini Tuhan isinya mengutuk melulu terhadap orang Yahudi, orang Israel. Itu contoh bisa kita lihat di dalam Hosea 4 ayat 4 dan seterusnya, Hosea 4 ayat 1 sampai seterusnya itu kan. Nah kalau Yesus berkata begitu berarti Yesus itu mengharapkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu bertobat supaya ada kehidupan lagi. Kehidupan dalam arti bukan hidup seperti kita ini, bukan, maksudnya kebangkitan rohani itu. Betul enggak? Iya, betul kebangkitan rohani. Iya, saya setuju itu. Nah, untuk mendapatkan kebangkitan itu, hidup itu, ya, dan nanti ujungnya sampai ke surga, harus percaya Yesus sebagai utusan, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 17:3. Nah, orang yang percaya Yesus adalah utusan Tuhan tidak akan gelisah. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Aku di tempat Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagimu, dan seterusnya itu. Berarti hidup di situ bukan membangkitkan orang mati seperti yang dia katakan tadi, tapi adalah kebangkitan rohani. Begitu Pak ya? Iya, tepat sekali. Ini saya setuju nih. Kalau ini masalah ini nggak masalah. Jadi kalau iya kan tadi di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu kan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, ya kan, mengenal. Nah, mengenalnya sebetulnya dikenal itu, mengenal Yesus itu mengenal hidupnya. Saya coba baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11. Di sini ditulis Elohim telah mengaruniakan hidup yang kekal. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat 16, Elohim mengaruniakan anak. Nah, di sini dijelaskan lebih mendalam, Elohim mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16, waktu orang percaya kepada Yesus itu percaya cara hidupnya. Nah, itulah kebangkitan dan hidup. Artinya apa? Yesus kan artinya dia hidupnya kan benar, nggak pernah berdosa. Nah, kalau bagi kita bertobat, kalau kita bertobat hidup seperti Yesus yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, rohnya itu bangkit, hidupnya jadi benar. Itulah kebangkitan. Makanya waktu orang bertobat lalu menjalani hidup seperti Yesus hidup yang tidak berbuat dosa, nah orang ini memperoleh hidup kekal. Itulah yang namanya bangkit, kebangkitan rohaninya itu. Itu benar sekali. Nggak ada masalah kalau soal ini saya. Karena memang pemahaman saya seperti itu sih. Ketika Yesus berkata akulah kebangkitan, akulah hidup, itu nggak ada masalah orang Islam dengan hal itu. Memang setiap para nabi itu yang membawa kehidupan, ya, membawa kehidupan. Apa artinya? Mengatur manusia sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah kehidupan yang benar itu. Di Islam pun seperti itu. Nggak ada masalah soal itu. Cuma kalau disalahpahami, seperti yang dikatakan si orang itu tadi, ya itu nggak betul itu. Ini akun Bro nih, siapa akun Bro? Halo, selamat malam akun Bro. Assalamualaikum kalau Muslim. Akun baru, silakan dibuka menu-nya. Akun baru. Akun baru. Akun baru. Udah nggak nyaut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim. Ya Bang. Sedikit Pak. Ini saya agak tergelitik dengan pernyataan Pak Suki tadi. Bahwa kita itu harus bertobat. Nah ini agak menjomplang sedikit kalau kita kaitkan dengan penyalipan itu Pak Suki. Kalau sudah ada pertobatan, untuk apa lagi adanya penyalipan gitu Pak Suki? Begini Bang, persoalannya bahwa sejak manusia itu berdosa,
itu dia di bawah kuasa iblis. Nah, bagaimana manusia itu bisa ditebus dari iblis supaya dapat dihakimi menurut perbuatan. Nah, butuh manusia yang dapat taat kepada Bapa sepenuh dan dia berkuasa di atas iblis. Nah, itu Yesus. Nah, Yesus kan Tuhan kan mengatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, Yesus laksanakan, dia taat kepada Bapaknya kan, tunduk kepada Bapaknya sampai musuhnya itu kalah. Artinya apa? Yesus tidak mau mengikuti kemauan daripada iblis atau keinginan diri sendiri. Kalau begitu artinya orang benar dijadikan tebusan bagi orang pendosa, kalau gitu dong Pak. Ya memang. Nah, padahal kalau di Amsal 21 ayat 18, orang fasik dijadikan tebusan bagi orang benar. Pengkhianat dijadikan tebusan bagi orang jujur. Lah ini kok kebalik. Orang benar dijadikan tebusan untuk orang fasik, orang pendosa. Gimana itu Pak Suki? Kok kebalik-balik? Itu persoalannya di sini nih. Saya harus baca ini dulu, Ustadz Suki. Ya. Baca di dalam Mazmur 14. Ini saya bacakan dulu di Mazmur 14 ya. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Elohim. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Elohim. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, kalau keadaan demikian, Yehezkiel 18:20, kalau orang berdosa itu harus dihukum mati. Artinya apa? Semua manusia harus mati. Kan begitu dihukum. Nah, jangan dipangkas dong. Itu nanti disalah arti itu. Yehezkiel, bentar Pak Suki, jangan dipotong gitu dong di semuanya itu. Ya. Kan di situ di Yehezkiel 18 itu dosa ditanggung masing-masing. Anak tidak menanggung dosa ayah, ayah tidak menanggung dosa anak. Yang bertobat akan mendapat berkat, yang berdosa yang akan mati. Ini justru ayat ini menunjukkan apa ya? Tidak ada penebusan dosa karena dosa tanggung masing-masing gitu loh. Coba dibaca. Kan, saya tadi sudah bacakan. Kan ya, tapi cuma sepotong aja. Tidak ada. Iya, maksudnya begini, Bang Sugi, perhatian dulu di Mazmur tadi. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lo bagaimana? Semuanya harus dihukum. Kan bertobatlah. Kan Yesus yang bertobat akan mendapat berkat loh. Bisa lah di ayat itu kan yang bertobat mendapat berkat. Jadi begini maksudnya. Jadi ya, sebaik-baiknya manusia dia bertobat, sebenarnya dia masih berkeadaan tidak sempurna, karena yang diinginkan Tuhan itu segambar serupa dengan dirinya. Artinya apa? Segala tindak tanduk, pikiran, perasaan, dan perbuatannya itu harus sesuai dengan kehendak Bapa atau sepikiran. Nah, manusia tidak ada seperti ini. Nah, berbuat baik benar ada, level baik ada, tetapi level sempurna nggak ada. Sehingga mereka semua masih di bawah kuasa iblis, ikut di bawah hukuman iblis. Nah, dibutuhkan satu manusia yang dapat mengalahkan iblis. Artinya apa? Ada satu manusia yang lebih taat kepada iblis sehingga dia diberi kuasa. Nah, karena kuasanya ini dia dapat menebus seluruh manusia. Nah, lalu dihakimi menurut perbuatannya. Kan Yesus yang diserahkan penghakiman itu kan. Karena manusia dihakimi oleh manusia. Bagaimana cerminannya? Cerminannya Yesus ini hidupnya. Hidup seperti Yesus ini yang benar di hadapan Tuhan. Itu cerminannya. Makanya dijadikan sebagai hakim. Nah, itu dibutuhkan. Dan Yesus waktu hidup di dunia ini, dia harus diuji sampai mati. Sampai masuk alam maut.
Nah, karena dia tidak bersalah, Bapa membangkitkannya, bukan bangkit sendiri. Oke. Jadi gitu. menurut Anda itu memang harus ada penebusan. Tapi ketika ada orang bertanya kepada Yesus, bagaimana cara mendapatkan surga itu? Yesus tidak mengatakan percaya aku disalib untuk menebus dosamu. Di dalam Lukas 18 sampai ayat 24, ataupun di dalam Matius 19 dari ayat 16. Itu kan ada orang bertanya kepada Yesus, guru yang baik, perbuatan apa yang harus aku lakukan supaya mendapatkan hidup yang kekal? Maksudnya masuk surga. Kata Yesus, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak seorang pun baik, kecuali hanya Bapa saja. Ya, sama seperti yang Anda katakan, tidak ada orang baik, semuanya berdosa. Nah, menurut Yesus, karena sudah tidak ada yang baik kecuali hanya Bapa saja, maka syarat untuk masuk surga harus menjalankan perintah Tuhan. Ya, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan kau membunuh, jangan kau berdusta, ya. Hormati orang tuamu, kasih sesamamu. Nah, semuanya itu udah aku lakukan, kata orang kaya itu. Kalau begitu kurang satu lagi. Percaya aku disalib? Tidak juga. Apa kata Yesus? Kamu jual semua harta yang kau miliki, lalu kamu bagi-bagikan kepada orang miskin. Dan setelah maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Nah, di ayat ini Yesus mengajarkan adanya pertobatan, bukan adanya penebusan, Pak Suki. Gitu loh. Ya, ini saya bacakan ini Bang Sugi. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, 32 dan 33. Mengapa Tuhan mengadakan perjanjian baru? Nah, gini. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, itulah yang tadi di dalam Mazmur. Jangan dipotong sampai situ, Pak. Jangan dipotong sampai situ. Perjanjian baru di situ, kalau Anda baca sampai ayat 36, itu dimasukkannya hukum Taurat ke dalam setiap hati orang Israel. Itulah perjanjian barunya. Coba baca sampai ayat 36. Itu perjanjian baru di situ, bukan Bible yang Anda pegang, bukan. Tapi Taurat yang dimasukkan ke dalam hati setiap bangsa Israel. Kau baca itu sampai ayat 36 itu. Oke, ini saya baca ya, 33-nya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jika demikian, hukum itu tertulis dalam hati, itu dia menjadi Elohimnya, orang itu akan menjadi umatnya. Ini hukum yang tertulis di dalam hati, itu tertulis di dalam hati Yesus. Maka dikatakan aku menggenapi hukum Taurat. Itulah tertulis dalam hati Yesus. Maka hukum Taurat yang tertulis di dalam loh batu sekarang dibatalkan dan masuk dalam hati Yesus. Maka Yesus dikatakan kegenapan hukum. Kalau orang melakukan hukum, berarti hukum itu tertulis dalam hatinya, di dalam hati Yesus. Yaitu pertama kali. Makanya intinya bukan perjanjian baru yang Anda pegang kan, Pak? Itu yang ingin saya katakan. Bukan itu kan? Tapi perjanjian baru di situ adalah hukum Taurat yang dimasukkan ke dalam batin setiap orang Israel. Bukan perjanjian baru ada Matius, Lukas, Yohanes, itu bukan. Bukan PB, bukan. Gitu maksudnya. Di dalam perjanjian yang pertama, hukum Taurat itu dimeteraikan, disahkan dengan darah hewan. Nah, di dalam Lukas 22 ayat 20, Yesus mengatakan, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi hukum Taurat yang terakhir ini yang ditulis dalam hatinya Yesus,
dimeteraikan oleh darahnya sendiri. Nah, itulah hukum Taurat yang sempurna. Hukum Taurat sehingga orang sekarang bukan percaya kepada hukum yang tertulis, tetapi hukum yang tertulis di dalam hatinya Yesus. Makanya iman itu kepada Yesus sehingga diberikan roh supaya orang itu dituntun. Makanya dikatakan kalau tadi di Yeremia ayat 34 ya, Yeremia 31 ayat 34 ya kan, jadi begini kan. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan, sebab Tuhan melalui anaknya ini sudah turun, sudah ada nih, sudah dikenal. Oh, ini dia sosoknya gitu loh maksudnya. Udah mengenal Bapa melalui anak. Oke. Nah, Jadi gitu, ya biar enggak terpanjang. Jadi menurut Anda bahwa perjanjian hewan itu sudah tidak berlaku lagi setelah Yesus datang, kan begitu. Tapi faktanya Yesus di dalam Matius 8 ayat 4, Yesus masih mengajarkan untuk melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh Musa. Berarti korban hewan di situ, karena Musa itu korban hewan di sana. Di Matius 8 ayat 4 seingat saya itu, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi di situ Yesus tidak berbicara tentang pengorbanan dirinya, tidak, masih mempertahankan pengorbanan yang dilakukan oleh Musa seperti yang diperintahkan oleh Musa. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa hukum Taurat itu tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. 1 iota, 1 titik pun hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga langit dan bumi lenyap. Itu tertulis di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 lah itu. Begitu Pak Sugi. Ya Pak De Sugi, Matius 8 ayat 4 itu. Di situ ada dari ayat 1 sampai 4 ini judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat 4-nya kan begini. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini kutipan dari Imamat 14 ayat 2. Ini begini tulisannya. Inilah yang harus menjadi hukum tentang orang yang sakit kusta pada hari pentahirannya. Ia harus dibawa kepada imam. Nah, makanya waktu Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, kamu harus lapor dulu kepada imam. Begitu maksudnya, menurut peraturan Musa. Jadi dia harus memperlihatkan kepada imam dulu. Gitu lah. Ya, kalau itu dilarikan ke kusta, ya seharusnya di zaman Yesus orang yang sakit kusta itu bajunya harus robek-robek, rambutnya terurai seperti yang tertulis di dalam Imamat 13 ayat 45 ya. Orang yang sakit kusta itu rambutnya harus terurai, bajunya harus robek-robek, lalu berteriak najis. Kan tidak seperti itu yang disampaikan oleh Yesus. Tapi di situ berbicara tentang pengorbanan. Apa yang dikorbankan zamannya Musa itu? Kan hewan, Pak. Pengorbanan yang dibicarakan di situ pengorbanan apa menurut Anda? Di Matius 8 ayat 4 itu. Iya, mempersembahkan. Ya tentu ada sesuatu yang dipersembahkan ya. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa ya. Nggak tahu perintahnya apa tuh di sana ya. Ya hewan, tentu pasti karena ada Yesus nggak pernah berbicara tentang hewan. pengorbanan dirinya itu nggak pernah. Bahkan Yesus mengajarkan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengajarkan pertobatan bukan pengorbanan. Begitu, Pak. Iya. Tapi tentunya tadi ini kan Matius 8, Matius 9, 10 sampai 26 di ayat 28-nya kan kronologis ya. Dia mengatakan inilah darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu gitu. Jadi memang Yesus harus mati
dan darahnya itu memeteraikan perjanjian baru itu. Ya makanya hukum yang ditulis dalam hati itu dimeteraikan oleh darahnya sendiri gitu. Darah di situ Itu ada Mbak Karina hanya yang kiasan, Karyana Pak. mungkin mau Nah, darah di situ kiasan. Karena Yesus melambangkan darah itu dengan anggur. Bukan darah. Kalau memang itu darah betulan, seharusnya disilet aja. Ah, ini darahku. Tapi di situ yang dipraktekkan adalah anggur. Apa artinya? Artinya adalah dengan kesungguhan. Ya, misalnya saya begini nih. Saya akan membela negara ini sampai titik darah penghabisan. Bukan berarti darah saya sampai habis. Itu hanya kiasan, membuktikan kesemangatan, kesungguhan dalam menyebarkan aturan-aturan Tuhan itu. Sebenarnya begitu itu, Pak. Tidak bisa dipahami secara harafiah. Ingat apa yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berbicara terus terang ya kepadamu. Jadi itu semua dengan kiasan. Makanya para murid itu jarang-jarang paham apa yang dimaksud Yesus itu. Begitu loh, Pak. Yesus nggak berbicara tentang darah betulan, tidak. Makanya disimbolkan dengan anggur. Kalau darah betulan tinggal disilet aja, ya ini darah nih, bentuk pengorbananku. Tapi kan enggak. Begitu, Pak. Jadi ya kalau ya lanjut. Yang di dalam Yohanes 6 ya ada bicara darah ya. Tadi mengatakan inilah darahku, darah perjanjian yang baru. Minumlah, inilah dagingku, tubuhku, dan darahku. Itu maksudnya bahwa kamu harus memakan tubuhku, darahku. Maksud arti dari itu adalah kenakanlah sifat dan karakterku. Nah itu saya setuju. Kalau itu saya setuju. Makan darahnya Yesus dan tubuhnya, ya itu begitu. Nah, saya setuju kalau itu. Tapi kalau dipahami sebagai pengorbanan yang sebetulnya, orang Kristen harus makan dagingnya Yesus nanti. Ya, kalau anggur adalah darah lalu benar. disimbolkan itu darah betulan, maka roti dagingnya Yesus betulan seharusnya. Makanya itu harus dipahami secara kias, sebagaimana yang Yesus katakan. Begitu, Pak. Dalam ini saya setuju dengan Anda kalau itu sebagai bentuk dalam kesungguhan. Kan gini. Ya, misalnya saya akan membela Islam. 6 ayat 51. Walaupun darah sampai darah saya penghabisan. Apa saya betul-betul darah saya habis? Kan enggak. Saya akan sungguh-sungguh membela Islam, apapun taruhannya. Seperti itu maksudnya itu. Ya. Gimana, Pak? Ya, jadi gini, kalau di masa itu kan gini. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jadi roti hidup yang turun dari sorga ini itu bicara firman yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan memberikan untuk hidup yang kekal. Jadi roti itu bicara tentang kebenaran atau firman yang dari sorga turun ke bumi. Nah, Yesus menerimanya sepenuhnya dan dia hidup di dalam firman itu. Makanya menyatu dalam dagingnya menjadi sifat dan karakter, kan gitu. Jadi kalau orang makan dagingku yang akan kuberikan kepada dunia, dia akan hidup. Nah, maksudnya contohlah hidupnya Yesus gitu. Contoh gini, Pak, ya. Saya kasih contoh gini. Ya, itu mungkin. Ya. Sedikit, Pak Sugi. Saya itu mencintai sesuatu, barang misalnya. Ini adalah nyawaku. Jangan sampai hilang ya. Paham kan, Pak? Ini adalah nyawaku ini. Kutitipkan sama kamu, jangan sampai hilang. Artinya apa? Artinya saya itu betul-betul sangat menghargai barang ini, sangat mencintai barang ini. Nah gitu loh. Makanya Yesus itu berkata seperti itu tidak berbicara tentang daging betulan, darah betulan, tidak. Itu hanya bentuk sebagai bentuk keseriusan seperti itu sih, Pak. Setuju ya, Pak ya?
Iya, betul. Mantap. Setuju. Enak dong. Itu ada Mbak Karyana mungkin mau bicara ya. Gantian. Ya, silakan. Silakan Mbak Karyana tuh. Bang Zuma, jangan dibiarin ngantuk Ustaz Arif. Bang Zuma, biar gantian. Gurunda istirahat mungkin. Host Arif itu ada tamu Mbak Karyana. Iya, Bunda Karyana. Sapa. Iya. Bunda Karyana, selamat malam. Bunda Karyana. Bunda Karyana. Aduh, udah tidur kayaknya Pak Suki. Mana Ustaz Suki? Ya, iya ada jamnya sih malam ya. Apaan? Apa? Bunda Karyana, monitor Bunda Karyana. Oh, naik tadi ya? Aduh, sampai ketiduran aku, bos. Oh ini makanya. Di jam berapa nih? Baru jam 12. Lanjut. Ya, ini Pak Suki nganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan katanya Bunda Karyana. Gimana? Siapa yang berkata? Ini Pak Suki ini Kristen juga beliau. Oh, berarti dia saksi Jehovah. Bukan. Dia aliran monoteisme dia. Bukan saksi. Kenapa Suki? Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Yesus itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, perhatikan. Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebab Yesus sendiri telah mengatakan yang menciptakan langit dan bumi dan manusia adalah Bapa di sorga. Di mana tertulis Yesus kedatangan mengatakan? Yesus ke dalam dunia ini. Di mana Yesus mengatakan Di Bapa yang dalam menciptakan? Di mana? Matius Coba baca. 19 ayat 4. Matius 19 ayat 4. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula jadi manusia diciptakan oleh Bapa. Nah, lalu di dalam Matius 11 ini yang sering dibaca ya, ayat 25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi sudah selesai kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya sampai manusia diciptakan. Selesai. Tambah lagi Pak Suki. Pak Suki tambah lagi. Yesaya 44 ayat 24. Tuhan menciptakan langit dan bumi seorang diri. Muhammad ya iya benar. Memang dia seorang diri tuh. Yeremia 37 juga nih 16 nih. 16:37 sorry 16 atau balik 16:37. Oh, nggak ada nih. 30. Iya, seorang diri. Seorang diri. Iya benar. Jadi yang menciptakan itu Bapa di sorga. Jadi Yesus Pak Suki diutus dengan ke dalam dunia dalam rangka. Pak Suki dengan Pak Ya, Sugi gimana? sepengertian ya? Iya benar. Emang itu berdasarkan Bible begitu, Bu? Itu kan Bible, sesuaikan Bible ya. Oke. Kalau di Bible dikatakan marilah kita ciptakan manusia segambar dan kita. Berkata kita gimana tuh? Kita, oke saya baca ya. Ini saya baca nih. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia. Pak De, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam.
Lanjut Pak Suki, lanjut. Lalu Ya, ayat bagaimana itu? 27-nya nih. Nah, ini perhatikan ayat 27-nya. Maka Elohim menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Bukan Ya. kita. Ya kan? Gambarnya yang menciptakan Elohim. Kalau kita itu dia bicara kepada makhluk-makhluk surgawi yang sudah diciptakan. Karena dia juga menginginkan manusia ciptaannya sepikiran, apa ngomong kayak gitu dibantai kiamat itu. Kalau ngomong kayak gitu Sofiatul aja dibantai sama kiamat. Oh gitu ya? Iya. Salah dong kiamat. Nah itu Bunda Ariana. Jadi Tuhan itu menciptakan sendiri. Jadi Yesus kok itu diutus kok ada di sini dalam katakan di karya sini kita. penebusan. Loh kan sebelum manusia diciptakan sudah ada makhluk-makhluk surgawi. Siapa aja Dia masuk bicara kepada makhluk surgawi? Makhluk-makhluk surgawi. Siapa aja Ya, itu? malaikat kan? Siapa aja malaikat surga? Surgawi siapa? Siapa aja penduduk surga pada saat itu? Gini loh Bu, Sekarang di dalam begini. sebentar Pak Suki, sedikit saya Kalau- jawab, ikut jawab sedikit Ya. Pak Suki. Dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi ketika di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan sedang berbicara kepada para malaikat. Malaikat itu bisa disebut Tuhan. Mazmur 82 ayat 6. Nah, itu di situ malaikat-malaikat disebut Tuhan. Ya, terus siapa lagi? Hakim-hakim disebut Tuhan. Keluaran 7 ayat 1 Musa juga disebut Tuhan. Jadi di situ kalau kita comparekan ke Islam, sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu berfirman kepada malaikat, aku akan menciptakan manusia, ya. Jadi di situ berbicara kepada malaikat di situ. Bukan berbicara kepada Tuhan lain. Begitu Bu Karyana, silakan dilanjut Pak Sugi. Iya betul. Ya sekarang saya baca ke sini nih Bunda Karyana nih. Saya baca di Ibrani 2 ya. Ini kan tulisan Paulus gitu ya. Yang Paulus dipilih sejak Yesus sudah di sorga. Dia kan memberitakan namanya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Elohim, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Elohim yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Nah, lalu ayat 11, sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Yesus tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi Yesus ini adalah saudara-saudara orang yang percaya. Jadi kalau baca di dalam Roma 8 ayat 29, ini dia kakak sulung saudara tua kita gitu, orang percaya. Di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Termasuk juga dalam Yohanes 20:17. Yesus itu saudara kita, dia abang tertua. Wah, ini Kenapa apa dia yang sulung? keren nih. Karena dia pertama kali mencapai gambar rupa Elohim itu. Sesuai dengan rencana Elohim menciptakan manusia menurut gambar rupanya, ya tercipta di dalam diri Yesus. Nah, Yesus jadi model, role model orang hidup benar, dan termasuk dia sebagai apa? Pengantara. Harus ada comblangnya begitu loh, pengantaranya. Kita tidak bisa menggapai Bapa, tidak bisa mengenal Bapa kecuali melalui anak ini. Karena sejak awal kita diciptakan untuk segambar serupa, tetapi kita tidak mencapai keserupaan itu. Nah sekarang ada nih manusianya, anaknya,
kita contoh, kita teladani gitu, supaya kita pun menjadi anaknya. Jadi Yesus bukan mencipta, dia menciptakan kekekalan karena dia bersedia menjadi tebusan. Nah itu ciptanya Yesus. Jadi kalau dibaca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sedikit Pak Suki, biar tidak salah paham Pak Suki. Sesungguhnya yang baru. Pak Suki, sedikit, biar nggak salah paham. Menciptakan kekekalan ini boleh nggak seperti kita contohkan saya menciptakan kedamaian? Sama Bang. Nah oke, sip. Jadi damai sejahtera itu hanya adanya di sorga, di dalam kekekalan, sama. Iya. Kan kerajaan Elohim bukan soal makanan minuman ya. Makan minum kan tidak kekal, tapi soal sukacita, damai sejahtera, kebenaran oleh roh. Kalau saya menciptakan kedamaian bukan berarti saya Tuhan kan? Sugi. Ya. Bukan. Sugi dan Sugi denom apa ya? Saya Islam. Oh, pantas Suki. Kristen. Kristen apa nih? Denom apa ini? Suki. GSKI, monoteisme. Monoteisme apa itu? Denomnya itu monoteisme aja nggak tahu. Satu Tuhan, Bu. Satu-satunya Elohim. Iya, nggak ada namanya. Belum pernah saya tahu agama monoteis. Di Jakarta itu monoteisme gerejanya. ya. Dulu Trinitas juga Pak Suki itu. Ya Pak Suki ya, dulu Trinitas kan? Dulu Trinitas yang subordinary ya. Ya, tapi Trinitasnya yang tidak setara. Bapa itu besar, Yesus itu di bawah, anak. Dulu bicaranya begini, Bapa menciptakan melalui anak. Ternyata enggak, Bapa sudah menciptakan. Yesus menciptakan kehidupan baru. Maksudnya apa? Karena dia bersedia menjadi tebusan. Kalau Yesus tidak bersedia menjadi tebusan, maka tidak ada manusia yang bisa hidup kekal. Semua berada dalam kuasa iblis. Nah, iblis kan tawarkan ya kuasa dunia ini. Yesus tidak mau. Nah, artinya apa? Kalau Yesus mau, dia di bawah kuasa iblis. Kalah dia. Tetapi dia tidak mau karena kerajaan yang akan diberikan itu kerajaan di langit baru, bumi baru. Nah, makanya Yesus sesuai. Duduklah di sebelah kananku, kata Bapa. Sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Artinya apa? Kuasa Bapa yang dapat mengalahkan itu semua. Dengan jalan taat aja, tunduk kepada Bapa, turut perintahnya. Nah, semua musuh itu pasti kalah. Sama seorang jenderal ya, kalau punya anaknya taat ke bapaknya, pasti semuanya diberesin. Tapi kalau anaknya nggak taat, lu jalan sendiri aja, anak nggak bisa. Nah, seorang anak itu kalau anaknya jenderal di luar pasti dilihat, wah bapaknya jenderal, dia takut. Dia lihat bapaknya, asal anak ini benar gitu di hadapan bapaknya. Nah, itulah Yesus. Maka iblis pun takut. Ya demikian juga kita pun harus tunduk kepada Elohim supaya iblis juga lari. Sama begitu. Silakan Bu Karyana. Atau begini, saya mau bacakan ini kepada Bunda Karyana ya, supaya kita bisa mengerti siapa Yesus ya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 17 ya, itu bicaranya begini tuh. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, ya kan? Jadi ada Musa membawa hukum yang tertulis sebagai karunia dan kebenaran. Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 5 dan 6, ayat 5 juga bicara tentang Musa. Ya begini, Musa memang setia dalam segenap rumah Elohim sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Nah, Ibrani 3 ayat 6-nya, tetapi Kristus sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya adalah kita. Jadi Yesus kepala rumah, karena Yesus juga rumah. Nah, saya bacakan di dalam Yohanes 2 ayat 19 dan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Elohim ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Elohim ialah
tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus itu bait Elohim. Makanya hukum itu bisa ditulis di dalam hati Yesus karena Bapa Roh Kudus tinggal. Itu maksudnya hukum Taurat ditulis, ditaruh di dalam akal budi dan hati manusia. Manusia Yesus pertama, firman yang menjadi daging. Itu Yohanes 1 ayat 14. Jadi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Elohim, menerima firman logos. Nah, Yesus yang pertama kali menerima sebagai rumah. Nah, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa kamu adalah bait Elohim dan bahwa roh Elohim diam di dalam kamu. Jadi Yesus sama dengan kita, dia jadi contohnya. Ayo berikan tubuhmu sebagai rumahnya Tuhan supaya hukum itu tertulis. Jadi jangan tertulis di dalam akal budi aja tetapi tidak tertulis dalam hati. Maksudnya laksanakan. Kamu sudah tahu nih hukum di pikiran kamu. Jangan membunuh. Gitu. Ada tahu hukum jangan mencuri. Waktu kamu tidak mencuri itu tertulis dalam hati. Nah, kebanyakan kan umat Yahudi itu tahu hukumnya, tetapi mereka melanggarnya. Makanya mereka dikatakan Yesus, kamu datang kepadaku hanya melalui bibir dan mulutmu saja, tapi hatimu menjauh, karena tidak dilaksanakan. Mereka hanya melaksanakan ibadahnya, yang ritualnya, yang simboliknya, tetapi hukum yang utamanya yang harus dilaksanakan, yaitu apa? Hukum mengasihi sesama, hukum mengasihi Tuhan. Nah, itu pada saat dia melaksanakan itu, itulah hukum yang tertulis di dalam hati. Nah, begitu Bunda Karyana. Jadi Yesus itu benar, sama dengan kita. Kalau dijelaskan lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 45, Yesus itu Adam. Yesus itu Adam yang akhir. Kalau namanya Adam ya manusia. Ciptaan kedua ya, ciptaan Adam kedua. Iya. Jadi Yesus itu yang pertama kali mencapai rupa Allah. Ciptaan katanya Bunda Karyana. Yesus ini ciptaan. Iya, ciptaan Adam kedua. Iya. Ciptaan Adam kedua. Adam pertama siapa? Ya Adam kan. Itu Cahyono. Ya Adam pertama ya Adam, namanya Adam. Kedua Yesus gitu maksudnya Bunda. Tulali semua ini tulali. Pak Suki silakan Pak Suki dibantah itu sama-sama Kristennya. Ya. Jadi hanya ada dua Adam. Suki. Pertama, jangan udah panjang tadi. Aku lagi tinggal aku. Oh gantian. Ya. Gantian. Jangan dulu. Aku tadi nggak terlalu menyimak nih. Berarti menurut perkataan Pak Suki ini, Adam dan Hawa manusia dosa nggak? Ciptaan pertama. Berdosa. Biar ku ikuti. Oke. Yesus manusia berdosa, sama kayak kita. Enggak. Jawab. Manusia dosa, bilanglah biar sama ciptaan kedua. Manusia dosa. Tidak, Yesus tidak berdosa. Enggak, harus berdosa biar sesuai dengan kamu bilang ciptaan kedua. Harus berdosa. Berarti gugurlah semua yang kamu katakan tadi. Semua gugur yang kamu katakan tadi. Udah selesai kamu. Selesai kamu Suki, udah selesai. Yesus harus berdosa, ciptaan kedua. Enggak ada. Diciptakan Adam berdosa. Maksudnya gini Bunda Karyana. Ciptaan pertama gagal, produk gagal gitu menurut Pak Suki ya, ibarat seperti. Cocokologi lagi, asumsi lagi. Ya, silakan Pak Suki yang jawab. Udah, Suki, selesai Suki, selesai. Ya. Udah, nggak ada perbincangan lagi. Katanya Adam dan Hawa berdosa. Yesus diciptakan berdosa juga. Kenapa? Karena semua ciptaan yang sama dengan manusia ya udah berdosa. Itu Pak Suki tinggal kasih dalilnya aja itu, ada di perjanjian baru kok. Nah, kenapa di kisah para rasul? Saya bacakan ini. Yang durapi dan kudus. Udah? Suaranya putus tadi nih. Suki, baca dulu kisah para rasul 14. KPR 14 ayat 27.
Yesus hambamu yang kudus yang engkau urapi. Ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus. Nih ya. Yesus melawan semua bangsa-bangsa. Hamba kan? Yesus Hamba yang bukan kudus. Tuhan. Tapi dia bilang berdosa. Tadi dia bilang berdosa. Oh enggak, Pak Suki ngomong Yesus nggak berdosa loh. Ibu ini Gak gimana? ada ciptaan pertama, ciptaan kedua semua berdosa. Enggak. Ada pula ciptaan tingkat 1, tingkat 2, nggak ada itu. Nah, ngantuk aku. Dibantah Pak Suki. Silakan Pak Suki. Iya. Ngantuk. Nggak masuk itu. Loh. Ya udah, Bunda dengerin aja dulu, dengerin dulu. Jadi Tuhan itu hanya melahirkan atau menciptakan 2 manusia. Kenapa dia menciptakan kedua manusia? Yang kedua, karena yang pertama itu tidak mencapai gambar rupa. Nah, tujuan yang kedua ini diciptakan itu untuk menggantikan yang pertama. Karena yang pertama ini di bawah kuasa iblis. Supaya ada manusia tetap berada di atas kuasa iblis. Arti menciptakan segambar apa? Apa yang maksudnya serupa apa? Perangainya, mukanya, apa aja coba? Artinya perangainya juga ya? Iya, pikiran perasaan itu perangainya terserah manusia itu mau punya perangai bagaimana. Tetapi yang dia kehendaki harus terjadi. Tetapi waktu diberi perintah jangan makan buah ini, mereka melanggarnya. Nah, sehingga gambarnya rusak atau pikiran perasaannya rusak. Sekarang Itu yang gagal Tuhan yang mencipta atau manusia itu sendiri yang punya free will menggagalkan dirinya sendiri gimana? Ya manusianya sendiri, orang dia diberi kehendak suruh memilih, kau milih yang salah. Ya. Oke, berarti dia bukan robot ya, manusia yang merdeka ya? Iya. Benar. Oke, itu sepaham kita. Oke, jadi kenapa Anda mengatakan tadi Yesus itu sama dengan kita? Artinya dia karena lahir dari manusia dosa jadi orang berdosa. Ternyata ditulis di sini dia orang kudus, hamba-Mu yang kudus yang engkau urapi. Di KPR 14 ayat 27. Samanya itu di dalam Ibrani 2 ayat 14. Ini samanya begini. Ini saya bacain ya. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Supaya oleh kematiannya. Jadi ini dijelaskan di dalam Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini dengan memakai tubuh yang dapat mati. Nah, karena Yesus ini dijadikan anak domba Allah, anak domba Elohim. Kalau dia tidak bisa mati, dia tidak bisa mengalahkan maut. Nah, itulah tadi disamakannya. Jadi dia sama seperti kita manusia. Tetapi waktu dilahirkan, jiwanya, pikirannya itu tidak berdosa, dia kudus sampai dia mencapai kesempurnaan. Ya udah sama. Samanya tadi. Nah, iya, bukannya berarti dia berdosa, enggak. Samanya itu dia memakai tubuh yang dapat mati, dapat dibunuh. Kalau Ibrani 2 ayat 17-nya, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Elohim untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, apa? Bang Suki, di saat Yesus mengatakan
Aku sudah ada sebelum Abraham ada. Aku sudah ada sebelum bumi dijadikan. Sebelum bumi dijadikan berarti Adam dan Hawa belum ada, dia sudah ada. Mana duluan diciptakan dia apa Adam? Iya. Jangan bilang ciptakan kedua dia. Kalau sebelum bumi ada, aku sudah ada. Berarti Iya, belum tunggu ada dulu. Adam, dia sudah diciptakan melalui firman. Betul? Nah, yang ada Ya, jadi jangan bikin sebelum statementmu dunia tadi, dijadikan statementmu ciptaan kedua. Salah itu, bos. Ini tunggu saya bicara nih. Yang ada sebelum dunia dijadikan itu adalah firman Bapa itu sendiri. Nah, karena Yesus kepenuhan firman. Nah, ini saya baca nih, misalnya nih Yohanes 17 ayat 14. Ini perhatikan dulu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman Elohim, dia bukan dari dunia, dari atas. Yang dari atas itu lebih ada duluan daripada dunia. Sebab apa? Yang di atas itu firman, kebenaran. Jadi orang yang menerima firman, kepenuhan firman, dia menjadi berkeadaan anak-anak Elohim, punya sifat karakter Elohim. Tunggu, Kayak Suki. gitu. Apa perbedaan? Yesus memiliki sifat bapaknya. Tunggu. Apa arti firman? Firman kan perkataan, kata-kata. Oke. Atau Apa ungkapan. perbedaan firman dengan firman perkataan? Wujud firman itu apa? Ada nggak wujud firman? Dari perkataan itu ya macam-macam. Iya, gini, nih, wujud dari perkataan yang begini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan ikutilah dia, dengarkanlah dia. Satu. Yang kedua, inilah anakku, anak hari ini kuperanakan, ya, yang dikatakan. Nah, apakah di situ wujud dari firman atau bukan? Itu kan perkataan Allah. Itu artinya, iya, ini saya baca ya. Ini saya baca. Bapa yang berfirman melalui 1 kata. Petrus 1 ayat. Tadi kan di situ, anakku pada hari ini aku peranakan kan ya. Jadi Yesus diperanakan oleh Elohim kan. Nah, ini saya baca nih 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Elohim. Jadi Yesus dilahirkan, sejak awal dilahirkan oleh Allah, makanya dia gambar rupa Allah, kudus. Nah, dia mencapai kesempurnaannya, walaupun di dalam taman Getsemani dia hampir gagal seperti Adam pertama, tidak mau melakukan kehendak Bapa. Kalau boleh Bapak cawan ini lalu. Nah, tapi doa terakhir, kehendakmu saja yang jadi. Dia berhasil mencapai kesempurnaan sehingga dia menjadi anak. Oke, Bang Suki. Sebentar, Bang Suki. Jadi Yesus itu mencapai kesempurnaan, dia kepenuhan Elohim. Nih, saya baca kepenuhan Elohim ya. Sama kita juga harus kepenuhan Elohim. Kolose 1 ayat 19 ya. Karena seluruh kepenuhan Elohim berkenan diam di dalam dia. Nah, ini saya baca nih buat kita juga. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Elohim. Tadi saya katakan Yesus itu tubuhnya rumah. Kita pun dikatakan tubuhnya rumah. Supaya Bapa melalui rohnya yang kudus itu memenuhi hidup kita, tinggal bersekinah. Nah, kalau sepenuh hidup kita itu adalah firman, maka firman itu sebelum dunia dijadikan sudah ada. Demikian juga kita bisa mengklaim sebelum dunia ada, aku ada. Jelas ya? Bang Suki ada sebelum bumi ada. Bang Suki sudah ada sebelum bumi ada gitu. Iya.
Iya, itu maksudnya. Maksud dari Berarti kepenuhan Anda melebihi firman Adam itu ya? begitu. Iya. Jadi kalau Mbak Mariana hidupnya sudah serupa segambar dengan anaknya yang penuh kasih, yang tidak bisa marah, egois atau tersinggungan. Mbak Mariana tuh bisa mengklaim, aku ada sebelum dunia ada, karena benar-benar hidup di dalam kasihnya Bapa. Ini perintahnya Yesus nih, ini perintahnya nih. Yohanes 15. Nggak nyambung. 10. Nih perhatikan ya. Ya, dengar dulu, dengar. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karena Yesus tinggal di dalam kasihnya, maka dia dapat menggenapi hukum Taurat itu. Nah, kalau orang mengasihi sesama, dia dapat menggenapi hukum Taurat. Nih, saya baca ya. Di mana nyambungnya? Akulah jalan dan kebenaran. Ayat 12. Ya. Oke, jadi bagaimana pengertiannya? Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia pasang badan. Bagaimana itu? Tidak ada, tidak ada. Nobody. Ya memang. Gimana? Tidak ada seorang pun gak ada, karena dia pertama kali, dia dari lahirnya kudus sampai selesainya kudus. Karena dia Adam yang kedua, yang dia mau tuh begitu. Tetapi Adam pertama kan gagal. Kita kan keturunan Adam pertama. Nah, kita harus bertobat, hidup seperti Yesus supaya serupa, segambar. Nah, kalau kita segambar, kita jadi anak juga yang akan menerima warisan bersama Yesus. Ini saya baca ya, di dalam Roma 8 ayat 14. Ini perhatikan. Semua orang yang dipimpin roh Elohim adalah anak Elohim. Nah, Yesus kan anak Elohim. Saya baca ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yesus pun akan menerima janji itu bersama kita. Jadi intinya Yesus diutus itu supaya kita selamat hidupnya, berkualitas yang Bapak rencanakan. Ya, Bang Sugi, kamu termasuk orang yang tidak bersyukur. ya. Kamu tidak tahu semua ini kalau tanpa utusan anak. Kalau tanpa dia. Kalau Bapa tidak akan pernah kamu tahu apa-apa itu, kecuali karena yang diutus. Kamu bersyukur nggak dengan itu? Dan Yesus pasang badan untuk itu. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Loh, rekomendasi dia lah kamu mengenal Allah. Sementara kamu bilang kamu sama dengan yang diutus. Aduh, Mak Jang, mati kita. Oke lah. Tadi saya baca dulu. Mbak Mariana enggak ya. Ini saya baca dulu terakhir dengerin dulu deh. Yohanes 17 ayat 14. Nih, dengerin terakhir nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Otomatis dong, kan berlawanan ya. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ini perkataan Yesus yang harus kita percaya dibanding pemahaman orang luar memahami ayat-ayat yang tulisan Paulus yang harusnya menunjuk kepada pengertian Yesus. Jadi Yesus kalau mengatakan kita berasal dari bukan dari dunia, dari atas. Kalau kamu mengatakan kita sama dengan dia, anak-anak Allah, lalu Yesus mengatakan hanya melalui aku, kamu main bypass saja terus ke Bapa ya, tanpa melalui Yesus. Bagaimana kamu sampai ke dalam kerajaan kalau kamu tanpa melalui Yesus? Karena kamu mengatakan kita sama dengan Yesus, anak Allah. Artinya kamu tidak bersyukur. Neraka lah. Ya. Mbak Mariana nggak memperhatikan ya. Samanya itu kita harus ada berproses. Contohnya Yesus jadi teladan, jadi juru selamat supaya kita meneladani hidupnya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Jika kamu mengatakan ada di dalam Dia, maka kamu wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia contohnya, waktu kita sudah jadi sama seperti dia, ya jadi sama. Cuma kita jadi adiknya, dia kakak sulung. Jelas nggak? Samanya itu maksudnya sama-sama menjadi anak. Tetapi dia anak tertua, kita adik-adik. Sama nggak, Suki? Sama nggak? Anak dalam arti di dalam dosa, anak dalam arti di dalam kekudusan. Sama nggak menurutmu? Pada akhirnya nanti ya, yang menurut dia sama di dalam dia dosa, anak Elohim, yaitu Yesus orang kudus. Anak Elohim, yaitu Karyana di dalam dosa. Sama nggak menurutmu? ya beda kalau Nggak sama. hidup di dalam dosa. Ya Karena aku beda, belum nggak tentu, sama. walaupun anak belum tentu saya selamat. Ngaku-ngaku anak, nyala engkau, aku tidak mengenalmu. Karyana, karena kau tidak turut Tujuannya hukum. firman itu tujuannya anak diutus itu supaya kita memperoleh hidup anak. Kalau kita menerima hidup anak, lalu kita hidup di dalam hidupnya itu, ya kita jadi sama, jadi anak. Kamu harus kalau tunduk Embat selalu tunduk mengklaim bahwa kepada anak yang manusia anak, berdosa, supaya kamu bagaimana dilayakkan tuntasnya? ke Kan Elohim. kita bertobat, berubah. Di mana pertobatanmu? Karena kamu tidak mengerti, tidak tunduk dan takluk kepada hukum Taurat, tidak mengakui bahwa dia mati untukmu, tidak mengakui bahwa dia diutus Loh, kata siapa untukmu. saya tidak mengakui? Karena kamu udah tahu Yesus firman, langsung main bebas aja ke Bapa. Nggak bisa main bebas ke Bapa. Tadi kan harus melalui dia. Darahku untuknya, nggak ada. Udah. Saya tadi sudah jelaskan sebelum Mbak Karyana naik mungkin, jadi nggak dengar ya. Di satu sisi bahkan harus Yesus itu dihukum mati, harus. Kalau dia tidak menyerahkan dirinya dihukum mati, kita nggak bakal selamat. Harus melalui dia, keselamatan itu nggak bisa lagi. Jadi berterima kasih kepada iblis. Nah, sama si iblis, mana mungkin berterima sama Bapa dong orang. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Tapi Sehingga sudah dia mati. karuniakan anaknya. Udah dimatikan iblis Ya. penebus. Kayak orang-orang ini bilang berterima kasihlah kepada iblis. Orang-orang ini bilang. Oh, enggak. Kenapa ya? Itu saya tidak gimana sepakat itu. Yang jelas ya, kalau kita baca ya, satu ayat ini sudah cukup di Yohanes 3 ayat 16 yang jelas. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini. Dunia ini penguasanya iblis. Tapi Bapa dengan sengaja mengutus anaknya ke dalam dunia yang gelap. Supaya membawa terangnya Bapa. Nah, terangnya itu di dalam terang hidupnya anak. Nah, orang-orang yang ada dalam kegelapan, yang diwakili imam-imam kepala ahli Taurat orang Farisi, dia tidak suka dengan terang. Perbuatan mereka nampak. Maka anak dibunuh. Kenapa? Karena mereka tahu anak ini ahli waris. Ahli waris terhadap umat, terhadap domba-domba Bapa yang diserahkan kepada anak. Mau diambil, tetapi mereka tidak rela melepaskannya, dibunuh anak ini. Maka dia dikatakan batu yang dibuang oleh ahli-ahli tukang-tukang bangunan. Bangunan-bangunan hidupnya manusia iman. Batu itu bicara tentang hidup, iman yang teguh, hidupnya Yesus. Nih coba saya baca ini ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaannya. Jadi hanya melalui Yesus iman kita bisa sempurna. Hidup seperti Yesus itu iman yang sempurna. Begitu loh. Nah, kasih adalah bukan hanya sebuah dorongan untuk melakukan perbuatan baik atau menolong orang yang sedang kesulitan, tetapi kasih adalah suatu keberadaan diri di mana pikiran dan perasaan kita dan kehendak kita sepikiran, seperasaan, sekehendak dengan Bapa.
Dan kehendak itu dinyatakan di dalam diri anak. Kita bisa melihat kehendaknya itu di dalam diri anak. Nah, kehendak Bapa itu nyata di dalam hidupnya Yesus. Karena Yesus adalah hikmat. Ya, ini saya baca nih. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka Kesimpulannya, yang dipanggil, Suki, baik orang Yahudi Anda menyimpulkan maupun- Yesus bukan Tuhan ya? Yesus bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tetapi kalau Yesus mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku di bumi dan di sorga, itu benar. Sama seperti Daniel 7 ayat 13-14. Seorang anak manusia datang kepada yang lanjut usianya dan diberikanlah segala kuasa. Itu Yesus keberadaannya begitu. Kamu mau sebut dia Tuhan dengan maksud itu, benar. Tapi kalau Yesus disebut Tuhan sebagai maksud dia pencipta, ya salah, nggak sesuai Bible. Jadi logikanya gini aja, Suki, ya, tolong dipikirkan. Pencipta itu adalah yang diberi kuasa. Dialah yang menciptakan dan dialah yang layak untuk menebus. Itu kesimpulannya. Finally dari saya. Siapa yang mencipta adalah yang diberi kuasa. Sebentar. Siapa yang diberi kuasa? Dialah yang pencipta langit dan bumi. Dan dialah yang layak menebus, karena dia yang berfirman, beranak cicitlah engkau penuhi sisi bumi ini. Satu hari kamu makan, satu hari kamu mati. Harus mati, dia mati menggantikan turun. Itu kesimpulan bagi saya. Ya, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu finally. Dah. Terima kasih. Iya, bicara Yesus itu jalan kebenaran itu udah final, benar, nggak salah. Kita kan karena Bible ini tebal, ya banyak narasi-narasi. Nah, karena didiskusikan tentu narasi yang ada di dalam Bible itu semua. Kesimpulannya bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, iya. Tetapi ada ayat-ayat yang lain didiskusikan, yang dibaca ternyata Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Itu karena dia sebagai jalan menuju kepada Bapa. Ya, Bapa itu sumbernya, segala sesuatu dari dia dan oleh dia dan bagi dia. Ya, kalau saya baca di dalam Roma 11 ayat 36 kan begini, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, yang melakukan dia dan kepada dia. Nah, ini kalau bicara ini saya baca di sini. Di dalam Kisah 2 ayat 22. Ini oleh dianya di sini. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Elohim dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Elohim dengan perantaraan dia. Ini sama dengan maksud duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus mengatakan makananku melakukan kehendak Bapa. Anak tidak dapat buat apa-apa dari diri sendiri kecuali dia melihat Bapa. Itu anak. Nah, demikian juga kita harus mengosongkan diri dari keinginan diri sendiri. Isilah dengan keinginan Tuhan, keinginan Bapa, supaya menjadi anaknya. Nah, kalau kita melakukan keinginan daripada iblis, kita menjadi anaknya, dia jadi Bapa kita. Nih, saya baca 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Elohim dan anak-anak iblis. Jadi hanya dua status anak. Tetapi yang menentukan dia anak Elohim atau anak iblis, perbuatannya. Jadi di sini lanjutkan, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Elohim. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, kalau saya baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi semua orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya karena dia yang benar. Kalau orang mengasihi sesamanya lahir daripadanya karena dia kasih. Ini saya baca 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Elohim. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Elohim dan mengenal Elohim. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim, sebab Elohim adalah
kasih. Ini jawaban Yohanes 17 ayat 3. Mengenal Bapa dan mengenal Yesus itu harus mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu dikenal dan dia mengenal. Maka orang yang seperti ini dia akan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan panjangnya waktu aja yang tak teringat, tetapi kualitas dari hidup itu sendiri. Itu tadi saya bilang kasih, keberadaan, pikiran perasaan kita ini sesuai dengan kehendak Bapa. Itu dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus mengatakan anak tidak dapat berbuat apa-apa dari sini, itu jelas sekali dia benar-benar sepikiran, seperasaan dengan Bapa. Sebab yang ada adalah kehendak Bapa. Itulah segambar serupa dengan Elohim. Itu yang dia mau sejak awal penciptaan. Nah, kita keturunan yang telah rusak pikiran kita nih. Dibenarkanlah dengan kebenaran supaya bukan hanya hukum itu ditulis di dalam akal budi, tetapi tulis di dalam hati. Jadi benar, jadi anak dia. Maka Elohim jadi Bapa kita dan kita menjadi anaknya atau jadi umatnya. Iya Mbak Karyana, tapi sayang nih waktu udah 1:30 menit ya. 1:30 nih. Ya harus istirahat ya, semuanya udah pada tidur juga nih. Gimana Bunda Karyana? Izin turun ya. Selamat. Besok bisa terima jumpa kasih. lagi. Yuk. Terima kasih. Selamat malam. Yesus Malam, host. Tuhan memberkati. Amin. Itu pada fakir miskin. Jangan dulu fakir miskin lah, membantu pas dia butuh. Ya, kita nggak tahu dia fakir miskin apa enggak. Inspirasinya ada. Ini Pak Limbo penatua loh itu. Ya, kalau saya penatua salah satu gereja yang ada di Bandung loh. Tapi dari terjemahan dan bahasa Arab. Pernah. 2008 baru sering kita nongkrong di sini nih sampai subuh sama Pak Ole kan, ngobrol-ngobrol santai. Dulu saya sering ngobrol sampai pagi di Zoom sama Pak Limbo. Iya. Jadi saya kurang tertarik. Berarti bisa seangkatan sama Pak Robert ini. Saudara saya perguruan. Ya, Robert Denbur. Kalau Pak Limbung ini perguruan Bango Putih, kalau Pak Robert perguruan Bango Hitam, sama-sama Bango. Cuma beda produk. Satu pabrik beda produk. Iya, 11-12. Maaf ya Pak Robert, bercanda Pak Robert. Lanjut, gue nggak boleh rokok nih ya. Lanjut. Kalau saya intinya gini, hidup ini kan sebentar. Besok kita tahu hidup masih enggak besok nih atau malam ini. Kita nggak tahu. Tapi kita andai kata begini Pak Ole, andai kata begini, kita berandai-andai ya, nggak apa-apa ya. Ya. Karena kan tadi berandai-andai juga. Andai kata begini Pak Ole, kalau Pak Ole lebih duluan diambil sama Tuhan, dan ternyata Yesus itu bukan Tuhan. Iya kan? Nah, bagaimana nasib Pak Ole? Kalau saya sudah yakin 1.000.000%. Iya. Ini andai kata Yesus bukan Tuhan. Bagaimana nasibnya Pak Ole? Andai kata Yesus bukan. Iya. Ini andai kata aja, berandai-andai kita. Enggak ada sih pikiran ke situ lagi, gimana ya? Ini artinya kita tidak menggunakan dalil, boleh, tidak menggunakan dalil. Ini seumpama. Enggak bisa Bang diarahkan seperti itu. Oh, enggak bisa. Enggak bisa. Pokoknya saya kan sudah berdasarkan kajian, sudah berdasarkan pengalaman pribadi. Iya. Nah, andai kata nih, kita balikkan lagi. Kita balikkan, Pak Ole. Kita balikkan ya. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Tuhan. Ya kan, Pak Ole ya. Nah, yang benar adalah Yesus. Bapak. Apakah umat Muslim masuk neraka? Tidak masuk neraka.
Kenapa? Karena kita bisa menuntut. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai utusan. Dan kita umat muslim menganggap Yesus itu utusan. Nah, salahnya di mana? Kita tidak pernah mengatakan bahwa Yesus itu utusan. Diutus, tidak pernah. Oh, tidak pernah. Perkataan Yesus itu lebih dari 30 kali, bahkan lebih mengatakan dirinya diutus. Aku diutus dari Bapa, aku adalah utusan. Oh. Kalau Yesus diutus, kalau Yesus diutus, bukankah dia utusan? Nah, itu panjang itu. Bahkan YHWH itu apa sih artinya? Aku adalah aku mengutus aku kepadamu. Bapa, bukan aku mengutus aku di situ. Waduh. Bukan aku mengutus aku. Bacalah Bang, baik. Terus Yesus itu apa sih arti Yosua? Masih apa artinya sih? Di situ tertulis. Ya, di situ tertulis. Aku adalah aku dan itulah namaku. Nah, itu tulisannya. Enggak Bang, itu saya nggak HP-nya sih. Iya, itu tulisannya. Itu tulisannya. Iya, satu itu, yang satu lagi akulah mengutus aku kepadamu. Aku adalah, jadi gini, aku adalah aku dan itulah namaku. Nah, kalau rujukannya itu ke Yod He Vav He YHWH Tetragrammaton. Iya. Esher Aye Esher YHWH. Itu udah lama nggak juga gitu. Ada Bang, bahwa ada tertulis. Akulah aku. Iya, aku adalah aku dan itulah namaku. Bukan aku mengutus aku. Ada itu. Masa aku mengutus aku? Makanya itu Tritunggal Yesus itu tidak dipisahkan, karena firman Allah itu bagian diri Allah sendiri. Gini Paule, kan kita sempat berdiskusi Paule ya, beberapa waktu yang lalu toh. Saya tanya sama teman-teman Kristen, gitu. Saya tanya gini, Bunda Maria ini dia hamil, ya kan? Itu atas kehendak siapa, Paule? Kehendak Bapa. Kehendak Bapa. Nah, kalau Bunda Maria hamil atas kehendak Bapa, ya kan? Akhirnya Bunda Maria ini hamil, di dalam kandungannya siapa? Firman menjadi manusia atau enggak, maksudnya di dalam kandungannya Bunda Maria ini apa isinya? Daging. Apa? Daging. Manusia. Manusia kan? Betul. Nah, kalau di dalam kandungannya Bunda Maria ini adalah manusia, nah, ada hubungan apa di dalam kandungannya Bunda Maria ini dengan Bapa yang menyebabkan Bunda Maria bisa hamil? Ada hubungan apa? Ya, ada hubungan apa? Ada hubungan apa daging yang di dalam kandungan Bunda Maria ini sama Bapa yang menyebabkan Bunda Maria ini bisa hamil? Di situ ada kekuasaan Tuhan. Apa aja Pak Limbong, ciptaan Bapa, isi kandungan Maria.
Oh, kita memahaminya Tuhan itu tidak maha kuasa dong seperti itu. Tidak mengakui kita bahwa Tuhan itu maha kuasa kalau itu kita pola pikirnya, Bang. Lah itulah yang kutanya Terbatas tadi. itu, Tuhan itu terbatas itu. Ya, di dalam kandungan Bunda Maria ini siapa namanya? Setelah disunat diberi nama Yesus. Enggak, ini masih dalam kandungan ceritanya Bang Ole. Masih dalam kandungan ini barang. Ini daging masih dalam kandungan. Nah, yang di dalam kandungan Bunda Maria itu siapa? Firman jadi daging. Oh, firman jadi daging. Jadi daging ini namanya siapa? Belum ada nama lah di kandungan. Oh, belum ada nama. Ya. Belum ada nama. Tapi dalil yang dibacakan sama Bang Hole tadi kan waktu Gabriel mendatangi Bunda Maria, iya kan, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau beri dia nama Yesus. Nah, pada saat malaikat Gabriel mendatangi Maria, apakah Maria pada saat itu sudah hamil atau belum? Belum. Nah, belum, tapi sudah ada namanya. Kan dipesankan namanya ini. Nah, sudah ada namanya. Makanya saya tanya Bang Ole tadi, di dalam kandungannya Bunda Maria yang daging ini namanya sudah ada atau belum? Makanya saya tanya, siapa namanya? Belum. Oke. Terus tadi malaikat Gabriel itu apa itu? Dipesankan nanti berikan namanya Yesus. Berarti sudah ada namanya. Belum. Belum. Mati meja. Belum. Nah, namanya ada pada saat kapan? Setelah dia disunat. Oh, setelah disunat baru namanya sudah ada. Nah, itu sah namanya, resmi. Namanya. Jadi waktu di dalam kandungan namanya belum ada. Belum. Jadi pas sudah lahir namanya baru ada. Ya. Nah, anak bayi yang disunat ini yang bernama Yesus, ini ada hubungan apa dengan Bapak, Bang Ole? Hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Di mana Yesus itu firman Bapa. Firman dengan Bapa itu tidak bisa dipisahkan. Sudah bukan firman lagi karena sudah jadi manusia. Bukan, Bang. Di kita iman kita itu firman itu kekal. Sekalipun jadi daging tetap dia kekal. Iya, tapi yang saya tanyakan bukan firmannya, Yesusnya yang kutanya. Yesusnya. Kalau dia menjadi manusia, maka diberikanlah namanya Yesus. Yang kutanya Yesusnya. Yang kutanya Yesusnya, bukan firmannya. Ada hubungan apa Yesus dengan Bapa? Kalau itu jelasnya di Yohanes 1 ayat berapa itu ya, bahwa dagingnya Yesus itu, tubuhnya Yesus itu adalah bait Bapa itu, di mana di dalam tubuh Yesus berdiam Bapa. Ya, jadi Bapak dan Yesus ini dia apa hubungannya? Firman dengan Bapa. Nah, firman ini Tuhan bukan? Tuhan lah. Tuhan. Termasuk dagingnya juga? Termasuk dagingnya juga. Dagingnya juga.
Karena apakah dagingnya Yesus ini adalah daging Tuhan? Iya, karena itu firman yang menjadi daging. Firman telah menjadi daging. Berarti dagingnya ini daging Tuhan juga, Bang Ole. Dagingnya Tuhan juga, maksudnya gimana tuh? Ya kan firman sudah menjadi daging. Firman kan Tuhan. Nah, firman ini sudah menjadi daging. Nah, yang saya tanya, apakah daging ini adalah daging Tuhan juga? Daging Tuhan maksudnya kurang paham. Manusianya Yesus kan daging, kedagingan, Bang Ole. Iya toh? Nah, apakah kemanusiaannya Yesus ini yang berdaging, apakah daging itu daging Tuhan juga? Bapak maksudnya? Yesusnya. Bapak kan tidak punya daging. Ya. Yang punya daging Bapak atau Yesus? Yesus. Nah, yang kutanya Yesusnya, apakah daging Yesus ini adalah daging Tuhan? Ya. Nah, daging Tuhan, termasuk yang bekas di kitannya itu. Ya. Yang ditombak, yang dipaku. Bukan yang dipaku, yang disunat. Ya. Termasuk itu. Berarti ada terpotong sebagian. Bisa. Nah, itu di mana sekarang? Oh, kita nggak tahu lah. Masa yang cari-cari. Bingung sendiri dia. Kak, Bang. Iya Bang Ole. Iya, gimana? Aneh-aneh pertanyaannya. Oh iya, aneh-aneh. Nah, ini yang saya tanya ini Bang Ole. Yang saya tanya ini. Ada enggak? Ini kan Bunda Maria, ada enggak keterlibatan Yesus di situ? Keterlibatan Yesus? Iya, Yesus terlibat tidak di situ? Objeknya itu Yesus. Iya, maksudnya Yesus terlibat tidak di situ? Terlibat. Nah, apa keterlibatan Yesus sehingga Bunda Maria hamil? Ya, jauhlah pemahaman kita banget. Jadi abang ini seolah-olah memikirkan bahwa Tuhan itu bisa dilogikakan semua. Padahal ini saya tidak main logika Bang Ole. Kenyataannya bahwa Maria mengandung tanpa suami. Itu kenyataan. Betul. Karena tadi saya dengar waktu Bang Ole diskusi sama Bang Handi. Bang Handi nanya, Bunda Maria apa Yesus ini apanya Bunda Maria? Katanya Tuhannya. Nah, yang namanya Tuhan kan pasti berkehendak, Bang Ole. Oh, kita gantilah bahasa. Nah, makanya saya tanya tadi. Iya, makanya bahasa aslinya lah Bang. Makanya saya tanya tadi, ketika Bunda Maria hamil, Yesus terlibat tidak di situ? Karena dia juga menjadi Tuhan. Udah pasti terlibat. Oh, sudah pasti terlibat. Jadi bisa dikatakan Bunda Maria ini hamil itu karena bukan hanya Bapa saja. Betul. Tetapi ada campur tangan Yesus juga. Nah, itulah ini tidak sinkron. Oh, tidak sinkron. Ya, oh, tidak sinkron. Tidak sinkron Besman. Bahwa Bapak itu Besman memang ini. Apa itu? Bapak itu punya firman.
Firman itu satu dengan Bapa. Tidak mungkin Bapa tidak ada firman-Nya, atau ada firman tidak ada sumbernya, yaitu Bapa. Nah, iya, maka ini pertanyaanku ini belum terjawab sebenarnya dari kemarin-kemarin, Bang Ole, masih gantung. Begini Bang Ole, tidak bisa terjawab itu Bang, semua dipakai logika, namanya juga Bang Ole, maksudnya ini, maksudnya itu tujuannya cara melakukan Allah itu ke dalam perut Maria secara seperti manusia biasa atau secara ajaib, begitu tumbuh di dalam perut itu, maksud si abang itu. Bapak Bisman, bapak bilang bapak. Ini kita ikutilah Bang. Yang dibilang abang itu. Allah katanya Bapak aja, padahal saya bukan memang Bapak. Iya kan, Bapak, Putra, Roh Kudus kan begitu. Iya kan? Boleh lah, tapi Yesus juga bilang Bapakku dan Bapakmu Allah. Allah. Sesembahan di situ, sesembahan. Sesembahan. Ya, yang dimaksud di situ adalah sesembahan. Yang punya otoritas. Kalau nama Allah kan itu panggilan. Ya, kalau bagi mereka Pak nggak nyambung, nanti mereka bilang kalau Bapak ya memang Tuhan antara anak dan Bapak, antara manusia dengan itu tadi Besman, yang saya tanya tadi Besman. Apa itu? Yesus terlibat tidak? Ketika Bunda Maria hamil, Yesus terlibat tidak di situ? Iya, maksud tujuan abang secara dia menjadi bayi. Ya pasti kan sebelum sebelum Bunda Maria hamil kan Yesus belum ada toh? Belum. Nah, Yesus belum ada. Berarti sinkron dong pertanyaanku. Apa tuh? Bisa kita katakan seperti ketika Bunda Maria hamil, ya ketika Bunda Maria hamil, apakah Yesus terlibat? Ya kalau secara dengan tuduhan abang itu secara apa? Tidak ada tuduhan. Atau melakukan hal sesuatu seperti yang dilakukan suami istri? Atau abang klaim keajaiban? Enggak. Begitu. Tidak ada pikiran saya bilang. Jadi tidak ada. Kenapa? Karena kita memposisikan diri Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi diskusi kita ini, Bisman, kita memposisikan diri Yesus ini sebagai Tuhan. Gitu. Kenapa? Karena Pak Hole bilang tadi bahwa Bunda Maria ini dengan Yesus itu anak sekaligus Tuhannya. Sesuai dengan pemikiran saya. Tapi ini dulu Besman, sepakat dulu. Kamu sepakat tidak? Kalau Yesus ini adalah anak Bunda Maria sekaligus Tuhannya. Biar saya jelaskan dulu yang abang tanya tuh. Coba. Yang pertama itu. Bagaimana itu? Jadi tadi abang bilang terlibat Yesus dengan hal itu kan begitu? Ya, dengan hamilnya Maria, apakah Yesus terlibat di situ? Jadi pemandangan saya atau pemahaman saya atau secara pribadi saya analogika. Bukan secara seperti yang dilakukan suami istri yang memang saya enggak ke sana. Bukan. Narasiku enggak ke sana. Ke situ kan? Enggak ke sana. Iya, takutku seperti itu abang pemikiran abang ke situ. Narasiku enggak ke sana. Jadi
menurut pemahaman saya tentang kedatangannya di dalam perut Bunda Maria itu secara ibaratnya begini, roh itu langsung mendatangkan langsung ke rahim Bunda Maria. Jadi mulai dari awal roh itu mulai berkembang sehingga menjadi bayi sampai berapa bulan, 9 bulan biasanya kan. Nah, jadi hingga menjadi seorang anak. Nah, begitu. Jadi kedatangannya itu di dalam perut bukan seperti yang dilakukan manusia yang sekarang ini, yang di bumi. Iya, tahu. Menurut karena saya, Bunda Maria ini hamil, Bunda Maria, ya, I know. Bunda Maria ini hamil tanpa ada hubungan biologis. Iya, betul. Iya toh? Itu jadi, saya tahu kalau kira-kira itu. Gitu. Makanya yang saya makanya narasi yang saya bangun ketika Bunda Maria hamil, apakah Yesus terlibat? Yesusnya belum ada itu, Bang. Iya, betul. Justru karena Yesusnya belum ada. Sebelum Yesus, atau gini aja Bang Ole, Yesus sebelum menjadi manusia, apakah dia sudah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan, karena dia firman. Tuhan, ya toh? Sebelum Yesus menjadi manusia, dia Tuhan. Ya, sebagai firman. Ya. Dan Bunda Maria hamil, apakah ada keterlibatan Bapak dengan Yesus di situ? Nah, itu yang saya maksud. Yesus belum ada, nggak mungkin Yesus terlibat secara pikiran abang saya ikuti. Tapi apakah firman terlibat? Ya pasti terlibat. Nah, itu yang saya maksud. Iya, tujuan abang. Tujuan terlibat itu apa maksud abang? Terlibat ketuhanannya atau terlibat melakukan terlibat karena dia Tuhan. Menjadi apa? Terlibat karena dia Tuhan. Pikiran abang Besman ini jangan keterlibatan Tuhan kan? Iya, karena dia Tuhan. Tadi sudah dikatakan bahwa itu jelas Bunda Maria tidak mengadakan hubungan biologis, itu harus sudah dipegang Bang Besman. Iya. Ya, saya tidak mengarah ke sana, Iya memang. Jadi biar sama-sama, jangan saling saling menyalahkan. Iya, biar satu frekuensi kita. Kita kan diskusi, jadi iya, I know, biar satu frekuensi kita, jadi tidak ada saling salah paham gitu saya kan. Dia asal ego. Iya, bukan ego, salah paham antara kedua belah pihak itu kan awal mulanya ini kan roh. Jadi bisa disimpulkan, Besman, Bapak dan Yesus bekerja sama, ya kan? Sehingga Bunda Maria ini bisa mengandung. Ya. Cobalah. Betul enggak? Coba abang jelaskan dulu, mana tahu ada pemahaman baru. Ya gitu. Mana menurut abang? Kalau menurut saya seperti itu tadi. Iya, Bapak dan Yesus bekerja sama sehingga Bunda Maria ini hamil. Kalau Yesus tidak terlibat, berarti bukan Tuhan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus ini harus terlibat karena dia adalah Tuhan. Iya toh? Betul enggak, Bisman? Iya. Enggak betul itu.
Iya. Yesus itu makanya setelah dia menjadi manusia. Kita katakan iya kan, betul enggak? Bang sahabat masih ada di bawah. Nanti beratnya kan. Naik lagi Bang sahabat. Naik lagi Bang. Lanjut, Isman. Ini yang susahnya kita nanti. Kalau kita apanya yang susah? Antara bapak dan anaknya ini. Ya, seandainya kita satukan menjadi bapak. Resiko. Siapa suruh punya banyak Tuhan? Resiko siapa suruh punya banyak Tuhan? Bang Desman, Anda sudah mendalami Alkitab sudah lama belum? Bang Desman. Makanya jangan pusing. Yang dibahas si kawan ini belum ada di Alkitab. Bukan ada, gini cuman loh, Pak. kita ini kan. Jadi kita kalau tidak paham, saya belum mengerti begitu. Jangan ditambah-tambahin. Bukan berarti saya melarang kita diskusi seperti ini ya. Baik untuk menambah ilmu, mengetahui lebih banyak. Gini, kita jangan lupa setiap perkataan Yesus itu tidak bisa dikesampingkan satu titik pun. Kalau saya pakai data, Bang Ole. Iya, ketika Yesus di dunia ini, ketika Yesus menjadi manusia, di dalam diri Yesus ada tidak Bapa? Ketika Yesus menjadi manusia, di dalam kemanusiaan Yesus, di dalamnya ada Bapa tidak? Berdiam Bapa. Nah, artinya ada di dalam Bapa tuh? Ya. Di dalam Yesus ada Bapa, di dalam Bapa ada Yesus. Nah, aku itu di dalam, maksudnya. Ya, dia di dalam. Di dalam Bapa, Yesus ada di dalam Bapa berupa Firman. Karena Firman berada di dalam Bapa, betul? Ya, ini nih saya baca dulu ya, jangan sampai kita gagal paham nih. Saya baca di Yohanes 5 ayat 26 sampai 27 begini. Firman kata ini perkataan Yesus. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya. Ya, punya kehidupan sendiri-sendiri. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Betul. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya itu kepada Yesus maksudnya, untuk menghakimi karena ia, Yesus, anak manusia. Nah, itu jangan dilupakan. Jadi narasiku tadi, Bang Ole, itu tidak ngasal. Ya. Tidak ngasal karena ada dalil. Dan dalilnya itu sesuai dengan pemahaman dari kekristenan, ya toh, menurut orang Kristen itu sendiri, kan gitu. Ya. Bener gak? Ya betul. Berarti tidak salah bahwa Yesus dan Bapa ini bekerja sama untuk membuat Bunda Maria hamil. Ada yang lupa itu, Bang. Oh, apa itu? Yesus berkata, aku datang keluar dari Bapa. Bapa lebih besar dari aku. Oh, itu kalau itu Yesus sudah jadi manusia, Bang Ole. Itu sudah masuk ke pengajaran. Itu sudah masuk ke pengajaran itu. Selama belum Yesus itu menjadi manusia atau Firman jadi manusia yang diberi nama Yesus, Bapa dan Firman-Nya itu tetap satu kesatuan. Belum ada diberikan seperti tadi Bapa memberi kehidupan kepada aku, seperti belum.
setelah manusia, maka dia memang kita jadi Tritunggal. Ada Yesus memang nyata jadi manusia, bernyawa, bisa makan, bisa tidur, bisa lelah. Karena tadi Bapa Bang Oli memberikan bilang, nyawa atau kehidupan tadi Bang Oli tersendiri. bilang tadi Bang Oli bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Nah, yang lebih besar siapa? Bapa atau Yesus? Sesuai perkataan Yesus. Berarti menurut Yesus yang lebih besar adalah Bapa. Betul. Nah, kalau Bapa lebih besar daripada Yesus, apakah Yesus dan Bapa setara? Setara dong. Tidak setara karena Bapa lebih besar. Bukan. Nah, itu pemahaman kita terlalu sempit. Artinya atau gini aja, Gini, enggak saya jelaskan. Karena gini Bang Ole, saya bingung. Bang Ole bilang setara. Oke lah, saya ganti narasinya. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Menurut Yesus, ya kan? Menurut Yesus, ya kan? Apanya yang besar? Itu harus dibaca dengan iman. Kekuasaannya, Bang. Bukan kekuasaannya, Bang. Begini kan Yesus bisa lihat. Iya. Iya, Bapak nggak bisa kita kekuasaannya lihat. besar. Besar kekuasaan menguasai kejahatan. Menguasai kejahatan, menguasai kebaikan, menguasai kesucian. Saya itu sampai mikir ke sana, anaknya ini yang dia sampai mikir ke sana saya. Karena begini, karena kita tanya Ustaz Miftah, Bapak dan Yesus setara, sangat ya kan? mengasihi. Nah, apanya yang setara? Iya tuh, apanya yang setara? Dan Yesus mengatakan, Bapak lebih besar daripada aku. Apanya yang besar ini Bapak? Itu loh yang saya tanya. Karena kata Yesus, aku datang keluar dari Bapa. Kan itu nyambung itu ayatnya itu. Yesus berkata bahwa dia datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Lalu dia Bapa lebih besar daripada aku. Ini kalau pertanyaan saya tanya sama Bom ini pasti dia kick saya ini. Betul? Jadi gini lah, gini Bang. Kalau maksud saya, kalau bicara dengan untuk dari ke hati untuk mau mempelajari, hanya menambah ilmu aja saya rasa tidak akan ada. Bang Ole, betul tidak? Tidak salah. Nah, tidak salah. Karena begini. Ya, ini dalam terawangan kenyataannya gitu. Yesus bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Bapak tidak terlihat. Bapak tidak terlihat. Nah, bagaimana caranya Yesus? Bagaimana caranya Yesus tahu Bapak besar sedangkan Bapak tidak terlihat? Bapa itu tidak dibatasi ruang dan waktu, melingkupi segala ciptaannya yang tidak ada batasnya sampai kemana. Karena begini Bang Ole, karena begini, yang besar ini sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan dia di balik layar, ngerti tidak maksudnya? Ya, karena kita percaya dan sangat yakin bahwa Bapa atau Tuhan yang tidak terlihat itu melingkupi segala sesuatu yang ada di luar sana, jauh yang tidak ada batasnya. Nah, itulah Bapa. Contoh kayak begini Bang Ole. Lihat. Bang Ole. Di antara sama seperti kayak begini Besman. Kamu sudah nikah belum Besman? Kamu sudah nikah belum? Nah, masih belum.
Oke. Kau punya anak, Besman, kau punya anak. Iya kan? Anak kamu mengatakan, Bapak lebih besar daripada aku. Nah, anaknya Besman ini mengatakan, Bapak lebih besar daripada aku. Nah, saya mikir, Bapak ini sebagai, Besman ini sebagai Bapak, apanya yang besar? Kalau pribadi saya, besar kekuasaanku. Kekuasaan. Yang kukuasai kejahatan, kebaikan, keburukan untuk mengolah ciptaan saya ini tadi. Sedangkan yang anakku ini tadi mengajarkan tentang kasih kepada manusia. Ya, tapi kalau mau dibandingkan antara Besman dengan anaknya, yang mana lebih besar? Lebih besar aku. Oh, lebih besar kamu. Mentap ya, mentap. Iya kan saya yang apa? Menciptakan langit dan bumi. dan saya juga apa, penguasa kejahatan, penguasa kebaikan. Nah, sedangkan Yesus dia tidak ada di dalam kejahatan, dia hanya untuk mengasihi. Ya. Makanya dibilang ketiga-tiganya itu berbeda-beda, peran di antara ketiga orang itu berbeda-beda. Nah, kalau Pak, peran yang satu beda. Kalau Bang Oleh bilang yang besar adalah kekuasaannya, saya sepakat. Saya sepakat kalau Bapak lebih besar kuasanya. Jadi ada yang maha kuasa, ada yang tidak maha kuasa. Gimana itu? Betul. Betul Bang Oleh? Tidak. Nah, kalau begitu saya tanya balik lagi. Saya tanya balik kalau begitu. Jadi menurut Yesus ini apanya yang besar ini? Bapak ini apanya yang besar? Tadi sudah saya bilang, Yesus itu dia menjadi manusia, dia terlihat terbatas dia. Kalau Bapa itu tidak terlihat, melingkupi segala ciptaannya, bumi, langit, segala macam galaksi. Itulah yang kumaksud tadi Bang Oleh. Berarti Yesus ini kuasanya terbatas. Betul? Tidak. Nanti ya. Ketawa ikut ketawa. Ketawa ya. Bacalah Matius 20. Yang ketawa di bawah diblokir lah, yang ketawa di bawah diblokir. Nah, yang ketawa diblokir itu blokir ya, yang ketawa di bawah diblokir. Seperti ini. Memang tugasnya dia menjadi besar, dia menjadi raja segala raja. Kalau raja segala raja itu tidak menguasai, segala sesuatu gitu. Kalau Yesus raja segala raja, Tuhan segala di atas Tuhan, itu apakah itu tidak berkuasa itu? Raja semua, raja di bumi ini. Kok raja katanya Tuhan raja mana? Nah, kalau Yesus gimana itu Bang? Bagaimana? Kalau Yesus raja dari segala raja, di mana kerajaannya? Nah, bingung lagi kan? Jadi di surga bisa laku simpulkan ya. Oh iya. Di surga nanti. Jadi sebentar dulu Bang Basman. Jadi dapat kusimpulkan, mudah-mudahan saya salah, bahwa abangku inspirasi ini jangan salah. Tidak jauh
percis sama orang-orang Farisi dan Yahudi. Iya. Percis. Di mana mereka memang menunggu Mesias dari dulu sampai sekarang. Dikiranya raja yang datang itu adalah raja duniawi. Ternyata padahal yang datang Yesus itu raja surgawi, yaitu mau mengembalikan atas pelanggaran Adam, diusir dari Taman Eden karena Tuhan berfirman, jika engkau makan buah ini engkau pasti mati. Tapi karena itu, karena digoda iblis, diusir saja, malah dikasihi, dibikin bajunya, dikorbankan hewan untuk mengganti nyawanya. Karena perkataan Tuhan itu ya dan amin. Sebab dia sudah mengatakan, jika engkau makan buah ini kau pasti mati. Nah, kenyataannya Adam mati tidak? Tidak mati, tapi berarti Tuhan bohong. Kenapa begitu? Karena Tuhan bilang kalau kau makan itu buah kau mati. Ternyata Adam makan buah tidak mati. Karena itulah Tuhan maksudnya itu, Bang. Keselamatan dulu. Besman sebentar dulu, satu-satu. Iya tuh. Satu-satu Besman. Iya, makanya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Bentar. Jadi kalau Bapak sebagai Kristen nanti lupa. Nanti lupa ya. Lupa jawabnya. Harus memahami Alkitab, itu bukan mati dalam kehidupan manusianya, tetapi harus memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oke, Bang Besman. Ya untuk apa kalau Oke. Lanjut. Jadi gini, Yesus itu jadi manusia untuk menebus dosa Adam, di mana Adam diusir dari hadirat Tuhan. Tuhan membuat hukumnya nyawa ganti nyawa. Untuk menggantikan nyawaku yang terusir dari hadirat Tuhan akibat dosa Adam, karena Yesus mengatakan, Bapa mengatakan harus mati, maka dibuatlah firman-Nya jadi manusia untuk mengorbankan dirinya agar menggantikan kita, agar kita ditebus kembali kepada Dia, kembali ke hadirat Dia seperti ciptaan semula. Terus? Itulah inti kekristenan. Tidak lebih dari situ. Hukum Taurat dibikin adalah untuk digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Mau korban, mau hukum Taurat yang ke-10, janganlah kamu menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Jangan kamu hari Sabat harus kamu kuduskan. Yesus ditangkap, dibunuh orang Farisi dan ahli Taurat karena Yesus melakukan mujizat pada hari Sabat. Yesus mengatakan dirinya sama seperti Allah. Bunuhlah dia, apalagi yang kita dengarkan dari dia, dia sudah menghujat Allah. Bang Oleh. Apa tuh? Bisa Abang jelaskan dulu tentang penggenapan itu. Mereka kurang paham mereka tentang penggenapan itu. Coba jelaskan saya bagaimana itu penggenapan. Coba. Jadi di Kristenan itu ada namanya tipologi atau bayangan. Masuk paus. Belum kenyataan langsung. Ada namanya substitusi, yaitu pengganti. Nah, kita harus tahu Alkitab ini ditulis 1600 tahun.
penulisnya berbeda, zaman berbeda. Nah, makanya dibikin perjanjian lama bahwa itu masih hanya nubuatan, hanya tidak mengerti orang apa sih kok ada firman Tuhan. Ada saya belum paham Bang Ole. Penggenapan itu yang ditanyakan tadi Bisman kan penggenapan. Nah, penggenapan ini maksudnya apa? Misalnya untuk di hukum imamat, Taurat imamat mengatakan untuk penghapusan dosa harus percikan darah atau ada korban yang tidak bercacat. Oke. Nah, darahnya harus dipercikan. Domba jantan. Ya. Domba jantan yang tak bercacat celah. Ya. Sebagai korban penghapus dosa. Ya, tebusan, kedamaian. Ya. Korban penghapus dosa. Nah, habis itu, nah, itulah penggenapannya di dalam diri Yesus, bahwa Yesus itu tidak berdosa, tidak bercacat. Tidak berdosa, tidak bercacat. Oke. Nah, yang lain. Lantas yang berdosa siapa kalau begitu? Kita. Bingung lagi. Nah, Bang Ole berdosa karena apa? Bingung lagi. Karena Adam melanggar tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu. Yang Adam kan yang bersalah. Kenapa Bang Ole yang berdosa? Karena kalau dosaku sendiri ku pertanggungjawabkan, bukan dosa Adam yang itu ku pertanggungjawabkan. Iya, itulah yang saya pikir Bang Ole. Yang saya pikir gini, Adam yang bersalah, tapi kenapa Bang Ole yang tanggung? Akibat Adam kita jadi ikut. Mengerti nggak? Ibarat kata begini, Bang Ole. Ibarat kata begini, Bang Ole yang mencuri, tapi yang dipenjara anaknya. Bukan, beda itu Bang. Oh, beda lagi. Oh ya. Maju mundur kena. Bukan, Pak Ustadz ini nggak paham. Iya. Ustadz itu nggak paham. Mungkin nggak paham. Ya, makanya dari tadi saya diam aja Pak. Ya boleh. Makanya saya dari tadi diam. Paham gitu ya. Oh iya. Makanya menyimak. Jadi di kita jadi pingin ketawa lepas padahal ini udah malam. Kalau saya ketahui biar nggak ngantuk gitu loh. Biar nggak ngantuk. Jadi saya berdosa nantinya kan, jadi ketawa, mengetahui orang. Gini Pak Ole, kalau bikin orang senang gitu saya berdosa nanti. Pak Ole, kalau bikin orang senang itu bagus nggak Pak Ole? Ya bagus lah. Nah ya udah lanjut. Gampang kok. Enggak, begini karena di pribadi saya nih ya. Pak Ustadz ini kok ketawa padahal dia tidak mengerti, jadi saya jadi gitu ya. Apa gemetar ketawa saya gitu. Bang Ole. Ya. Aduh, sakit perutku Bang. Bang Ole. Ya. Jadi tentang penggenapan ayat apa namanya hukum Taurat yang mengatakan jangan berzina. Kayak mana penggenapan di perjanjian baru? Tentang berzina itu kan tetap itu adalah tipologi untuk menjelaskan kepada perasaan manusia. Iya, ada nggak penjelasannya di perjanjian baru? Ada, kau boleh berzina, tapi bukan maksudnya itu terutama bukan itu sebetulnya begini Bang ya, tapi hanya pemahaman saya nih ya. Di situ dia mengatakan jangan berzina. Itu kan sudah mentok.
dilarang betul-betul, sementara manusia melakukan. Jadi makanya ada penggenapan dari Tuhan Yesus melalui perjanjian baru. Di situ iya, itulah penggenapannya, Besman. Itulah itu penggenapannya. Makanya jadi Yesus ini turun ke dunia ini untuk menggenapi, ya kan, untuk menggenapi hukum. Sebetulnya mau kutanya sama ya kan, karena ketika Adam melakukan kesalahan, akhirnya seluruh anak keturunan Adam itu berdosa, ya kan? Bukan. Itu nggak ada hubungannya dari hukum Taurat itu. Bukan. Gini loh Bang, jadi dengarkan sebentar lah. Coba bagaimana? Karena Pak Ustadz ketawa tadi, padahal di diri saya, ini Pak Ustadz kok ketawa padahal dia nggak ngerti, jadi menggelitik di hati saya gitu. Iya Pak. Nah, mungkin karena masih teringat tadi Bang Oleh, ya kan, Bapak lebih besar daripada aku, mungkin masih teringat. Iya. Jadi gini ya. Coba. Di iman Kristen bahwa Adam diciptakan bukan untuk mati, tapi hidup kekal. Hidup kekal. Sebagai ciptaan yang paling mulia. Tapi Bang Oleh, Adam itu meninggal karena apa? Bagi kami orang Kristen, sebelum penghakiman Yesus datang, kita masih disebut, kata Yesus, masih tidur. Iya. Nanti kita setelah penghakiman, barulah ada nanti kematian. Kematian juga bukan berarti rohnya. Iya, itu yang saya tanyakan tadi. Adam ini mati karena apa? Karena dia melanggar hukum Tuhan, perintah. Maka dia diusir. Iya, dia diusir dari Taman Eden. Nah, yang jadi saya tanyakan lagi ini bersama Tuhan. Ya, yang saya tanyakan ini, Bang Oleh, Adam ini dia meninggal karena apa? Karena sudah tua atau sudah karena penyakit? Mungkin kayak begitu yang saya maksud. Macam kayak contoh, itu sana tetangga itu meninggal karena apa? Oh, itu lagi kecelakaan, contoh. Kayak itu. Nah, Adam ini meninggal karena apa? Iman kekristenan, sekalipun dia sudah mati dalam jasad, di iman kekristenan kata Yesus dia tidur. Ya bukan itu yang kutanya, Bang Oleh. Bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya ini, Adam meninggal karena apa? Yang nggak dijelaskan itu meninggal kenapa? Nggak dijelaskan, Ustaz Miftah. Nggak dijelaskan. Tapi iman kekristenan, tiba-tiba aja hilang ceritanya itu barang. Kedua kalinya untuk membangkitkan orang-orang mati. Ini masalahnya begini, Ustaz Miftah. Kalau pemahaman teologi atau dogma di dalam kekristenan itu kan upah dosa adalah maut. Iya betul. Ya kan? Nah, di mana upah dosa adalah maut ini yang merasakan adalah anak cucu keturunan Adam. Iya kan? Yang merasakan adalah keturunan Adam. Nah, apakah Adam merasakan juga? Apakah Adam merasakan dampak dari upah dosa yang dia lakukan? Berdampak lah. Nah, yang saya tanya, Adam mati karena apa? Tadi sudah saya katakan bahwa iman kekristenan Adam belum mati sampai sekarang. Secara maut ya. Ya, secara maut, secara fisik, secara jasmani.
Bukan, fisik itu memang dari tanah kembali ke tanah tuh. Yang ya itulah yang kumaksud tadi. Itulah yang kumaksud tadi, Bang Ole. Adam ini meninggal, dia mati karena apa? Nah, itu yang kutanya tadi. Tidak dijelaskan secara rinci. Tidak dijelaskan karena memang tidak ada. Nah, tapi kita percaya Adam juga ketika Yesus datang kedua kali dia kena hakiman juga, kena hakim. Dihakimi juga. Iya, karena yang saya mau cari tahu di sini, Besman, Adam ini meninggal karena apa? Ya kan? Apakah dia meninggal karena dosa? Ya kan? Ataukah dia meninggal karena memakan buah pengetahuan? Karena Tuhan mengatakan dosa itu. Apa? Dosa itu, Bang. Ya mungkin melanggar perintah Tuhan. Kalau masalah meninggalnya itu bisa kita katakan ya karena sudah tua, karena udah usia 900 tahun. Oh, jadi ada meninggal karena usia. Ya, manusia kan pasti tua, setelah tua mati. Jadi bisa dikatakan manusia saat ini yang meninggal bukan karena dosa, tapi karena usia. Ya. Bagaimana? Masuk ke tafsir ini nanti, Bang. Jadi kalau tafsir itu pribadi. Iya kan? Ya. Bacalah ayatnya yang jelas ya. Bukannya, oh iya. Ini. Tapi aku udah ngantuk begini. Oh iya. Karena kena lagi deh. Gitu. Harus enjoy, Bang Ole. Kalau ngobrol sama inspirasi, memang inspirasi ini akalnya licik. Jadi memang saya ngomong santai, santun apa, tapi kadang itu banyak jebakan di sini kan. Ini apalagi nih ada 3 lubang kosong ini kan. Aduh, Bang, aku ngerti, paham. Oh iya. Makanya aku kalau orang kebawa emosi dia. Kalau aku kan paham. Oh iya, betul. Mencari-cari ayat untuk menjebak itu udah. Tapi setidaknya kan lama-lama kan semakin tercerahkan kan gitu. Betul, tercerahkan. Mana tahu besok Ustaz Habib tadi baptis kan? Bukan, mana tahu Bang inspirasi ini jadi ikut selamat gitu. Orang itu selamat juga, Bang. Enggak, kalau aku ini selamat juga, karena orang itu kan melakukan hal yang baik. Kecuali kalau mereka jahat, baru kata Yesus, janganlah kau percaya dengan perkataanku. Jadi lakukanlah yang baik. Nah, artinya supaya umatnya itu, pengikutnya itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang kejahatan. Makanya disampaikan Tuhan Yesus. Oh, jadi kata Yesus, jangan kau percaya dengan perkataanku, begitu. ketika engkau tidak percaya dengan perkataanku, tetapi Bang Besman, baiklah. Aku mau tanya dulu, Bang. Supaya tidak terpengaruh dengan orang lain atas kejahatan. Bang Besman yang melakukan itu. Tanya dulu, Bang. Apakah Bang Besman ini percaya perkataan Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak ada satupun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau menurut Besman tadi, Bang Ole tidak percaya. Karena Besman bilang, jangan percaya dengan perkataanku. Bukan, kan ada dia. Begini, Bang, inspirasi begini. Tapi sebentar, kan ada orang Farisi waktu itu
karena orang Farisi kan tidak percaya dengan perkataannya. Oh iya, iya, Makanya iya. Yesus mengatakan kepada orang Farisi itu, ya, kata Yesus begini, ketika engkau tidak percaya dengan perkataanku, setidaknya berbuat baiklah supaya tidak terpengaruh orang-orang yang pengikutnya, pengikut Yesus ini. Di mana itu, Bang? Gitu. Perkataan Yesus yang saya tahu, jika kamu tidak percaya kepada Dia yang diutus, maka dosamu akan tetap. Itu yang disampaikan dia kepada muridnya itu, Bang. Waduh, itu berbicara tentang orang Farisi dan ahli Taurat itu, Bang. Jangan salah itu, waduh. Antara orang Farisi dengan dia, dengan Yesus. Jadi Iya makanya dibenerin dulu, Bisman. Makanya Bang Bisman, makanya maaf nih kalau kita belum paham, tidak baca kitab dengan benar, teliti, kalau jangan disampaikan, bilang belum tahu, belum baca, belum memahami, gitu loh, Bang. Begini loh. Bukan tidak boleh berdiskusi kayak gini, boleh, tapi yang kita tahulah yang kita sampaikan. Karena begini Bang Ole, bagi Besman. Karena begini Bang Ole, bagi Besman, ngapain lagi saya percaya? Wong saya tidak percaya dengan perkataannya Yesus. Bukan seperti itu. Nggak boleh kayak gitu, karena di sini muka umum, Bang. Penonton kita. Tadi Besman ngomong apa? Manusia itu ada. Oh iya, Besman tadi ngomong apa? Bilang, Yesus berkata kepada orang Farisi, kan orang Farisi kan tidak percaya dengan Yesus. Makanya tidak percaya dengan Yesus. Ketika engkau tidak percaya dengan perkataanku, orang Farisi, karena kau tidak percaya dengan perkataanku, berbuat baiklah supaya. Jadi menurut Yesus orang baik. Oke, paham. Jadi menurut Yesus, orang Farisi ini tidak percaya. Aku yang tidak percaya. Ya, menurut orang Farisi. Ya, jadi menurut orang Farisi ini tidak percaya dengan perkataan Yesus, begitu. Iya toh? Ya, makanya Yesus mengatakan seperti itu. Nah, sekarang begini Bisma. Tadi, biarpun tidak percaya dengan perkataan Yesus seperti orang Farisi, asalkan melakukan hal yang baik, tidak tidak jahat sesama manusia. Mana itu, Bang? Kalau Bisman, menurut Bisman, Paulus itu orang Farisi enggak? Ada itu, Bang. Ya, ahli Farisi. Ya, Paulus itu orang Farisi enggak, Paulus? Farisi itu majab. Bukan. Oh, majab, ada pula majab kata Ustaz. Agak lain. Apa itu, Pak? Romawi. Orang Romawi. Di Yahudi itu ada Farisi, Saduki. Iya. Itu semua orang Yahudi tapi mazhabnya berbeda. Farisi Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan. Maksudnya mazhab kali, mazhab gitu. Mazhab. Ya. Makanya jangan kita klaim orang agama yang lain itu. Jangan kita klaim bahwa keselamatan cuma Kristen. Tidak. Karena Yesus sudah mengatakan, janganlah engkau percaya kepadaku, tetapi berbuat baiklah. Janganlah kamu percaya kepadamu. Ayat itu, Bang. Di mana itu, Bang? Biar kita baca, Bang. Iya, itu udah betul tadi itu. Bagi Yesus, orang Farisi ini tidak percaya dengan perkataannya, ya toh? Nah, makanya saya tanya, Paulus ini orang Farisi enggak? Orang Farisi. Keturunan Benyamin.
Kalau Yesus ini Paulus ini orang Farisi, Bang Ole, berarti Paulus ini tidak percaya dengan perkataannya Yesus. Awalnya. Dia malah membun-bun itu, memenjarakan segala macam itu. Siapa? Paulus. Kenapa dia dipenjara? Memenjarakan orang-orang pengikut Yesus yang percaya Yesus, membun-bun. Iya, itu karena apa? Kenapa bisa? Karena tidak percaya kepada bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana Paulus menghabisi murid Yesus sedangkan muridnya Yesus yang lebih dekat sama Yesus? Otomatis dia pengikutnya. Kalau dia pengikutnya, otomatis dia pasti percaya. Paulus itu karena Yesus sudah naik ke sorga, murid-muridnya mengajar, memberitakan Injil, tapi Paulus masih mengejar, membunuh, memenjarakan. Tapi di tengah perjalanannya untuk mau membunuh, menangkap orang pengikut Yesus, ini setelah Yesus naik ke sorga, maka Yesus menampakkan dirinya kepada dia. Hai Saul, Saul, katanya, kenapa engkau membunuhku? Maka mulai dari situlah dia bertobat. Tadinya penganiaya itu. Penganiaya. Ya. Siapa yang dianiaya? Orang-orang yang mau mengikut Yesus. Oh, bukan Yesusnya? Bukan. Bukan Yesusnya. Pernah enggak Paulus menganiaya Yesus? Secara dirinya enggak, tapi Yesus mengatakan kalau membunuh pengikutnya adalah sama dengan membunuh dia. Memberikan orang makan yang lapar, fakir, janda, yang sakit sama dengan memberikan kepada dia. Jadi Yesus ini tersakiti, teraniaya karena muridnya Yesus dihabisi sama Paulus. Nah, dosa Paulus ini diampuni tidak? Diampuni. Karena dia bertobat. Bang Hole, apa Paulus itu pernah membunuh? Apa itu? Membunuh pengikut Yesus? Iya. Pernah. Yang pernah abang dengar lah. Kalau aku belum pernah aku dengar, kasihan. Bacalah kitab, tapi orangnya siapa nggak dijelaskan, kapan ya, tapi mirasinya jelas itu. Di mana? Pernah saya baca, cuman mengejar yang pengikut Yesus. Dihabisi nyawanya, dihabisi. Dihabisi, tapi saya nggak tahu kalau sudah pernah membumbun. Stefanus itu ada nggak di Paulus di Saul? Stefanus dihabisi, Filipus dihabisi. Ya, itu jadi pengikut Yesus ini, pengikut Yesus ini, kenapa dihabisi? Karena dia berseberangan dengan pengajaran Paulus. Gitu. Murid Yesus ini sangat taat dengan pengajaran gurunya, yaitu Yesus. Sedangkan Paulus berseberangan dengan pengajarannya Yesus. Gitu. Nah, jadi untuk ajaran Paulus ini? Iya, jadi untuk ajarannya sebelumnya apa? Ya, jadi untuk Farisi mencegah, ya kan, untuk mencegah agar orang-orang yang ada di sekitar situ tidak terpengaruh dengan pengajaran Paulus,
Makanya mereka dihabisi. Begitu. Yang menghabisi Paulus siapa? Maksudnya Bang? Iya. Bukan menghabisi. Paulus menghabisi muridnya Yesus. Menghabisi muridnya. Oh, iya. Karena berseberangan pengajaran Paulus dengan Yesus. Karena Saulus waktu itu ya, dia berpegang teguh kepada Taurat atau perjanjian lama. Betul. Tidak ada Bang Ole, justru Paulus mengatakan Taurat itu sampah. Dia mengatakan itu Bang setelah dia sudah dia bertobat Bang. Dia telah bertobat. Tahu dari mana? Dia mengatakan itu. Tahu dari mana? Ada itu riwayatnya itu di. Akulah yang paling teguh untuk menjalankan hukum Taurat. Jadi cuman dia penjelasannya agak sangat dalam sekali, tidak terus terang dia mengatakan hal-hal antara. Iya, tahu dari mana? Tahu dari mana kalau Paulus bertobat? Ya setelah itu ditemui oleh cahaya itu Yesus sendiri yang berwujud cahaya. Nah, di sini Ustadz Miftah masuk Ustadz Miftah. Jadi diskusinya ngalir lagi kan? Ini ngalir lagi serius. Habis itu main lagi. Sholat tahajud dulu bentar. Oh iya siap. Habis jadinya ini. Saya juga ini baterainya udah berapa ini? Udah sedikit lagi. Apa? Boleh. Enak tuh ngobrol di Komal tuh enak tuh. Nanti lah ini udah baterainya loh baterainya. Ada juga Nggak ada penghujatan, tapi isinya daging. Kadang-kadang. Yang kemarin itu ada Bang. Itu nggak ada penghujatan. Ya. Ngapain mau hujat-hujat? Nggak ada gunanya. Di sini tidak harus hujat. Ini asik nih Om. Ini pas. Iya. Nggak ada gunanya kalau mau hujat-hujat bro. Apa manfaatnya? Ya. Siap Bang Ole, siap. Sama-sama Bang Ole, sama-sama. Kan memang tadi karena Telebes itu teman lama lah. Siap. Seperti itu. Siap. Sering teleponan dulu itu. Ya, berarti udah lama. Iya, bagaimana Wizar? Ya, salam kenal. Nimo dari mana? Katolik Protestan? NTT. Oh, NTT. Kalau NTT itu mayoritas Katolik di situ, setahu saya. Protestan. Oh, kamu Protestan, tapi mayoritas Katolik di sana tuh. Itu 5-5. Oh, imbang, berarti imbang. Ya. Protestan dengan Katolik 1. Nasrani di sana ada juga Bang Nino. Itu full Om. Kalau Nasrani full, Protestan full. Ya. Kalau di NTT itu mayoritas Nasrani itu untuk Kabupaten Kupang itu banyak Om. Iya. Itulah ya Bang Inspirasi, Bang Wesman. Oke Bang Nimo, saran saya Bang Wesman masih muda. Tolonglah, ini hanya saran. Jika kita nggak paham nggak usah diceritakan, nanti cari dulu gitu ya, biar jangan salah informasinya. Aman Om. Kita di sini kita. Terima kasih ya Bang Inspirasi ya. Sama-sama Bang Uli, sama-sama. Ya yang namanya belajar. Sehat selalu. Ya kan? Indonesia tetap bersatu, saling mengasihi. Kalau ada misalnya yang tidak baik atau yang salah paham, didiskusikanlah dengan cara-cara yang baik. Aman lah itu. Oke, selamat malam semuanya. Siap, sama-sama Bang Ole. Dan penonton 868, mohon maaf jika ada kata-kata salah. Ayo kita utamakan NKRI dalam kasih sayang, kemanusiaan dulu. Akidah bolehlah berbeda. Betul. Pancasila Om. Sama-sama Bang Ole. Sama-sama. Tetap satu. Terima kasih. Siap. Tidak apa-apa Bang Ole, main rajin-rajin aja main kemari ya kan.
ngumpul-ngumpul lagi sama kita di sini kan gitu. Siap, sama-sama. Ya, bagaimana? Bagaimana brother Nimo? Gimana? Mau nanya kah? Nanya. Aman Om. Tadi karena beta dengar lihat dari jauh tuh. Beta minta izin masuk Om. Nggak apa-apa. Kalau di Komalku mau naik, ya kan mau diskusi enak-enak di sini. Enak kita. Kalau beta di sini ini baik-baik Om. Iya betul. Beta juga orang Timur. Sama. Siap Om. Beta ada keluarga di Ambon. Beta orang Makassar. Oh iya siap Om, itu kita satu tuh. Ya sama-sama orang Timur toh. Timur. Ya. Beta Pulogat sama. Kentara orang Timur. Siap Om, izin follow Om. Follow. Kalau perlu tiap malam nongkrong di sini saja. Siap Om. Saya kontrak kau seumur hidup di sini. Iya Om. Begitu. Tadi beta naik ini Om karena hanya mau luruskan saya, tapi nggak apa-apa luruskan. Kalau ada yang bengkok luruskan. Ya siap Om. Itu yang penting, kalau yang sudah lurus jangan dipanjangi. Bahaya. Siap. Mengerti ya. Om. Coba bagaimana? Om. Intinya kita bervaksinasi. Kita aman-aman, kita menghargai mayoritas orang Muslim, kita sama-sama. Sekarang hari baginya kita toh. Betul. Harus kita semua boleh harus menjaga. Kita semua boleh meninggalkan diri, kita semua berendah. Iya, betul. Tadi betanya masuk ke tutup mau baik sah. Iya. Jadi keluarga Protestan semua. Protestan Om. Protestan. Sekarang Nimo apa, kerja, kuliah atau apa? Hidup di rumah Om. Oh, enggak, maksudnya kamu sekarang masih sekolah kah atau sudah kuliah, kerja? Kerja serabutan Om. Apa? Serabutan Om. Oh, serabutan. Enggak apa-apa, yang penting halal. Iya Om. Iya kan, daripada mencuri? Iya siap Om. Tuh, betul enggak? Iya. Itu karena tidak ada ajaran mengajarkan untuk mencuri, tidak ada. Ya. Mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya. Semua tidak diajarkan untuk mencuri. Iya, betul. Iya. Itu tidak boleh. Siap Om. Rencana di sana bagaimana Natal? Natal kali ini harus baik Om. NTT sekarang banyak yang ada masalah yang di Jakarta Om. Tapi kami yang asli NTT ini berpikirannya untuk baik saja. Banjir di sana bagaimana? Banjir aman? Aman Om. NTT masih aman. Aman ya. Ya, mudah-mudahan aman terus. BMKG ini untuk NTT sampai tanggal 6 Om. Apa itu? Untuk prediksi NTT. Sampai tanggal 6 untuk dia punya. Di sana apakah produksinya di sana? Banyak Om. Apa di sana, pertanian kah? Apakah perkebunan? Di sini banyak pertanian, ada kehutanan Om. Banyak dengan masing-masing versi Om, tapi hanya akan itu ada yang apa Om, tidaknya ada dukungan Om. Karena ekonominya tidak sesuai itu Om. Oh, pasar marketnya beda. Pemasaran marketingnya itu tidak sesuai Om. Berarti harus dikirim keluar itu barang. Kirim keluar tapi Om, tapi sama saja Om.
Kalau di Apanya sini sama? ini Om, kalau ke di sini harus Om ke jauh saja Om. Ke Kopra di sini, Kopra NTT itu keluar dengan 1.000, tapi keluar di Jawa itu dengan 10.000, ada yang 9.000, ada yang 7.000. Apa itu? Kopra kelapa nih Om. Oh, kelapa muda. Iya, kelapa. Itu NTT itu paling besar, apalagi sapi Om. Ternak di sana, begitu. Ternak, ya Om. Itu NTT itu paling besar Om. Siap. Oh, tunggu dulu, ini ada yang naik. Saya sapa dulu. Bang, si paling konsultan monitor. Siap Bapak. Terima kasih. Bisman. Mana Bisman? Aduh. Kenapa gue turun Bisman? Mana naik kau lagi? Tunggu dulu. Oh, udah enggak ada orangnya. Iya, gimana Bang? Gimana? Siap. Kebetulan tadi baru bahas tentang NTT. Kebetulan kawan Kopal itu ada di NTT di Sumba Pak. Nah itu kebetulan mereka lagi mau ada bikin acara ya, untuk acara musik festival dan budaya. Itu mungkin bisa Abang cari informasi tentang NTT, terutama di Sumba itu cukup bisa mempromosikan hasil-hasil dari NTT itu untuk sampai keluar. Oh iya, siap Om. Terima kasih Om. Kalau beta NTT tapi beta dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Om. Oh baik. Nah itu saya kebetulan ya mungkin nanti bisa di search akunnya, itu bisa kolaborasi supaya bisa promosikan kan. Karena kebetulan yang saya dapat infonya itu event internasional. Siap Om. Begitu. Kalau beta dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Om, itu banyaknya Kopra Om. Hanya karena tidak banyaknya terjual Om, karena dia punya rusak Om. Karena sudah dikeringkan tapi tidak mengerti sampai di situ Om, tapi hanya dilihat saja Om. Terkadang banyak pengusaha yang berusaha untuk mengiringkan itu Kopra itu, tapi tidak sampai di kapasitasnya. Siap. Om, saya ada nih follow Om. Nanti kalau bisa nanti Om bantu fallback supaya kita saling kolaborasi. Saya bantu karena banyak keluarga yang saya ini kerja di statistik Om, hanya nih kerjanya nih Om, serabutan. Siap Abang. Saya sudah follow balik. Sebelumnya terima kasih host sudah diizinkan, sudah buat. Sama-sama Bang, sama-sama. Saya kerjanya statistik Om, jadi kerjanya tentang ini barang Om. Menyortir, sortir. Iya, siap. Ya, mitra. Om kasarnya mitra Om. Iya, mitra ya. Ya. Oke. Saya mitranya statistik dari 2017 Om. Kalau tamatan semua saya tamatan 2012 Om. Baik Bang, baik. Ya. Gitu ya. Kita baru masuk sekali ke sini host. Menarik ternyata isinya. Apanya? Percakapannya. Maunya saya ini berkolaborasi dengan Om dong, supaya bagaimana ya Om, di sini ini sangat susah Om berjualkan itu barang Om. Oke. Saya kebetulan tinggal di luar Indonesia Bang. Saya tinggal di perbatasan antara Asia dan Eropa di timur. Memang kebutuhan saya di Armenia Bang. Oh Armenia, oke. Nah, siap Om. Terima kasih Om. Nah ini saya sih belum tahu ya, cuman kalau kelihatan sekeliling ini kebutuhan kopi itu cukup tinggi.
Di sana cukup tinggi, tapi jangan salah, masyarakat di sana itu dibiayai sama pemerintah. Betul, sampai pensiun usia 60. Sekarang koperasi digaji malah. Tidak dikonsumsi Om. Di sana, karena di sana perputarannya bagus. Iya, jadi memang kalau boleh cerita host, jadi memang kondisinya setelah pasca perang itu mereka lagi development negaranya cukup kencang ini di sini. Betul Om, betul. Kalau di Armenia kan? Iya, betul Om. Kalau saya perbatasan langsung dengan Timur Leste Om. Timur Leste. Iya, saya Kabupaten TTU dengan Dili. Iya, Dili. Masih TTS dulu, TTU baru Dili. Kalau di Armenia. Jadi untuk Kopren Om, kami sangat ditipu Om. Kadang orang Cina yang bagus itu kalau di sana di Armenia. Yang menikah saja dibiayai. Iya kan, pokoknya di backup lah kebutuhannya lah. Intinya di sana. Ya memang kayak sekolah pun gratis, tapi asuransi kesehatan memang masih setengah-setengah Pak. Untuk anak di bawah 18 tahun masih di cover. Asuransi mah kesehatan masih parah Om. Kalau asuransi mah orang cuek dengan asuransi. Timur Tengah Selatan ini masih terlalu parah Om. Ya. Kami sama Papua ini 11-12 Om. Hanya Papua lebih di atas kami karena Papua punya tambang Om. Kalau kami di sini punya mangan, tapi mangannya kami ini sudah tidak dikonsumsi lagi Om. Kopra ya, coba saya cari-cari sambil jalan-jalan, siapa tahu memang ada konsumsi kopra kah di sini atau bagaimana? Siap Om. Iya, bisa disalurkan ke sana kan? Ya, siapa tahu lah. Kalau di sini Om, itu kopra tuh Om, di sini orang luar negeri ya ambil Om. Kalau di sini karena ini bukan negara besar, Abang. Jadi dia punya posisi juga. Dia memang kecil di sana. Dia Armenia itu negara bagian. Iya. Dia sama kayak Monaco. Sebenarnya sudah independen Pak dari pas pecahan Soviet waktu itu. Tetapi memang dia betul. Jadi Monaco itu dia posisinya di dalam Paris. Ya. Nah, Monaco ini negara bagian juga, pecahan dari Prancis. Ya. Nah, kayak gitu juga Armenia. Posisinya dia. Saya tidak mengerti sampai situ. Gitu. Tapi berbeda dengan London dengan Eropa Barat kayak Jerman, Prancis itu beda cerita dia. Itu jauh Om, Dia tidak masuk di Uni Eropa. Iya. Itu London. Makanya mata uangnya beda kan. Ya. Yang satu menggunakan dolar, yang satu gunakan pound sterling. Jadi pecahan juga. Tapi jangan salah, walaupun negara bagian, tapi luar biasa. Ya perbedaannya kalau di Indonesia memang di sini kepastian hukum sama jaminan hari tuanya ada sih Pak. Betul. Om. Jauh beda Pak. Jauh Om. Terkadang pemerintah melihat sesuatu yang terlihat Om, tapi apa yang tidak terlihat itu pemerintahnya jauh beda. Iya, segelas mata saja Om. Tapi apa yang dapat itu yang dari yang tidak terlihat itu Om. Om, untuk pangan ini apa semua itu kebanyakan itu dari timur Om. Hanya kan beda Om, kualitasnya orang timur itu tidak sesuai dengan pemerintah yang di atas Om. Tidak lah Bang,
macam ya tidak boleh pesimis maksudku. Kita semua Harus sama. pesimis om. Beta harus pesimis om, karena begini om. Optimis mungkin, bukan pesimis. Beta harus pesimis dulu om, karena begini om. Pemerintah punya penglihatan terhadap orang timur itu biasa saja om. Jadi harus optimis bahwa kami itu bisa om. Sebenarnya kami itu bisa, tidak ada dukungan om. Itu lagi dukungannya. Kalau beta pesimis, tapi kalau kami tidak bisa sama saja itu betul om. Tapi kalau beta pesimis baru beta optimis om, berarti bisa om. Ya. Kami butuh om, ada orang yang dorong TTS om, ada orang yang dorong TTS dari belakang om. Beta jamin om, TTS akan terangkat dan pasti orang timur kuat om. Dan itu yang pegang di belakang itu pasti bisa om. Iya om, kopra untuk minyak om. Om Putra Bungsu. Kopra ya. Coba saya cari-cari dulu lah info, karena memang tak punya ilmu juga di situ. Jadi saya coba-coba pelajari dulu, siapa tahu kan. Om, Indonesia Timur tuh hebatnya kopra om. Hanya terkadang orang Indonesia Timur tidak dibodohi oleh politik om. Terkadang sesuatu datang dengan mari sini, pas lu punya barang di sini, nanti biasa orang begitu om. Politik tuh om. Ya. Tidak sebut siapa om, tapi nanti memang harus begitu om. Cari uang nah om. Karena pengurusnya tidak satu orang om. Kalau pengurusnya pasti om, Indonesia Timur tidak miskin om. Orang kaya itu ada di Indonesia Timur om. Indonesia Timur itu punya segala om. Iya. Indonesia Timur ini karena dibodohi oleh orang-orang hebat om. Iya. Mas Are masih aktif kok. Nah kok Mas Are. Siap bang. Om, kalau beta di sini om, beta tidak membedakan agama, itu beta Kristen om, tapi di sini beta pun tetangga juga banyak Muslim. Malah kami Kristen kalau banyak, tapi kalau saat Muslim punya acara, kami yang jaga kembali Muslim punya acara om. Betul itu. Saya di sini yang kendala bang. Jadi karena kan kita kan tumbuh di Indonesia ya, masa kecil diperkenalkan itu hanya Katolik dan Protestan. Sampai di sini itu lebih banyak Ortodoks. Iya om. Itu juga apa ya? Boleh dibilang cukup dilema karena dari liturgi itu kan cukup berbeda kan? Iya. Jadi memang harus mempelajari liturgi baru. Iya. Itu. Tapi memang ya seperti itulah, perbedaan di timur memang apa ya, dengan di Asia Tenggara itu cukup jauh. Jauh om. Kalau om di timur nih, orang timur nih senangnya menghargai orang om.
Orang Timur paling senang menghargai orang yang datang. Contohnya orang Muslim, orang Timur. Orang Timur nyambut orang Muslim itu Om, itu lebih dari saudara Om. Iya. Maka di sini Om, kebanyakan orang Muslim itu Om, doa tuh yang menjual, orang Timur yang membeli. Karena bagaimana Om, asik kalau berbagi Om. Kalau ke orang Timur ada berkat, pergi ke orang Muslim. Terkadang juga orang Timur utang Om, nanti baru orang Timur lunasi. Ya, kan kami di sini mayoritas Om aman-aman aja Om. Hanya karena kami ini Om, kami di sini masih kekurangan orang-orang hebat saja Om. Di sini orang Timur ini berpikir perlu sendiri saja, baru bukan orang Timur asli juga Om. Coba ini Bang, ini saran ya, mempelajari untuk situasi saat ini kan memang internet sudah terbuka, ilmu pengetahuan itu bisa diakses dari manapun. Mungkin ini Bang, macam kita punya memang hasrat untuk upgrade skill. Macam kita mau belajar bahasa asing kah? Karena pekerjaan-pekerjaan yang ada, atau kita tidak perlu menyalahkan sisi pemerintah atau bagaimana, kita mungkin berjuang sendiri tuh. Ini saran ya Bang ya, macam Betul. Siap. pelajari bahasa Inggris. Siap. Setelah bahasa Inggris ini nanti tuh peluang pekerjaan itu banyak sekali Bang. Siap. Karena pekerjaan remote itu, pekerjaan jarak jauh itu luar biasa besar itu peluang. Ini macam yang terjadi di Amerika. Di Amerika itu karena mereka bayar gajinya, upahnya terlalu tinggi, akhirnya mereka banyak restoran-restoran itu hire orang Filipina Bang, untuk sebagai kasir tapi online di restoran-restoran. Nah itu kalau untuk kita itu cukup besar, karena 1 jam itu bisa dapat 50.000 lebih. Berarti 1 hari kerja kita bisa dapat 400.000 kan? Ya, siap. Macam begitu. Mungkin ini saran sih Bang, bukan saran, maksudnya ide saja. Ini ide. Paham. Mungkin bisa pas untuk Abang, mungkin tidak, tapi ini ada info-info seperti ini sih Bang. Diterima Om, diterima. Tapi Om, kalau di Indonesia Timur Om, untuk media ini Om, tidak sangat tertarik buat masyarakat Om, tidak sangat tertarik buat pengguna media. Mereka lebih senang nonton TV, dengar radio Om. Beda nah Om. Jadi apa yang diceritakan oleh TV, apa yang diceritakan oleh media, radio, mereka lebih percaya Om. Beda dengan live-nya TikTok, beda Om. Mereka tidak akan percaya Om. Karena orang Indonesia Timur tuh mungkin sudah diikatkan tuh Om. Jadi mungkin satu orang yang bisa mengerti Om. Tidak semua. Ya, kalau seperti itu memang semua negara kan punya kebijakan Bang. Macam saya punya kawan ini dari Cina, dia itu tahu tentang problem dalam negeri dia itu ketika dia tinggal di luar Cina. Jadi memang media itu dikontrol pemerintah supaya tidak bikin sesuatu yang salah ya, ada opini yang buruk atau apa seperti itu. Ya itu pandangan pedang bermata dua sih Bang, macam ya memang karena kita berdarah daging, mau kita tinggal dimanapun kita tetap Indonesia kan. Ya tahu Om. Nah, itu yang tidak bisa dipungkiri, macam seperti itu. Lepas itu jika kita memang berbeda pandangan ya kita aspirasikan, tapi bukan berarti kita tidak setuju dengan pemerintah yang ada, macam begitulah Bang. Itu pandangan saja ya. Itu pandangan betul Om. Itu samanya dengan Om dengan saya, tapi tidak samanya
saya sama dengan orang lain toh. Makanya yang saya lihat itu apa yang terbesarnya Om, yang saya lihat. Kalau Om dengan saya itu kan sepaham. Saya mengerti apa yang Om berikan. Saya mengerti apa yang Om maksud. Siap. Makasih Abang. Ya. Tapi kan tidak sepahamnya dengan saya dengan orang lain kan Om. Siap. Ya paling begitu saja dulu Abang, saya izin undur diri dulu. Siap Om. Terima kasih Om. Nanti bagaimana kita bisa kontak kan? Hormat Om. Terima kasih banyak. Hormat Om. Terima Abangku. kasih, Kak Kus. Terima kasih. Sudah ada buat kami di sini Kak Kus. Oke, baik, izin undur diri dulu. Siap. Abang terima kasih banyak sudah mau berbagi di sini Abang. Siap Abangku. Hormat Abang. Siap. Terima kasih. Salam.